menyita perhatian publik yang sangat luar biasa dan tentunya juga berdampak terhadap kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Oleh karena itu, sesuai dengan komitmen kami untuk memproses secara tegas, transparan, tidak pandang bulu, tidak ada yang ditutup-tutupi, sesuai dengan apa yang menjadi perintah dari Bapak Presiden. Kami dan tim sus telah melakukan kerja keras untuk mengungkap kasus ini. 2,5 bulan kasus ini berjalan dan alhamdulillah hari Rabu kemarin dari Kejaksaan Agung telah mengeluarkan P21 yang artinya proses penanganan kasus yang kita tangani telah dinyatakan secara formil dan material lengkap. Oleh karena itu, tentunya setelah ini kami akan mempersiapkan kelengkapan terkait dengan tersangka dan barang bukti untuk kita serahkan kepada kejaksaan yang akan kita laksanakan antara hari Senin ataupun hari Rabu. Kemudian terkait dengan setelah dinyatakannya P21 untuk kasus pembunuhan berencana yang melibatkan 5 tersangka dan kasus obstruction of justice yang melibatkan 7 tersangka, tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang terlibat, khususnya tim dari Kejaksaan Agung dan para penyidik yang telah maraton, kerja siang malam, dan alhamdulillah hasilnya telah lengkap dan tentunya ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Dalam kesempatan ini tentunya kami juga mengucapkan terima kasih kepada mitra-mitra kami, DPR, Kompolnas, Komnas HAM, rekan-rekan LSM, masyarakat, dan seluruh pemerhati, dan juga khususnya teman-teman media yang telah mengawal, mensupport, memberikan masukan sehingga penanganan kasus ini bisa berjalan dengan lancar. Dan tentunya terkait dengan posisi tersangka saudari PC. Hari ini saudara PC melaksanakan wajib lapor. Hari ini juga kami telah melaksanakan pemeriksaan terkait dengan kondisi kesehatan, baik kondisi jasmani dan juga melakukan pemeriksaan psikologi. Baru saja kami mendapatkan laporan bahwa terkait dengan kondisi jasmani dan psikologi dari saudara PC saat ini dalam keadaan baik. Oleh karena itu, untuk mempersiapkan dan mempermudah proses penyerahan berkas tahap 2, hari ini saudara PC
kita nyatakan, kita putuskan untuk ditahan di rutan Mabes Polri. Jadi ini juga untuk menjawab beberapa pertanyaan yang selama ini menanyakan bagaimana kelanjutan dengan posisi saudara Pisi. Selanjutnya kami akan terus melanjutkan komitmen kami untuk menuntaskan kasus yang ada, termasuk saat ini selain yang kita proses baik pembunuhan berencana, kemudian obstruction, saat ini juga kita terus memproses yang melanggar kode etik. 5 orang sudah kita PTDH, kemudian yang lain demosi dan juga patsus, dan proses saat ini juga masih terus berlangsung untuk menuntaskan sisanya. Tentunya ini bagian dari komitmen kami untuk bersungguh-sungguh menuntaskan penanganan kasus ini. Sebagai komitmen bahwa Polri melakukan ini secara tegas, tanpa pandang bulu, untuk memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Terkait dengan status FS, beberapa waktu yang lalu kita sudah mengirimkan surat terkait dengan penolakan banding yang bersangkutan untuk proses PTDH, dan barusan kami juga sudah mendapatkan informasi bahwa keputusan PTDH dari Istana, dari Setmilpres tadi kami sudah dihubungi, sudah dikeluarkan. Oleh karena itu status FS tentunya secara resmi saat ini sudah tidak menjadi anggota Polri. Kemudian ke depan tentunya ini menjadi komitmen kami, karena kami sadar bahwa dampak dari kasus ini betul-betul menggerus kepercayaan publik terhadap Polri. Oleh karena itu kami semua jajaran berkomitmen tentunya untuk melakukan langkah-langkah perbaikan dan evaluasi. Perbaikan di bidang struktural, perbaikan di bidang instrumental, dan tentunya yang paling utama adalah perbaikan di bidang kultural. Saat ini kami terus melakukan upaya-upaya untuk bisa lebih aspiratif dalam menerima keluhan dan pengaduan masyarakat. Dumas Presisi dan Propam Presisi saat ini membuka ruang meningkatkan layanan interaktif, sehingga masyarakat bisa langsung menyampaikan keluhan, dan saya minta untuk betul-betul bisa direspon, sehingga apa yang menjadi keluhan masyarakat, khususnya para pencari keadilan, bisa direspon secara cepat. Ini bagian dari komitmen kami. Dan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang kami temui di lapangan, bagian dari komitmen kami untuk membenahi institusi Polri. Assalamualaikum, selamat datang kami, kembali. baik di dalam Harkantipmas, dalam menekan hukum tentunya akan kita tingkatkan. Demikian juga tugas-tugas kami
yang diberikan dan mungkin jumlah personel. Saat ini membuka ruang meningkatkan layanan interaktif sehingga masyarakat bisa langsung menyampaikan keluhan dan saya minta untuk betul-betul bisa direspon sehingga apa yang menjadi keluhan masyarakat khususnya para pencari keadilan bisa direspon secara cepat. Ini bagian dari komitmen kami. Dan terhadap pelanggaran yang kami temui di lapangan, bagian dari komitmen kami untuk membenahi institusi Polri. Pokok kami, baik di dalam Harkantipmas, dalam menekan hukum, tentunya akan kita tingkatkan. Demikian juga tugas-tugas kami. Dan tentunya seluruh rekan-rekan media. Hari ini saya akan menyampaikan terkait perkembangan terakhir penanganan kasus FS atau yang biasa dikenal dengan kasus Duren 3. Tentunya saya menyadari bahwa kasus ini menyita perhatian publik yang sangat luar biasa dan tentunya juga berdampak terhadap kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Oleh karena itu, sesuai dengan komitmen kami untuk memproses secara tegas, transparan, tidak pandang bulu, tidak ada yang ditutup-tutupi, sesuai dengan apa yang menjadi perintah dari Bapak Presiden. Kami dan tim sus telah melakukan kerja keras untuk mengungkap kasus ini. 2,5 bulan kasus ini berjalan dan alhamdulillah hari Rabu kemarin dari Kejaksaan Agung telah mengeluarkan P21 yang artinya proses penanganan kasus yang kita tangani telah dinyatakan secara formil dan material lengkap. Oleh karena itu, tentunya setelah ini kami akan mempersiapkan kelengkapan terkait dengan tersangka dan barang bukti untuk kita serahkan kepada Kejaksaan yang akan kita laksanakan antara hari Senin ataupun hari Rabu. Kemudian terkait dengan setelah dinyatakannya P21 untuk kasus pembunuhan berencana yang melibatkan 5 tersangka dan kasus obstruction of justice yang melibatkan 7 tersangka,
Tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang terlibat, khususnya tim dari Kejaksaan Agung dan para penyidik yang telah maraton, kerja siang malam, dan alhamdulillah hasilnya telah lengkap dan tentunya ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Dalam kesempatan ini tentunya kami juga mengucapkan terima kasih kepada mitra-mitra kami, DPR, Kompolnas, Komnas HAM, rekan-rekan LSM, masyarakat, dan seluruh pemerhati, dan juga khususnya teman-teman media yang telah mengawal, mensupport, memberikan masukan sehingga penanganan kasus ini bisa berjalan dengan lancar. Dan tentunya terkait dengan posisi tersangka saudari PC. Hari ini saudara PC melaksanakan wajib lapor. Hari ini juga kami telah melaksanakan pemeriksaan terkait dengan kondisi kesehatan, baik kondisi jasmani dan juga melakukan pemeriksaan psikologi. Baru saja kami mendapatkan laporan bahwa terkait dengan kondisi jasmani dan psikologi dari saudara PC saat ini dalam keadaan baik. Oleh karena itu, untuk mempersiapkan dan mempermudah proses penyerahan berkas tahap 2, hari ini saudara PC kita nyatakan, kita putuskan untuk ditahan di rutan Mabes Polri. Jadi ini juga untuk menjawab beberapa pertanyaan yang selama ini menanyakan bagaimana kelanjutan dengan posisi saudara PC. Selanjutnya kami akan terus melanjutkan komitmen kami untuk menuntaskan kasus yang ada, termasuk saat ini selain yang kita proses baik pembunuhan berencana, kemudian obstruction, saat ini juga kita terus memproses yang melanggar kode etik. 5 orang sudah kita PTDH, kemudian yang lain demosi dan juga patsus, dan proses saat ini juga masih terus berlangsung untuk menuntaskan sisanya. Tentunya ini bagian dari komitmen kami untuk bersungguh-sungguh menuntaskan penanganan kasus ini. Sebagai komitmen bahwa Polri melakukan ini secara tegas, tanpa pandang bulu, untuk memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Terkait dengan status FS, beberapa waktu yang lalu kita sudah mengirimkan surat terkait dengan penolakan banding yang bersangkutan untuk proses PTDH, dan barusan kami juga sudah mendapatkan informasi bahwa keputusan PTDH dari Istana, dari Setmilpres tadi kami sudah dihubungi, sudah dikeluarkan. Oleh karena itu status FS tentunya secara resmi saat ini sudah tidak menjadi anggota
Polri. Kemudian ke depan tentunya ini menjadi komitmen kami karena kami sadar bahwa dampak dari kasus ini betul-betul menggerus kepercayaan publik terhadap Polri. Oleh karena itu kami semua jajaran berkomitmen tentunya untuk melakukan langkah-langkah perbaikan dan evaluasi. Perbaikan di bidang struktural, perbaikan di bidang instrumental, dan tentunya yang paling utama adalah perbaikan di bidang kultural. Saat ini kami terus melakukan upaya-upaya untuk bisa lebih aspiratif dalam menerima keluhan dan pengaduan masyarakat. Dumas Presisi dan Propam Presisi saat ini membuka ruang meningkatkan layanan interaktif sehingga masyarakat bisa langsung menyampaikan keluhan dan saya minta untuk betul-betul bisa direspon sehingga apa yang menjadi keluhan masyarakat khususnya para pencari keadilan bisa direspon secara cepat. Ini bagian dari komitmen kami. Dan terhadap pelanggaran yang kami temui di lapangan, bagian dari komitmen kami untuk membenahi institusi Polri. Oleh karena itu, sesuai dengan komitmen kami untuk memproses secara tegas, transparan, tidak pandang bulu, tidak ada yang ditutup-tutupi, sesuai dengan apa yang menjadi perintah dari Bapak Presiden. Kami dan tim sus telah melakukan kerja keras untuk mengungkap kasus ini. 2,5 bulan kasus ini berjalan dan alhamdulillah hari Rabu kemarin dari Kejaksaan Agung telah mengeluarkan P21 yang artinya proses penanganan kasus yang kita tangani telah dinyatakan secara formil dan material lengkap. Oleh karena itu, tentunya setelah ini kami akan mempersiapkan kelengkapan terkait dengan tersangka dan barang bukti untuk kita serahkan kepada kejaksaan yang akan kita laksanakan antara hari Senin ataupun hari Rabu. Kemudian terkait dengan setelah dinyatakannya P21 untuk kasus pembunuhan berencana yang melibatkan 5 tersangka dan kasus obstruction of justice yang melibatkan 7 tersangka, tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang terlibat, khususnya tim dari Kejaksaan Agung dan para penyidik yang telah maraton, kerja siang malam, dan alhamdulillah hasilnya telah lengkap dan tentunya ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Dalam kesempatan ini tentunya kami juga mengucapkan terima kasih kepada mitra-mitra kami, DPR, Kompolnas, Komnas HAM, rekan-rekan LSM, masyarakat, dan seluruh pemerhati, dan juga khususnya teman-teman media yang telah mengawal, mensupport, memberikan masukan sehingga
penanganan kasus ini bisa berjalan dengan lancar. Dan tentunya terkait dengan posisi tersangka saudari PC. Hari ini saudara PC melaksanakan wajib lapor. Hari ini juga kami telah melaksanakan pemeriksaan terkait dengan kondisi kesehatan, baik kondisi jasmani dan juga melakukan pemeriksaan psikologi. Baru saja kami mendapatkan laporan bahwa terkait dengan kondisi jasmani dan psikologi dari saudara PC saat ini dalam keadaan baik. Oleh karena itu, untuk mempersiapkan dan mempermudah proses penyerahan berkas tahap 2, hari ini saudara PC kita nyatakan, kita putuskan untuk ditahan di rutan Mabes Polri. Jadi ini juga untuk menjawab beberapa pertanyaan yang selama ini menanyakan bagaimana kelanjutan dengan posisi saudara PC. Selanjutnya kami akan terus melanjutkan komitmen kami untuk menuntaskan kasus yang ada, termasuk saat ini selain yang kita proses baik pembunuhan berencana, kemudian obstruction, saat ini juga kita terus memproses yang melanggar kode etik. 5 orang sudah kita PDDH, kemudian yang lain demosi dan juga patsus, dan proses saat ini juga masih terus berlangsung untuk menuntaskan sisanya. Tentunya ini bagian dari komitmen kami untuk bersungguh-sungguh menuntaskan penanganan kasus ini. Sebagai komitmen bahwa Polri melakukan ini secara tegas tanpa pandang bulu untuk memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Terkait dengan status FS, beberapa waktu yang lalu kita sudah mengirimkan surat terkait dengan penolakan banding yang bersangkutan untuk proses PTDH, dan barusan kami juga sudah mendapatkan informasi bahwa keputusan PTDH dari Istana, dari Setmilpres tadi kami sudah dihubungi, sudah dikeluarkan. Oleh karena itu status FS tentunya secara resmi saat ini sudah tidak menjadi anggota Polri. Kemudian ke depan tentunya ini menjadi komitmen kami, karena kami sadar bahwa dampak dari kasus ini betul-betul menggerus kepercayaan publik terhadap Polri. Oleh karena itu kami semua jajaran berkomitmen tentunya untuk melakukan langkah-langkah perbaikan dan evaluasi. Perbaikan di bidang struktural, perbaikan di bidang instrumental, dan tentunya yang paling utama adalah perbaikan di bidang kultural. Saat ini kami terus melakukan upaya-upaya untuk bisa lebih aspiratif dalam menerima keluhan dan pengaduan masyarakat. Dumas Presisi dan Propam Presisi saat ini membuka ruang meningkatkan
layanan interaktif FS atau yang biasa dikenal dengan kasus Duren 3. Tentunya saya menyadari bahwa kasus ini menyita perhatian publik yang sangat luar biasa dan tentunya juga berdampak terhadap kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Oleh karena itu, sesuai dengan komitmen kami untuk memproses secara tegas, transparan, tidak pandang bulu, tidak ada yang ditutup-tutupi, sesuai dengan apa yang menjadi perintah dari Bapak Presiden. Kami dan tim sus telah melakukan kerja keras untuk mengungkap kasus ini. 2,5 bulan kasus ini berjalan dan alhamdulillah hari Rabu kemarin dari Kejaksaan Agung telah mengeluarkan P21 yang artinya proses penanganan kasus yang kita tangani telah dinyatakan secara formil dan material lengkap. Oleh karena itu, tentunya setelah ini kami akan mempersiapkan kelengkapan terkait dengan tersangka dan barang bukti untuk kita serahkan kepada kejaksaan yang akan kita laksanakan antara hari Senin ataupun hari Rabu. Kemudian terkait dengan telah dinyatakannya P21 untuk kasus pembunuhan berencana yang melibatkan 5 tersangka dan kasus obstruction of justice yang melibatkan 7 tersangka, tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang terlibat, khususnya tim dari Kejaksaan Agung dan para penyidik yang telah maraton, kerja siang malam, dan alhamdulillah hasilnya telah lengkap dan tentunya ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Dalam kesempatan ini tentunya kami juga mengucapkan terima kasih kepada mitra-mitra kami, DPR, Kompolnas, Komnas HAM, rekan-rekan LSM, masyarakat, dan seluruh pemerhati, dan juga khususnya teman-teman media yang telah mengawal, mensupport, memberikan masukan sehingga penanganan kasus ini bisa berjalan dengan lancar. Dan tentunya terkait dengan posisi tersangka saudari PC. Hari ini saudara PC melaksanakan wajib lapor. Hari ini juga kami telah melaksanakan pemeriksaan terkait dengan kondisi kesehatan, baik kondisi jasmani dan juga melakukan pemeriksaan psikologi. Baru saja kami mendapatkan laporan bahwa terkait dengan kondisi jasmani dan psikologi dari saudara PC saat ini dalam keadaan baik. Oleh karena itu, untuk mempersiapkan
dan mempermudah proses penyerahan berkas tahap 2. Hari ini Saudara PC kita nyatakan, kita putuskan untuk ditahan di rutan Mabes Polri. Jadi ini juga untuk menjawab beberapa pertanyaan yang selama ini menanyakan bagaimana kelanjutan dengan posisi Saudara PC. Selanjutnya kami akan terus melanjutkan komitmen kami untuk menuntaskan kasus yang ada, termasuk saat ini selain yang kita proses baik pembunuhan berencana, kemudian obstruction, saat ini juga kita terus memproses yang melanggar kode etik. 5 orang sudah kita PTDH, kemudian yang lain demosi dan juga patsus, dan proses saat ini juga masih terus berlangsung untuk menuntaskan sisanya. Tentunya ini bagian dari komitmen kami untuk bersungguh-sungguh menuntaskan penanganan kasus ini. Sebagai komitmen bahwa Polri melakukan ini secara tegas tanpa pandang bulu untuk memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Terkait dengan status FS, beberapa waktu yang lalu kita sudah mengirimkan surat terkait dengan penolakan banding yang bersangkutan untuk proses PTDH, dan barusan kami juga sudah mendapatkan informasi bahwa keputusan PTDH dari Istana, dari Setmilpres tadi kami sudah dihubungi, sudah dikeluarkan. Oleh karena itu status FS tentunya secara resmi saat ini sudah tidak menjadi anggota Polri. Kemudian ke depan tentunya ini menjadi komitmen kami, karena kami sadar bahwa dampak dari kasus ini betul-betul menggerus kepercayaan publik terhadap Polri. Oleh karena itu kami semua jajaran berkomitmen tentunya untuk melakukan langkah-langkah perbaikan dan evaluasi. Perbaikan di bidang struktural, perbaikan di bidang instrumental, dan tentunya yang paling utama adalah perbaikan di bidang kultural. Saat ini kami terus melakukan upaya-upaya untuk bisa lebih aspiratif dalam menerima keluhan dan pengaduan masyarakat. Dumas Presisi dan Propam Presisi saat ini membuka ruang meningkatkan layanan interaktif sehingga masyarakat bisa langsung menyampaikan keluhan, dan saya minta untuk betul-betul bisa direspon sehingga apa yang menjadi keluhan masyarakat khususnya para pencari keadilan bisa direspon secara cepat. Ini bagian dari komitmen kami, dan terhadap pelanggaran yang kami temui di lapangan media. Hari ini saya akan menyampaikan terkait perkembangan terakhir penanganan kasus FS atau yang biasa dikenal dengan kasus Duren 3. Tentunya saya menyadari bahwa kasus ini menyita perhatian publik yang sangat luar biasa, dan tentunya juga berdampak terhadap kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Oleh karena itu, sesuai dengan komitmen kami
untuk memproses secara tegas, transparan, tidak pandang bulu, tidak ada yang ditutup-tutupi, sesuai dengan apa yang menjadi perintah dari Bapak Presiden. Kami dan tim sus telah melakukan kerja keras untuk mengungkap kasus ini. 2,5 bulan kasus ini berjalan dan alhamdulillah hari Rabu kemarin dari Kejaksaan Agung telah mengeluarkan P21 yang artinya proses penanganan kasus yang kita tangani telah dinyatakan secara formil dan material lengkap. Oleh karena itu, tentunya setelah ini kami akan mempersiapkan kelengkapan terkait dengan tersangka dan barang bukti untuk kita serahkan kepada kejaksaan yang akan kita laksanakan antara hari Senin ataupun hari Rabu. Kemudian terkait dengan setelah dinyatakannya P21 untuk kasus pembunuhan berencana yang melibatkan 5 tersangka dan kasus obstruction of justice yang melibatkan 7 tersangka, tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang terlibat, khususnya tim dari Kejaksaan Agung dan para penyidik yang telah maraton, kerja siang malam, dan alhamdulillah hasilnya telah lengkap dan tentunya ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Dalam kesempatan ini tentunya kami juga mengucapkan terima kasih kepada mitra-mitra kami, DPR, Kompolnas, Komnas HAM, rekan-rekan LSM, masyarakat, dan seluruh pemerhati, dan juga khususnya teman-teman media yang telah mengawal, mensupport, memberikan masukan sehingga penanganan kasus ini bisa berjalan dengan lancar. Dan tentunya terkait dengan posisi tersangka saudari PC. Hari ini saudara PC melaksanakan wajib lapor. Hari ini juga kami telah melaksanakan pemeriksaan terkait dengan kondisi kesehatan, baik kondisi jasmani dan juga melakukan pemeriksaan psikologi. Baru saja kami mendapatkan laporan bahwa terkait dengan kondisi jasmani dan psikologi dari saudara PC saat ini dalam keadaan baik. Oleh karena itu, untuk mempersiapkan dan mempermudah proses penyerahan berkas tahap 2, hari ini saudara PC kita nyatakan, kita putuskan untuk ditahan di rutan Mabes Polri. Jadi ini juga untuk menjawab beberapa pertanyaan yang selama ini menanyakan bagaimana kelanjutan dengan
posisi Saudara Isi. Selanjutnya, kami akan terus melanjutkan komitmen kami untuk menuntaskan kasus yang ada, termasuk saat ini selain yang kita proses baik pembunuhan berencana, kemudian obstruction, saat ini juga kita terus memproses yang melanggar kode etik. 5 orang sudah kita PTDH, kemudian yang lain demosi dan juga patsus, dan proses saat ini juga masih terus berlangsung untuk menuntaskan sisanya. Tentunya ini bagian dari komitmen kami untuk bersungguh-sungguh menuntaskan penanganan kasus ini. Sebagai komitmen bahwa Polri melakukan ini secara tegas, tanpa pandang bulu, untuk memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Terkait dengan status FS, beberapa waktu yang lalu kita sudah mengirimkan surat terkait dengan penolakan banding yang bersangkutan untuk proses PTDH, dan barusan kami juga sudah mendapatkan informasi bahwa keputusan PTDH dari Istana, dari Setmilpres tadi kami sudah dihubungi, sudah dikeluarkan. Oleh karena itu status FS tentunya secara resmi saat ini sudah tidak menjadi anggota Polri. Kemudian ke depan tentunya ini menjadi komitmen kami, karena kami sadar bahwa dampak dari kasus ini betul-betul menggerus kepercayaan publik terhadap Polri. Oleh karena itu kami semua jajaran berkomitmen tentunya untuk melakukan langkah-langkah perbaikan dan evaluasi. Perbaikan di bidang struktural, perbaikan di bidang instrumental, dan tentunya yang paling utama adalah perbaikan di bidang kultural. Saat ini kami terus melakukan upaya-upaya untuk bisa lebih aspiratif dalam menerima keluhan dan pengaduan masyarakat. Dumas Presisi dan Propam Presisi saat ini membuka ruang meningkatkan layanan interaktif, sehingga masyarakat bisa langsung menyampaikan keluhan, dan saya minta untuk betul-betul bisa direspon, sehingga apa yang menjadi keluhan masyarakat, khususnya para pencari keadilan, bisa direspon secara cepat. Ini bagian dari komitmen kami. Dan terhadap pelanggaran yang kami temui di lapangan, media. Hari ini saya akan menyampaikan terkait perkembangan terakhir penanganan kasus FS atau yang biasa dikenal dengan kasus Duren 3. Tentunya saya menyadari bahwa kasus ini menyita perhatian publik yang sangat luar biasa, dan tentunya juga berdampak terhadap kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Oleh karena itu, sesuai dengan komitmen kami untuk memproses secara tegas, transparan, tidak pandang bulu, tidak ada yang ditutup-tutupi, sesuai dengan apa yang menjadi perintah dari Bapak Presiden. Kami dan tim sus telah melakukan kerja keras
untuk mengungkap kasus ini. 2,5 bulan kasus ini berjalan dan alhamdulillah hari Rabu kemarin dari Kejaksaan Agung telah mengeluarkan P21 yang artinya proses penanganan kasus yang kita tangani telah dinyatakan secara formil dan material lengkap. Oleh karena itu, tentunya setelah ini kami akan mempersiapkan kelengkapan terkait dengan tersangka dan barang bukti untuk kita serahkan kepada kejaksaan yang akan kita laksanakan antara hari Senin ataupun hari Rabu. Kemudian terkait dengan setelah dinyatakannya P21 untuk kasus pembunuhan berencana yang melibatkan 5 tersangka dan kasus obstruction of justice yang melibatkan 7 tersangka, tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang terlibat, khususnya tim dari Kejaksaan Agung dan para penyidik yang telah maraton, kerja siang malam, dan alhamdulillah hasilnya telah lengkap dan tentunya ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Dalam kesempatan ini tentunya kami juga mengucapkan terima kasih kepada mitra-mitra kami, DPR, Kompolnas, Komnas HAM, rekan-rekan LSM, masyarakat, dan seluruh pemerhati, dan juga khususnya teman-teman media yang telah mengawal, mensupport, memberikan masukan sehingga penanganan kasus ini bisa berjalan dengan lancar. Dan tentunya terkait dengan posisi tersangka saudari PC. Hari ini saudara PC melaksanakan wajib lapor. Hari ini juga kami telah melaksanakan pemeriksaan terkait dengan kondisi kesehatan, baik kondisi jasmani dan juga melakukan pemeriksaan psikologi. Baru saja kami mendapatkan laporan bahwa terkait dengan kondisi jasmani dan psikologi dari saudara PC saat ini dalam keadaan baik. Oleh karena itu, untuk mempersiapkan dan mempermudah proses penyerahan berkas tahap 2, hari ini saudara PC kita nyatakan, kita putuskan untuk ditahan di rutan Mabes Polri. Jadi ini juga untuk menjawab beberapa pertanyaan yang selama ini menanyakan bagaimana kelanjutan dengan posisi saudara PC. Selanjutnya kami akan terus melanjutkan komitmen kami untuk menuntaskan kasus yang ada, termasuk saat ini selain yang kita proses baik pembunuhan berencana, kemudian obstruction, saat ini juga kita terus memproses yang melanggar kode etik
5 orang sudah kita PTDH, kemudian yang lain demosi dan juga patsus, dan proses saat ini juga masih terus berlangsung untuk menuntaskan sisanya. Tentunya ini bagian dari komitmen kami untuk bersungguh-sungguh menuntaskan penanganan kasus ini. Sebagai komitmen bahwa Polri melakukan ini secara tegas, tanpa pandang bulu, untuk memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Terkait dengan status FS, beberapa waktu yang lalu kita sudah mengirimkan surat terkait dengan penolakan banding yang bersangkutan untuk proses PTDH, dan barusan kami juga sudah mendapatkan informasi bahwa keputusan PTDH dari Istana, dari Setmilpres tadi kami sudah dihubungi, sudah dikeluarkan. Oleh karena itu status FS tentunya secara resmi saat ini sudah tidak menjadi anggota Polri. Kemudian ke depan tentunya ini menjadi komitmen kami, karena kami sadar bahwa dampak dari kasus ini betul-betul menggerus kepercayaan publik terhadap Polri. Oleh karena itu, kami semua jajaran berkomitmen tentunya untuk melakukan langkah-langkah perbaikan dan evaluasi. Perbaikan di bidang struktural, perbaikan di bidang instrumental, dan tentunya yang paling utama adalah perbaikan di bidang kultural. Saat ini kami terus melakukan upaya-upaya untuk bisa lebih aspiratif dalam menerima keluhan dan pengaduan masyarakat. Dumas Presisi dan Propam Presisi saat ini membuka ruang meningkatkan layanan interaktif, sehingga masyarakat bisa langsung menyampaikan keluhan, dan saya minta untuk betul-betul bisa direspon, sehingga apa yang menjadi keluhan masyarakat, khususnya para pencari keadilan, bisa direspon secara cepat. Ini bagian dari komitmen kami. Dan terhadap pelanggaran yang kami temui di lapangan media. Hari ini saya akan menyampaikan terkait perkembangan terakhir penanganan kasus FS atau yang biasa dikenal dengan kasus Duren 3. Tentunya saya menyadari bahwa kasus ini menyita perhatian publik yang sangat luar biasa, dan tentunya juga berdampak terhadap kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Oleh karena itu, sesuai dengan komitmen kami untuk memproses secara tegas, transparan, tidak pandang bulu, tidak ada yang ditutup-tutupi, sesuai dengan apa yang menjadi perintah dari Bapak Presiden. Kami dan tim sus telah melakukan kerja keras untuk mengungkap kasus ini. 2,5 bulan kasus ini berjalan, dan alhamdulillah hari Rabu kemarin dari Kejaksaan Agung telah mengeluarkan P21, yang artinya proses penanganan kasus yang kita tangani telah dinyatakan secara
formil dan material lengkap. Oleh karena itu, tentunya setelah ini kami akan mempersiapkan kelengkapan terkait dengan tersangka dan barang bukti untuk kita serahkan kepada kejaksaan yang akan kita laksanakan antara hari Senin ataupun hari Rabu. Kemudian terkait dengan setelah dinyatakannya P21 untuk kasus pembunuhan berencana yang melibatkan 5 tersangka dan kasus obstruction of justice yang melibatkan 7 tersangka, tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang terlibat, khususnya tim dari Kejaksaan Agung dan para penyidik yang telah maraton, kerja siang malam, dan alhamdulillah hasilnya telah lengkap dan tentunya ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Dalam kesempatan ini tentunya kami juga mengucapkan terima kasih kepada mitra-mitra kami, DPR, Kompolnas, Komnas HAM, rekan-rekan LSM, masyarakat, dan seluruh pemerhati, dan juga khususnya teman-teman media yang telah mengawal, mensupport, memberikan masukan sehingga penanganan kasus ini bisa berjalan dengan lancar. Dan tentunya terkait dengan posisi tersangka saudari PC. Hari ini saudara PC melaksanakan wajib lapor. Hari ini juga kami telah melaksanakan pemeriksaan terkait dengan kondisi kesehatan, baik kondisi jasmani dan juga melakukan pemeriksaan psikologi. Baru saja kami mendapatkan laporan bahwa terkait dengan kondisi jasmani dan psikologi dari saudara PC saat ini dalam keadaan baik. Oleh karena itu, untuk mempersiapkan dan mempermudah proses penyerahan berkas tahap 2, hari ini saudara PC kita nyatakan, kita putuskan untuk ditahan di rutan Mabes Polri. Jadi ini juga untuk menjawab beberapa pertanyaan yang selama ini menanyakan bagaimana kelanjutan dengan posisi saudara PC. Selanjutnya kami akan terus melanjutkan komitmen kami untuk menuntaskan kasus yang ada, termasuk saat ini selain yang kita proses baik pembunuhan berencana, kemudian obstruction, saat ini juga kita terus memproses yang melanggar kode etik. 5 orang sudah kita PDDH, kemudian yang lain demosi dan juga patsus, dan proses saat ini juga masih terus berlangsung untuk menuntaskan sisanya. Tentunya ini bagian dari komitmen kami untuk bersungguh-sungguh menuntaskan penanganan kasus ini.
sebagai komitmen bahwa Polri melakukan ini secara tegas tanpa pandang bulu untuk memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Terkait dengan status FS, beberapa waktu yang lalu kita sudah mengirimkan surat terkait dengan penolakan banding yang bersangkutan untuk proses PTDH, dan barusan kami sudah mendapatkan informasi bahwa keputusan PTDH dari Istana, dari Setmilpres tadi kami sudah dihubungi, sudah dikeluarkan. Oleh karena itu status FS tentunya secara resmi saat ini sudah tidak menjadi anggota Polri. Kemudian ke depan tentunya ini menjadi komitmen kami, karena kami sadar bahwa dampak dari kasus ini betul-betul menggerus kepercayaan publik terhadap Polri. Oleh karena itu kami semua jajaran berkomitmen tentunya untuk melakukan langkah-langkah perbaikan dan evaluasi. Perbaikan di bidang struktural, perbaikan di bidang instrumental, dan tentunya yang paling utama adalah perbaikan di bidang kultural. Saat ini kami terus melakukan upaya-upaya untuk bisa lebih aspiratif dalam menerima keluhan dan pengaduan masyarakat. Dumas Presisi dan Propam Presisi saat ini membuka ruang meningkatkan layanan interaktif sehingga masyarakat bisa langsung menyampaikan keluhan, dan saya minta untuk betul-betul bisa direspon sehingga apa yang menjadi keluhan masyarakat khususnya para pencari keadilan bisa direspon secara cepat. Ini bagian dari komitmen kami. Dan terhadap pelanggaran yang kami temui di lapangan media. Hari ini saya akan menyampaikan terkait perkembangan terakhir penanganan kasus FS atau yang biasa dikenal dengan kasus Duren 3. Tentunya saya menyadari bahwa kasus ini menyita perhatian publik yang sangat luar biasa dan tentunya juga berdampak terhadap kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Oleh karena itu, sesuai dengan komitmen kami untuk memproses secara tegas, transparan, tidak pandang bulu, tidak ada yang ditutup-tutupi, sesuai dengan apa yang menjadi perintah dari Bapak Presiden. Kami dan tim sus telah melakukan kerja keras untuk mengungkap kasus ini. 2,5 bulan kasus ini berjalan, dan alhamdulillah hari Rabu kemarin dari Kejaksaan Agung telah mengeluarkan P21 yang artinya proses penanganan kasus yang kita tangani telah dinyatakan secara formil dan material lengkap. Oleh karena itu, tentunya setelah ini kami akan mempersiapkan kelengkapan terkait dengan tersangka dan barang bukti untuk kita serahkan kepada kejaksaan yang akan kita laksanakan
antara hari Senin ataupun hari Rabu. Kemudian terkait dengan telah dinyatakannya P21 untuk kasus pembunuhan berencana yang melibatkan 5 tersangka dan kasus obstruction of justice yang melibatkan 7 tersangka, tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang terlibat, khususnya tim dari Kejaksaan Agung dan para penyidik yang telah maraton, kerja siang malam, dan alhamdulillah hasilnya telah lengkap dan tentunya ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Dalam kesempatan ini tentunya kami juga mengucapkan terima kasih kepada mitra-mitra kami, DPR, Kompolnas, Komnas HAM, rekan-rekan LSM, masyarakat, dan seluruh pemerhati, dan juga khususnya teman-teman media yang telah mengawal, mensupport, memberikan masukan sehingga penanganan kasus ini bisa berjalan dengan lancar. Dan tentunya terkait dengan posisi tersangka saudari PC. Hari ini saudara PC melaksanakan wajib lapor. Hari ini juga kami telah melaksanakan pemeriksaan terkait dengan kondisi kesehatan, baik kondisi jasmani dan juga melakukan pemeriksaan psikologi. Baru saja kami mendapatkan laporan bahwa terkait dengan kondisi jasmani dan psikologi dari saudara PC saat ini dalam keadaan baik. Oleh karena itu, untuk mempersiapkan dan mempermudah proses penyerahan berkas tahap 2, hari ini saudara PC kita nyatakan, kita putuskan untuk ditahan di rutan Mabes Polri. Jadi ini juga untuk menjawab beberapa pertanyaan yang selama ini menanyakan bagaimana kelanjutan dengan posisi saudara PC. Selanjutnya kami akan terus melanjutkan komitmen kami untuk menuntaskan kasus yang ada, termasuk saat ini selain yang kita proses baik pembunuhan berencana, kemudian obstruction, saat ini juga kita terus memproses yang melanggar kode etik. 5 orang sudah kita PTDH, kemudian yang lain demosi dan juga patsus, dan proses saat ini juga masih terus berlangsung untuk menuntaskan sisanya. Tentunya ini bagian dari komitmen kami untuk bersungguh-sungguh menuntaskan penanganan kasus ini. Sebagai komitmen bahwa Polri melakukan ini secara tegas, tanpa pandang bulu, untuk memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Terkait dengan status FS, beberapa waktu yang lalu kita sudah mengirimkan surat terkait dengan penolakan banding yang bersangkutan untuk proses PTDH,
Dan barusan kami juga sudah mendapatkan informasi bahwa keputusan PTDH dari Istana, dari Setmilpres tadi kami sudah dihubungi, sudah dikeluarkan. Oleh karena itu status FS tentunya secara resmi saat ini sudah tidak menjadi anggota Polri. Kemudian ke depan tentunya ini menjadi komitmen kami karena kami sadar bahwa dampak dari kasus ini betul-betul menggerus kepercayaan publik terhadap Polri. Oleh karena itu kami semua jajaran berkomitmen tentunya untuk melakukan langkah-langkah perbaikan dan evaluasi. Perbaikan di bidang struktural, perbaikan di bidang instrumental, dan tentunya yang paling utama adalah perbaikan di bidang kultural. Saat ini kami terus melakukan upaya-upaya untuk bisa lebih aspiratif dalam menerima keluhan dan pengaduan masyarakat. Dumas Presisi dan Propam Presisi saat ini membuka ruang meningkatkan layanan interaktif sehingga masyarakat bisa langsung menyampaikan keluhan dan saya minta untuk betul-betul bisa direspon sehingga apa yang menjadi keluhan masyarakat khususnya para pencari keadilan bisa direspon secara cepat. Ini bagian dari komitmen kami. Dan terhadap pelanggaran yang kami temui di lapangan media. Hari ini saya akan menyampaikan terkait perkembangan terakhir penanganan kasus FS atau yang biasa dikenal dengan kasus Duren 3. Tentunya saya menyadari bahwa kasus ini menyita perhatian publik yang sangat luar biasa dan tentunya juga berdampak terhadap kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Oleh karena itu, sesuai dengan komitmen kami untuk memproses secara tegas, transparan, tidak pandang bulu, tidak ada yang ditutup-tutupi, sesuai dengan apa yang menjadi perintah dari Bapak Presiden. Kami dan tim sus telah melakukan kerja keras untuk mengungkap kasus ini. 2,5 bulan kasus ini berjalan dan alhamdulillah hari Rabu kemarin dari Kejaksaan Agung telah mengeluarkan P21 yang artinya proses penanganan kasus yang kita tangani telah dinyatakan secara formil dan material lengkap. Oleh karena itu, tentunya setelah ini kami akan mempersiapkan kelengkapan terkait dengan tersangka dan barang bukti untuk kita serahkan kepada Kejaksaan yang akan kita laksanakan antara hari Senin ataupun hari Rabu. Kemudian terkait dengan setelah dinyatakannya P21 untuk kasus pembunuhan berencana yang melibatkan 5 tersangka dan kasus obstruction of justice yang melibatkan 7 tersangka, tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada
kepada seluruh rekan-rekan yang terlibat, khususnya tim dari Kejaksaan Agung dan para penyidik yang telah maraton, kerja siang malam, dan alhamdulillah hasilnya telah lengkap dan tentunya ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Dalam kesempatan ini tentunya kami juga mengucapkan terima kasih kepada mitra-mitra kami, DPR, Kompolnas, Komnas HAM, rekan-rekan LSM, masyarakat, dan seluruh pemerhati, dan juga khususnya teman-teman media yang telah mengawal, mensupport, memberikan masukan sehingga penanganan kasus ini bisa berjalan dengan lancar. Dan tentunya terkait dengan posisi tersangka Saudari PC. Hari ini Saudara PC melaksanakan wajib lapor. Hari ini juga kami telah melaksanakan pemeriksaan terkait dengan kondisi kesehatan, baik kondisi jasmani dan juga melakukan pemeriksaan psikologi. Baru saja kami mendapatkan laporan bahwa terkait dengan kondisi jasmani dan psikologi dari Saudara PC saat ini dalam keadaan baik. Oleh karena itu, untuk mempersiapkan dan mempermudah proses penyerahan berkas tahap 2, hari ini Saudara PC kita nyatakan, kita putuskan untuk ditahan di rutan Mabes Polri. Jadi ini juga untuk menjawab beberapa pertanyaan yang selama ini menanyakan bagaimana kelanjutan dengan posisi Saudara PC. Selanjutnya kami akan terus melanjutkan komitmen kami untuk menuntaskan kasus yang ada, termasuk saat ini selain yang kita proses baik pembunuhan berencana, kemudian obstruction, saat ini juga kita terus memproses yang melanggar kode etik. 5 orang sudah kita PTDH, kemudian yang lain demosi dan juga patsus, dan proses saat ini juga masih terus berlangsung untuk menuntaskan sisanya. Tentunya ini bagian dari komitmen kami untuk bersungguh-sungguh menuntaskan penanganan kasus ini. Sebagai komitmen bahwa Polri melakukan ini secara tegas, tanpa pandang bulu, untuk memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Terkait dengan status FS, beberapa waktu yang lalu kita sudah mengirimkan surat terkait dengan penolakan banding yang bersangkutan untuk proses PTDH, dan barusan kami juga sudah mendapatkan informasi bahwa keputusan PTDH dari Istana, dari Setmilpres tadi kami sudah dihubungi, sudah dikeluarkan. Oleh karena itu status FS tentunya secara resmi saat ini sudah tidak menjadi anggota Polri. Kemudian ke depan tentunya ini menjadi komitmen kami, karena kami sadar bahwa
dampak dari kasus ini betul-betul menggerus kepercayaan publik terhadap Polri. Oleh karena itu, kami semua jajaran berkomitmen tentunya untuk melakukan langkah-langkah perbaikan dan evaluasi. Perbaikan di bidang struktural, perbaikan di bidang instrumental, dan tentunya yang paling utama adalah perbaikan di bidang kultural. Saat ini kami terus melakukan upaya-upaya untuk bisa lebih aspiratif dalam menerima keluhan dan pengaduan masyarakat. Dumas Presisi dan Propam Presisi saat ini membuka ruang meningkatkan layanan interaktif sehingga masyarakat bisa langsung menyampaikan keluhan, dan saya minta untuk betul-betul bisa direspon sehingga apa yang menjadi keluhan masyarakat khususnya para pencari keadilan bisa direspon secara cepat. Ini bagian dari komitmen kami. Dan terhadap pelanggaran yang kami temui di lapangan media. Hari ini saya akan menyampaikan terkait perkembangan terakhir penanganan kasus FS atau yang biasa dikenal dengan kasus Duren 3. Tentunya saya menyadari bahwa kasus ini menyita perhatian publik yang sangat luar biasa dan tentunya juga berdampak terhadap kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Oleh karena itu, sesuai dengan komitmen kami untuk memproses secara tegas, transparan, tidak pandang bulu, tidak ada yang ditutup-tutupi, sesuai dengan apa yang menjadi perintah dari Bapak Presiden. Kami dan tim sus telah melakukan kerja keras untuk mengungkap kasus ini. 2,5 bulan kasus ini berjalan, dan alhamdulillah hari Rabu kemarin dari Kejaksaan Agung telah mengeluarkan P21 yang artinya proses penanganan kasus yang kita tangani telah dinyatakan secara formil dan material lengkap. Oleh karena itu, tentunya setelah ini kami akan mempersiapkan kelengkapan terkait dengan tersangka dan barang bukti untuk kita serahkan kepada Kejaksaan yang akan kita laksanakan antara hari Senin ataupun hari Rabu. Kemudian terkait dengan setelah dinyatakannya P21 untuk kasus pembunuhan berencana yang melibatkan 5 tersangka dan kasus obstruction of justice yang melibatkan 7 tersangka, tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang terlibat, khususnya tim dari Kejaksaan Agung dan para penyidik yang telah maraton, kerja siang malam, dan alhamdulillah hasilnya telah lengkap dan tentunya ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Dalam kesempatan ini tentunya kami juga mengucapkan terima kasih kepada mitra-mitra kami, DPR,
Kompolnas, Komnas HAM, rekan-rekan LSM, masyarakat, dan seluruh pemerhati, dan juga khususnya teman-teman media yang telah mengawal, mensupport, memberikan masukan sehingga penanganan kasus ini bisa berjalan dengan lancar. Dan tentunya terkait dengan posisi tersangka saudari PC. Hari ini saudara PC melaksanakan wajib lapor. Hari ini juga kami telah melaksanakan pemeriksaan terkait dengan kondisi kesehatan, baik kondisi jasmani dan juga melakukan pemeriksaan psikologi. Baru saja kami mendapatkan laporan bahwa terkait dengan kondisi jasmani dan psikologi dari saudara PC saat ini dalam keadaan baik. Oleh karena itu, untuk mempersiapkan dan mempermudah proses penyerahan berkas tahap 2, hari ini saudara PC kita nyatakan, kita putuskan untuk ditahan di rutan Mabes Polri. Jadi ini juga untuk menjawab beberapa pertanyaan yang selama ini menanyakan bagaimana kelanjutan dengan posisi saudara PC. Selanjutnya kami akan terus melanjutkan komitmen kami untuk menuntaskan kasus yang ada, termasuk saat ini selain yang kita proses baik pembunuhan berencana, kemudian obstruction, saat ini juga kita terus memproses yang melanggar kode etik. 5 orang sudah kita PDDH, kemudian yang lain demosi dan juga patsus, dan proses saat ini juga masih terus berlangsung untuk menuntaskan sisanya. Tentunya ini bagian dari komitmen kami untuk bersungguh-sungguh menuntaskan penanganan kasus ini. Sebagai komitmen bahwa Polri melakukan ini secara tegas, tanpa pandang bulu, untuk memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Terkait dengan status FS, beberapa waktu yang lalu kita sudah mengirimkan surat terkait dengan penolakan banding yang bersangkutan untuk proses PTDH, dan barusan kami sudah mendapatkan informasi bahwa keputusan PTDH dari Istana, dari Setmilpres, tadi kami sudah dihubungi, sudah dikeluarkan. Oleh karena itu, status FS tentunya secara resmi saat ini sudah tidak menjadi anggota Polri. Kemudian ke depan tentunya ini menjadi komitmen kami, karena kami sadar bahwa dampak dari kasus ini betul-betul menggerus kepercayaan publik terhadap Polri. Oleh karena itu, kami semua jajaran berkomitmen tentunya untuk melakukan langkah-langkah perbaikan dan evaluasi. Perbaikan di bidang struktural, perbaikan di bidang instrumental, dan tentunya yang paling utama adalah perbaikan di bidang kultural.
Saat ini kami terus melakukan upaya-upaya untuk bisa lebih aspiratif dalam menerima keluhan dan pengaduan masyarakat. Dumas Presisi dan Propam Presisi saat ini membuka ruang meningkatkan layanan interaktif sehingga masyarakat bisa langsung menyampaikan keluhan dan saya minta untuk betul-betul bisa direspon sehingga apa yang menjadi keluhan masyarakat khususnya para pencari keadilan bisa direspon secara cepat. Ini bagian dari komitmen kami dan terhadap pelanggaran yang kami temui di lapangan media. Hari ini saya akan menyampaikan terkait perkembangan terakhir penanganan kasus FS atau yang biasa dikenal dengan kasus Duren 3. Tentunya saya menyadari bahwa kasus ini menyita perhatian publik yang sangat luar biasa dan tentunya juga berdampak terhadap kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Oleh karena itu, sesuai dengan komitmen kami untuk memproses secara tegas, transparan, tidak pandang bulu, tidak ada yang ditutup-tutupi, sesuai dengan apa yang menjadi perintah dari Bapak Presiden, kami dan tim sus telah melakukan kerja keras untuk mengungkap kasus ini. 2,5 bulan kasus ini berjalan dan alhamdulillah hari Rabu kemarin dari Kejaksaan Agung telah mengeluarkan P21 yang artinya proses penanganan kasus yang kita tangani telah dinyatakan secara formil dan material lengkap. Oleh karena itu, tentunya setelah ini kami akan mempersiapkan kelengkapan terkait dengan tersangka dan barang bukti untuk kita serahkan kepada kejaksaan yang akan kita laksanakan antara hari Senin ataupun hari Rabu. Kemudian terkait dengan setelah dinyatakannya P21 untuk kasus pembunuhan berencana yang melibatkan 5 tersangka dan kasus obstruction of justice yang melibatkan 7 tersangka, tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang terlibat, khususnya tim dari Kejaksaan Agung dan para penyidik yang telah maraton, kerja siang malam, dan alhamdulillah hasilnya telah lengkap dan tentunya ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Dalam kesempatan ini tentunya kami juga mengucapkan terima kasih kepada mitra-mitra kami, DPR, Kompolnas, Komnas HAM, rekan-rekan LSM, masyarakat, dan seluruh pemerhati, dan juga khususnya teman-teman media yang telah mengawal, mensupport, memberikan masukan sehingga penanganan kasus ini bisa berjalan dengan lancar. Dan tentunya terkait
dengan posisi tersangka saudari PC. Hari ini saudara PC melaksanakan wajib lapor. Hari ini juga kami telah melaksanakan pemeriksaan terkait dengan kondisi kesehatan, baik kondisi jasmani dan juga melakukan pemeriksaan psikologi. Baru saja kami mendapatkan laporan bahwa terkait dengan kondisi jasmani dan psikologi dari saudara PC saat ini dalam keadaan baik. Oleh karena itu, untuk mempersiapkan dan mempermudah proses penyerahan berkas tahap 2, hari ini saudara PC kita nyatakan, kita putuskan untuk ditahan di rutan Mabes Polri. Jadi ini juga untuk menjawab beberapa pertanyaan yang selama ini menanyakan bagaimana kelanjutan dengan posisi saudara PC. Selanjutnya kami akan terus melanjutkan komitmen kami untuk menuntaskan kasus yang ada, termasuk saat ini selain yang kita proses baik pembunuhan berencana, kemudian obstruction, saat ini juga kita terus memproses yang melanggar kode etik. 5 orang sudah kita PTDH, kemudian yang lain demosi dan juga patsus, dan proses saat ini juga masih terus berlangsung untuk menuntaskan sisanya. Tentunya ini bagian dari komitmen kami untuk bersungguh-sungguh menuntaskan penanganan kasus ini. Sebagai komitmen bahwa Polri melakukan ini secara tegas, tanpa pandang bulu, untuk memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Terkait dengan status FS, beberapa waktu yang lalu kita sudah mengirimkan surat terkait dengan penolakan banding yang bersangkutan untuk proses PTDH, dan barusan kami juga sudah mendapatkan informasi bahwa keputusan PTDH dari Istana, dari Setmilpres tadi kami sudah dihubungi, sudah dikeluarkan. Oleh karena itu, status FS tentunya secara resmi saat ini sudah tidak menjadi anggota Polri. Kemudian ke depan, tentunya ini menjadi komitmen kami, karena kami sadar bahwa dampak dari kasus ini betul-betul menggerus kepercayaan publik terhadap Polri. Oleh karena itu, kami semua jajaran berkomitmen tentunya untuk melakukan langkah-langkah perbaikan dan evaluasi. Perbaikan di bidang struktural, perbaikan di bidang instrumental, dan tentunya yang paling utama adalah perbaikan di bidang kultural. Saat ini kami terus melakukan upaya-upaya untuk bisa lebih aspiratif dalam menerima keluhan dan pengaduan masyarakat. Dumas Presisi dan Propam Presisi saat ini membuka ruang meningkatkan layanan interaktif, sehingga masyarakat bisa langsung menyampaikan keluhan, dan saya minta untuk betul-betul bisa direspon. Sehingga apa
yang menjadi keluhan masyarakat, khususnya para pencari keadilan, bisa direspon secara cepat. Ini bagian dari komitmen kami. Dan terhadap pelanggaran yang kami temui di lapangan, media. Hari ini saya akan menyampaikan terkait perkembangan terakhir penanganan kasus FS atau yang biasa dikenal dengan kasus Duren 3. Tentunya saya menyadari bahwa kasus ini menyita perhatian publik yang sangat luar biasa dan tentunya juga berdampak terhadap kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Oleh karena itu, sesuai dengan komitmen kami untuk memproses secara tegas, transparan, tidak pandang bulu, tidak ada yang ditutup-tutupi, sesuai dengan apa yang menjadi perintah dari Bapak Presiden. Kami dan tim sus telah melakukan kerja keras untuk mengungkap kasus ini. 2,5 bulan kasus ini berjalan dan alhamdulillah hari Rabu kemarin dari Kejaksaan Agung telah mengeluarkan P21 yang artinya proses penanganan kasus yang kita tangani telah dinyatakan secara formil dan material lengkap. Oleh karena itu, tentunya setelah ini kami akan mempersiapkan kelengkapan terkait dengan tersangka dan barang bukti untuk kita serahkan kepada kejaksaan yang akan kita laksanakan antara hari Senin ataupun hari Rabu. Kemudian terkait dengan setelah dinyatakannya P21 untuk kasus pembunuhan berencana yang melibatkan 5 tersangka dan kasus obstruction of justice yang melibatkan 7 tersangka, tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang terlibat, khususnya tim dari Kejaksaan Agung dan para penyidik yang telah maraton, kerja siang malam, dan alhamdulillah hasilnya telah lengkap dan tentunya ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Dalam kesempatan ini tentunya kami juga mengucapkan terima kasih kepada mitra-mitra kami, DPR, Kompolnas, Komnas HAM, rekan-rekan LSM, masyarakat, dan seluruh pemerhati, dan juga khususnya teman-teman media yang telah mengawal, mensupport, memberikan masukan sehingga penanganan kasus ini bisa berjalan dengan lancar. Dan tentunya terkait dengan posisi tersangka saudari PC. Hari ini saudara PC melaksanakan wajib lapor. Hari ini juga kami telah melaksanakan pemeriksaan terkait dengan kondisi kesehatan, baik kondisi jasmani
dan juga melakukan pemeriksaan psikologi. Baru saja kami mendapatkan laporan bahwa terkait dengan kondisi jasmani dan psikologi dari saudara PC saat ini dalam keadaan baik. Oleh karena itu, untuk mempersiapkan dan mempermudah proses penyerahan berkas tahap 2, hari ini saudara PC kita nyatakan, kita putuskan untuk ditahan di rutan Mabes Polri. Jadi ini juga untuk menjawab beberapa pertanyaan yang selama ini menanyakan bagaimana kelanjutan dengan posisi saudara PC. Selanjutnya kami akan terus melanjutkan komitmen kami untuk menuntaskan kasus yang ada, termasuk saat ini selain yang kita proses baik pembunuhan berencana, kemudian obstruction, saat ini juga kita terus memproses yang melanggar kode etik. 5 orang sudah kita PTDH, kemudian yang lain demosi dan juga patsus, dan proses saat ini juga masih terus berlangsung untuk menuntaskan sisanya. Tentunya ini bagian dari komitmen kami untuk bersungguh-sungguh menuntaskan penanganan kasus ini. Sebagai komitmen bahwa Polri melakukan ini secara tegas, tanpa pandang bulu, untuk memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Terkait dengan status FS, beberapa waktu yang lalu kita sudah mengirimkan surat terkait dengan penolakan banding yang bersangkutan untuk proses PTDH, dan barusan kami juga sudah mendapatkan informasi bahwa keputusan PTDH dari Istana, dari Setmilpres tadi kami sudah dihubungi, sudah dikeluarkan. Oleh karena itu status FS tentunya secara resmi saat ini sudah tidak menjadi anggota Polri. Kemudian ke depan tentunya ini menjadi komitmen kami, karena kami sadar bahwa dampak dari kasus ini betul-betul menggerus kepercayaan publik terhadap Polri. Oleh karena itu kami semua jajaran berkomitmen tentunya untuk melakukan langkah-langkah perbaikan dan evaluasi. Perbaikan di bidang struktural, perbaikan di bidang instrumental, dan tentunya yang paling utama adalah perbaikan di bidang kultural. Saat ini kami terus melakukan upaya-upaya untuk bisa lebih aspiratif dalam menerima keluhan dan pengaduan masyarakat. Dumas Presisi dan Propam Presisi saat ini membuka ruang meningkatkan layanan interaktif, sehingga masyarakat bisa langsung menyampaikan keluhan, dan saya minta untuk betul-betul bisa direspon, sehingga apa yang menjadi keluhan masyarakat, khususnya para pencari keadilan, bisa direspon secara cepat. Ini bagian dari komitmen kami. Dan terhadap pelanggaran yang kami temui di lapangan, media. Hari ini saya akan menyampaikan terkait perkembangan terakhir penanganan kasus FS
atau yang biasa dikenal dengan kasus Duren 3. Tentunya saya menyadari bahwa kasus ini menyita perhatian publik yang sangat luar biasa dan tentunya juga berdampak terhadap kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Oleh karena itu, sesuai dengan komitmen kami untuk memproses secara tegas, transparan, tidak pandang bulu, tidak ada yang ditutup-tutupi, sesuai dengan apa yang menjadi perintah dari Bapak Presiden. Kami dan tim sus telah melakukan kerja keras untuk mengungkap kasus ini. 2,5 bulan kasus ini berjalan dan alhamdulillah hari Rabu kemarin dari Kejaksaan Agung telah mengeluarkan P21 yang artinya proses penanganan kasus yang kita tangani telah dinyatakan secara formil dan material lengkap. Oleh karena itu, tentunya setelah ini kami akan mempersiapkan kelengkapan terkait dengan tersangka dan barang bukti untuk kita serahkan kepada kejaksaan yang akan kita laksanakan antara hari Senin ataupun hari Rabu. Kemudian terkait dengan telah dinyatakannya P21 untuk kasus pembunuhan berencana yang melibatkan 5 tersangka dan kasus obstruction of justice yang melibatkan 7 tersangka, tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang terlibat, khususnya tim dari Kejaksaan Agung dan para penyidik yang telah maraton, kerja siang malam, dan alhamdulillah hasilnya telah lengkap dan tentunya ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Dalam kesempatan ini tentunya kami juga mengucapkan terima kasih kepada mitra-mitra kami, DPR, Kompolnas, Komnas HAM, rekan-rekan LSM, masyarakat, dan seluruh pemerhati, dan juga khususnya teman-teman media yang telah mengawal, mensupport, memberikan masukan sehingga penanganan kasus ini bisa berjalan dengan lancar. Dan tentunya terkait dengan posisi tersangka saudari PC. Hari ini saudara PC melaksanakan wajib lapor. Hari ini juga kami telah melaksanakan pemeriksaan terkait dengan kondisi kesehatan, baik kondisi jasmani dan juga melakukan pemeriksaan psikologi. Baru saja kami mendapatkan laporan bahwa terkait dengan kondisi jasmani dan psikologi dari saudara PC saat ini dalam keadaan baik. Oleh karena itu, untuk mempersiapkan dan mempermudah
proses penyerahan berkas tahap 2. Hari ini Saudara PC kita nyatakan, kita putuskan untuk ditahan di rutan Mabes Polri. Jadi ini juga untuk menjawab beberapa pertanyaan yang selama ini menanyakan bagaimana kelanjutan dengan posisi Saudara PC. Selanjutnya kami akan terus melanjutkan komitmen kami untuk menuntaskan kasus yang ada, termasuk saat ini selain yang kita proses baik pembunuhan berencana, kemudian obstruction, saat ini juga kita terus memproses yang melanggar kode etik. 5 orang sudah kita PTDH, kemudian yang lain demosi dan juga patsus, dan proses saat ini juga masih terus berlangsung untuk menuntaskan sisanya. Tentunya ini bagian dari komitmen kami untuk bersungguh-sungguh menuntaskan penanganan kasus ini. Sebagai komitmen bahwa Polri melakukan ini secara tegas, tanpa pandang bulu, untuk memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Terkait dengan status FS, beberapa waktu yang lalu kita sudah mengirimkan surat terkait dengan penolakan banding yang bersangkutan untuk proses PTDH, dan barusan kami juga sudah mendapatkan informasi bahwa keputusan PTDH dari Istana, dari Setmilpres tadi kami sudah dihubungi, sudah dikeluarkan. Oleh karena itu status FS tentunya secara resmi saat ini sudah tidak menjadi anggota Polri. Kemudian ke depan tentunya ini menjadi komitmen kami, karena kami sadar bahwa dampak dari kasus ini betul-betul menggerus kepercayaan publik terhadap Polri. Oleh karena itu kami semua jajaran berkomitmen tentunya untuk melakukan langkah-langkah perbaikan dan evaluasi. Perbaikan di bidang struktural, perbaikan di bidang instrumental, dan tentunya yang paling utama adalah perbaikan di bidang kultural. Saat ini kami terus melakukan upaya-upaya untuk bisa lebih aspiratif dalam menerima keluhan dan pengaduan masyarakat. Dumas Presisi dan Propam Presisi saat ini membuka ruang meningkatkan layanan interaktif, sehingga masyarakat bisa langsung menyampaikan keluhan, dan saya minta untuk betul-betul bisa direspon, sehingga apa yang menjadi keluhan masyarakat, khususnya para pencari keadilan, bisa direspon secara cepat. Ini bagian dari komitmen kami. Dan terhadap pelanggaran yang kami temui di lapangan, media. Hari ini saya akan menyampaikan terkait perkembangan terakhir penanganan kasus FS atau yang biasa dikenal dengan kasus Duren 3. Tentunya saya menyadari bahwa kasus ini menyita perhatian publik yang sangat luar biasa, dan tentunya juga berdampak terhadap kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Oleh karena itu, sesuai dengan komitmen kami
untuk memproses secara tegas, transparan, tidak pandang bulu, tidak ada yang ditutup-tutupi, sesuai dengan apa yang menjadi perintah dari Bapak Presiden. Kami dan tim sus telah melakukan kerja keras untuk mengungkap kasus ini. 2,5 bulan kasus ini berjalan dan alhamdulillah hari Rabu kemarin dari Kejaksaan Agung telah mengeluarkan P21 yang artinya proses penanganan kasus yang kita tangani telah dinyatakan secara formil dan material lengkap. Oleh karena itu, tentunya setelah ini kami akan mempersiapkan kelengkapan terkait dengan tersangka dan barang bukti untuk kita serahkan kepada Kejaksaan yang akan kita laksanakan antara hari Senin ataupun hari Rabu. Kemudian terkait dengan setelah dinyatakannya P21 untuk kasus pembunuhan berencana yang melibatkan 5 tersangka dan kasus obstruction of justice yang melibatkan 7 tersangka, tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang terlibat, khususnya tim dari Kejaksaan Agung dan para penyidik yang telah maraton, kerja siang malam, dan alhamdulillah hasilnya telah lengkap dan tentunya ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Dalam kesempatan ini tentunya kami juga mengucapkan terima kasih kepada mitra-mitra kami, DPR, Kompolnas, Komnas HAM, rekan-rekan LSM, masyarakat, dan seluruh pemerhati, dan juga khususnya teman-teman media yang telah mengawal, mensupport, memberikan masukan sehingga penanganan kasus ini bisa berjalan dengan lancar. Dan tentunya terkait dengan posisi tersangka Saudari PC. Hari ini Saudara PC melaksanakan wajib lapor. Hari ini juga kami telah melaksanakan pemeriksaan terkait dengan kondisi kesehatan, baik kondisi jasmani dan juga melakukan pemeriksaan psikologi. Baru saja kami mendapatkan laporan bahwa terkait dengan kondisi jasmani dan psikologi dari Saudara PC saat ini dalam keadaan baik. Oleh karena itu, untuk mempersiapkan dan mempermudah proses penyerahan berkas tahap 2, hari ini Saudara PC kita nyatakan, kita putuskan untuk ditahan di rutan Mabes Polri. Jadi ini juga untuk menjawab beberapa pertanyaan yang selama ini menanyakan bagaimana kelanjutan dengan
posisi saudara Visi. Selanjutnya, kami akan terus melanjutkan komitmen kami untuk menuntaskan kasus yang ada, termasuk saat ini selain yang kita proses baik pembunuhan berencana, kemudian obstruction, saat ini juga kita terus memproses yang melanggar kode etik. 5 orang sudah kita PTDH, kemudian yang lain demosi dan juga patsus, dan proses saat ini juga masih terus berlangsung untuk menuntaskan sisanya. Tentunya ini bagian dari komitmen kami untuk bersungguh-sungguh menuntaskan penanganan kasus ini. Sebagai komitmen bahwa Polri melakukan ini secara tegas tanpa pandang bulu untuk memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Terkait dengan status FS, beberapa waktu yang lalu kita sudah mengirimkan surat terkait dengan penolakan banding yang bersangkutan untuk proses PTDH, dan barusan kami juga sudah mendapatkan informasi bahwa keputusan PTDH dari Istana, dari Setmilpres tadi kami sudah dihubungi, sudah dikeluarkan. Oleh karena itu status FS tentunya secara resmi saat ini sudah tidak menjadi anggota Polri. Kemudian ke depan tentunya ini menjadi komitmen kami, karena kami sadar bahwa dampak dari kasus ini betul-betul menggerus kepercayaan publik terhadap Polri. Oleh karena itu kami semua jajaran berkomitmen tentunya untuk melakukan langkah-langkah perbaikan dan evaluasi. Perbaikan di bidang struktural, perbaikan di bidang instrumental, dan tentunya yang paling utama adalah perbaikan di bidang kultural. Saat ini kami terus melakukan upaya-upaya untuk bisa lebih aspiratif dalam menerima keluhan dan pengaduan masyarakat. Dumas Presisi dan Propam Presisi saat ini membuka ruang meningkatkan layanan interaktif sehingga masyarakat bisa langsung menyampaikan keluhan, dan saya minta untuk betul-betul bisa direspon sehingga apa yang menjadi keluhan masyarakat khususnya para pencari keadilan bisa direspon secara cepat. Ini bagian dari komitmen kami, dan terhadap pelanggaran yang kami temui di lapangan media. Hari ini saya akan menyampaikan terkait perkembangan terakhir penanganan kasus FS atau yang biasa dikenal dengan kasus Duren 3. Tentunya saya menyadari bahwa kasus ini menyita perhatian publik yang sangat luar biasa, dan tentunya juga berdampak terhadap kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Oleh karena itu, sesuai dengan komitmen kami untuk memproses secara tegas, transparan, tidak pandang bulu, tidak ada yang ditutup-tutupi, sesuai dengan apa yang menjadi perintah dari Bapak Presiden. Kami dan tim sus telah melakukan kerja keras
untuk mengungkap kasus ini. 2,5 bulan kasus ini berjalan dan alhamdulillah hari Rabu kemarin dari Kejaksaan Agung telah mengeluarkan P21 yang artinya proses penanganan kasus yang kita tangani telah dinyatakan secara formil dan material lengkap. Oleh karena itu, tentunya setelah ini kami akan mempersiapkan kelengkapan terkait dengan tersangka dan barang bukti untuk kita serahkan kepada kejaksaan yang akan kita laksanakan antara hari Senin ataupun hari Rabu. Kemudian terkait dengan setelah dinyatakannya P21 untuk kasus pembunuhan berencana yang melibatkan 5 tersangka dan kasus obstruction of justice yang melibatkan 7 tersangka, tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang terlibat, khususnya tim dari Kejaksaan Agung dan para penyidik yang telah maraton, kerja siang malam, dan alhamdulillah hasilnya telah lengkap dan tentunya ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Dalam kesempatan ini tentunya kami juga mengucapkan terima kasih kepada mitra-mitra kami, DPR, Kompolnas, Komnas HAM, rekan-rekan LSM, masyarakat, dan seluruh pemerhati, dan juga khususnya teman-teman media yang telah mengawal, mensupport, memberikan masukan sehingga penanganan kasus ini bisa berjalan dengan lancar. Dan tentunya terkait dengan posisi tersangka saudari PC. Hari ini saudara PC melaksanakan wajib lapor. Hari ini juga kami telah melaksanakan pemeriksaan terkait dengan kondisi kesehatan, baik kondisi jasmani dan juga melakukan pemeriksaan psikologi. Baru saja kami mendapatkan laporan bahwa terkait dengan kondisi jasmani dan psikologi dari saudara PC saat ini dalam keadaan baik. Oleh karena itu, untuk mempersiapkan dan mempermudah proses penyerahan berkas tahap 2, hari ini saudara PC kita nyatakan, kita putuskan untuk ditahan di rutan Mabes Polri. Jadi ini juga untuk menjawab beberapa pertanyaan yang selama ini menanyakan bagaimana kelanjutan dengan posisi saudara PC. Selanjutnya kami akan terus melanjutkan komitmen kami untuk menuntaskan kasus yang ada, termasuk saat ini selain yang kita proses baik pembunuhan berencana, kemudian obstruction, saat ini juga kita terus memproses yang melanggar kode etik
5 orang sudah kita PTDH, kemudian yang lain demosi dan juga patsus, dan proses saat ini juga masih terus berlangsung untuk menuntaskan sisanya. Tentunya ini bagian dari komitmen kami untuk bersungguh-sungguh menuntaskan penanganan kasus ini. Sebagai komitmen bahwa Polri melakukan ini secara tegas tanpa pandang bulu untuk memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Terkait dengan status FS, beberapa waktu yang lalu kita sudah mengirimkan surat terkait dengan penolakan banding yang bersangkutan untuk proses PTDH, dan barusan kami juga sudah mendapatkan informasi bahwa keputusan PTDH dari Istana, dari Setmilpres tadi kami sudah dihubungi, sudah dikeluarkan. Oleh karena itu status FS tentunya secara resmi saat ini sudah tidak menjadi anggota Polri. Kemudian ke depan tentunya ini menjadi komitmen kami, karena kami sadar bahwa dampak dari kasus ini betul-betul menggerus kepercayaan publik terhadap Polri. Oleh karena itu kami semua jajaran berkomitmen tentunya untuk melakukan langkah-langkah perbaikan dan evaluasi. Perbaikan di bidang struktural, perbaikan di bidang instrumental, dan tentunya yang paling utama adalah perbaikan di bidang kultural. Saat ini kami terus melakukan upaya-upaya untuk bisa lebih aspiratif dalam menerima keluhan dan pengaduan masyarakat. Dumas Presisi dan Propam Presisi saat ini membuka ruang meningkatkan layanan interaktif sehingga masyarakat bisa langsung menyampaikan keluhan, dan saya minta untuk betul-betul bisa direspon sehingga apa yang menjadi keluhan masyarakat khususnya para pencari keadilan bisa direspon secara cepat. Ini bagian dari komitmen kami, dan terhadap pelanggaran yang kami temui di lapangan media. Hari ini saya akan menyampaikan terkait perkembangan terakhir penanganan kasus FS atau yang biasa dikenal dengan kasus Duren 3. Tentunya saya menyadari bahwa kasus ini menyita perhatian publik yang sangat luar biasa, dan tentunya juga berdampak terhadap kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Oleh karena itu, sesuai dengan komitmen kami untuk memproses secara tegas, transparan, tidak pandang bulu, tidak ada yang ditutup-tutupi, sesuai dengan apa yang menjadi perintah dari Bapak Presiden. Kami dan tim sus telah melakukan kerja keras untuk mengungkap kasus ini. 2,5 bulan kasus ini berjalan, dan alhamdulillah hari Rabu kemarin dari Kejaksaan Agung telah mengeluarkan P21 yang artinya proses penanganan kasus yang kita tangani telah dinyatakan secara
formil dan material lengkap. Oleh karena itu, tentunya setelah ini kami akan mempersiapkan kelengkapan terkait dengan tersangka dan barang bukti untuk kita serahkan kepada kejaksaan yang akan kita laksanakan antara hari Senin ataupun hari Rabu. Kemudian terkait dengan setelah dinyatakannya P21 untuk kasus pembunuhan berencana yang melibatkan 5 tersangka dan kasus obstruction of justice yang melibatkan 7 tersangka, tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang terlibat, khususnya tim dari Kejaksaan Agung dan para penyidik yang telah maraton, kerja siang malam, dan alhamdulillah hasilnya telah lengkap dan tentunya ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Dalam kesempatan ini tentunya kami juga mengucapkan terima kasih kepada mitra-mitra kami, DPR, Kompolnas, Komnas HAM, rekan-rekan LSM, masyarakat, dan seluruh pemerhati, dan juga khususnya teman-teman media yang telah mengawal, mensupport, memberikan masukan sehingga penanganan kasus ini bisa berjalan dengan lancar. Dan tentunya terkait dengan posisi tersangka saudari PC. Hari ini saudara PC melaksanakan wajib lapor. Hari ini juga kami telah melaksanakan pemeriksaan terkait dengan kondisi kesehatan, baik kondisi jasmani dan juga melakukan pemeriksaan psikologi. Baru saja kami mendapatkan laporan bahwa terkait dengan kondisi jasmani dan psikologi dari saudara PC saat ini dalam keadaan baik. Oleh karena itu, untuk mempersiapkan dan mempermudah proses penyerahan berkas tahap 2, hari ini saudara PC kita nyatakan, kita putuskan untuk ditahan di rutan Mabes Polri. Jadi ini juga untuk menjawab beberapa pertanyaan yang selama ini menanyakan bagaimana kelanjutan dengan posisi saudara PC. Selanjutnya kami akan terus melanjutkan komitmen kami untuk menuntaskan kasus yang ada, termasuk saat ini selain yang kita proses baik pembunuhan berencana, kemudian obstruction, saat ini juga kita terus memproses yang melanggar kode etik. 5 orang sudah kita PDDH, kemudian yang lain demosi dan juga patsus, dan proses saat ini juga masih terus berlangsung untuk menuntaskan sisanya. Tentunya ini bagian dari komitmen kami untuk bersungguh-sungguh menuntaskan penanganan kasus ini.
sebagai komitmen bahwa Polri melakukan ini secara tegas tanpa pandang bulu untuk memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Terkait dengan status FS, beberapa waktu yang lalu kita sudah mengirimkan surat terkait dengan penolakan banding yang bersangkutan untuk proses PTDH, dan barusan kami sudah mendapatkan informasi bahwa keputusan PTDH dari Istana, dari Setmilpres tadi kami sudah dihubungi, sudah dikeluarkan. Oleh karena itu status FS tentunya secara resmi saat ini sudah tidak menjadi anggota Polri. Kemudian ke depan tentunya ini menjadi komitmen kami, karena kami sadar bahwa dampak dari kasus ini betul-betul menggerus kepercayaan publik terhadap Polri. Oleh karena itu kami semua jajaran berkomitmen tentunya untuk melakukan langkah-langkah perbaikan dan evaluasi. Perbaikan di bidang struktural, perbaikan di bidang instrumental, dan tentunya yang paling utama adalah perbaikan di bidang kultural. Saat ini kami terus melakukan upaya-upaya untuk bisa lebih aspiratif dalam menerima keluhan dan pengaduan masyarakat. Dumas Presisi dan Propam Presisi saat ini membuka ruang meningkatkan layanan interaktif sehingga masyarakat bisa langsung menyampaikan keluhan, dan saya minta untuk betul-betul bisa direspon sehingga apa yang menjadi keluhan masyarakat khususnya para pencari keadilan bisa direspon secara cepat. Ini bagian dari komitmen kami. Dan terhadap pelanggaran yang kami temui di lapangan, media. Hari ini saya akan menyampaikan terkait perkembangan terakhir penanganan kasus FS atau yang biasa dikenal dengan kasus Duren 3. Tentunya saya menyadari bahwa kasus ini menyita perhatian publik yang sangat luar biasa dan tentunya juga berdampak terhadap kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Oleh karena itu, sesuai dengan komitmen kami untuk memproses secara tegas, transparan, tidak pandang bulu, tidak ada yang ditutup-tutupi, sesuai dengan apa yang menjadi perintah dari Bapak Presiden. Kami dan tim sus telah melakukan kerja keras untuk mengungkap kasus ini. 2,5 bulan kasus ini berjalan, dan alhamdulillah hari Rabu kemarin dari Kejaksaan Agung telah mengeluarkan P21 yang artinya proses penanganan kasus yang kita tangani telah dinyatakan secara formil dan material lengkap. Oleh karena itu, tentunya setelah ini kami akan mempersiapkan kelengkapan terkait dengan tersangka dan barang bukti untuk kita serahkan kepada kejaksaan yang akan kita laksanakan
antara hari Senin ataupun hari Rabu. Kemudian terkait dengan telah dinyatakannya P21 untuk kasus pembunuhan berencana yang melibatkan 5 tersangka dan kasus obstruction of justice yang melibatkan 7 tersangka, tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang terlibat, khususnya tim dari Kejaksaan Agung dan para penyidik yang telah maraton, kerja siang malam, dan alhamdulillah hasilnya telah lengkap dan tentunya ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Dalam kesempatan ini tentunya kami juga mengucapkan terima kasih kepada mitra-mitra kami, DPR, Kompolnas, Komnas HAM, rekan-rekan LSM, masyarakat, dan seluruh pemerhati, dan juga khususnya teman-teman media yang telah mengawal, mensupport, memberikan masukan sehingga penanganan kasus ini bisa berjalan dengan lancar. Dan tentunya terkait dengan posisi tersangka saudari PC. Hari ini saudara PC melaksanakan wajib lapor. Hari ini juga kami telah melaksanakan pemeriksaan terkait dengan kondisi kesehatan, baik kondisi jasmani dan juga melakukan pemeriksaan psikologi. Baru saja kami mendapatkan laporan bahwa terkait dengan kondisi jasmani dan psikologi dari saudara PC saat ini dalam keadaan baik. Oleh karena itu, untuk mempersiapkan dan mempermudah proses penyerahan berkas tahap 2, hari ini saudara PC kita nyatakan, kita putuskan untuk ditahan di rutan Mabes Polri. Jadi ini juga untuk menjawab beberapa pertanyaan yang selama ini menanyakan bagaimana kelanjutan dengan posisi saudara PC. Selanjutnya kami akan terus melanjutkan komitmen kami untuk menuntaskan kasus yang ada, termasuk saat ini selain yang kita proses baik pembunuhan berencana, kemudian obstruction, saat ini juga kita terus memproses yang melanggar kode etik. 5 orang sudah kita PTDH, kemudian yang lain demosi dan juga patsus, dan proses saat ini juga masih terus berlangsung untuk menuntaskan sisanya. Tentunya ini bagian dari komitmen kami untuk bersungguh-sungguh menuntaskan penanganan kasus ini. Sebagai komitmen bahwa Polri melakukan ini secara tegas, tanpa pandang bulu, untuk memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Terkait dengan status FS, beberapa waktu yang lalu kita sudah mengirimkan surat terkait dengan penolakan banding yang bersangkutan untuk proses PTDH,
Dan barusan kami juga sudah mendapatkan informasi bahwa keputusan PTDH dari Istana, dari Setmilpres tadi kami sudah dihubungi, sudah dikeluarkan. Oleh karena itu status FS tentunya secara resmi saat ini sudah tidak menjadi anggota Polri. Kemudian ke depan tentunya ini menjadi komitmen kami karena kami sadar bahwa dampak dari kasus ini betul-betul menggerus kepercayaan publik terhadap Polri. Oleh karena itu kami semua jajaran berkomitmen tentunya untuk melakukan langkah-langkah perbaikan dan evaluasi. Perbaikan di bidang struktural, perbaikan di bidang instrumental, dan tentunya yang paling utama adalah perbaikan di bidang kultural. Saat ini kami terus melakukan upaya-upaya untuk bisa lebih aspiratif dalam menerima keluhan dan pengaduan masyarakat. Dumas Presisi dan Propam Presisi saat ini membuka ruang meningkatkan layanan interaktif sehingga masyarakat bisa langsung menyampaikan keluhan dan saya minta untuk betul-betul bisa direspon sehingga apa yang menjadi keluhan masyarakat khususnya para pencari keadilan bisa direspon secara cepat. Ini bagian dari komitmen kami. Dan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang kami temui di lapangan media. Hari ini saya akan menyampaikan terkait perkembangan terakhir penanganan kasus FS atau yang biasa dikenal dengan kasus Duren 3. Tentunya saya menyadari bahwa kasus ini menyita perhatian publik yang sangat luar biasa dan tentunya juga berdampak terhadap kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Oleh karena itu, sesuai dengan komitmen kami untuk memproses secara tegas, transparan, tidak pandang bulu, tidak ada yang ditutup-tutupi, sesuai dengan apa yang menjadi perintah dari Bapak Presiden. Kami dan tim sus telah melakukan kerja keras untuk mengungkap kasus ini. 2,5 bulan kasus ini berjalan dan alhamdulillah hari Rabu kemarin dari Kejaksaan Agung telah mengeluarkan P21 yang artinya proses penanganan kasus yang kita tangani telah dinyatakan secara formil dan material lengkap. Oleh karena itu, tentunya setelah ini kami akan mempersiapkan kelengkapan terkait dengan tersangka dan barang bukti untuk kita serahkan kepada kejaksaan yang akan kita laksanakan antara hari Senin ataupun hari Rabu. Kemudian terkait dengan setelah dinyatakannya P21 untuk kasus pembunuhan berencana yang melibatkan 5 tersangka dan kasus obstruction of justice yang melibatkan 7 tersangka, tentunya kami mengucapkan terima kasih
kepada seluruh rekan-rekan yang terlibat, khususnya tim dari Kejaksaan Agung dan para penyidik yang telah maraton, kerja siang malam, dan alhamdulillah hasilnya telah lengkap dan tentunya ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Dalam kesempatan ini tentunya kami juga mengucapkan terima kasih kepada mitra-mitra kami, DPR, Kompolnas, Komnas HAM, rekan-rekan LSM, masyarakat, dan seluruh pemerhati, dan juga khususnya teman-teman media yang telah mengawal, mensupport, memberikan masukan sehingga penanganan kasus ini bisa berjalan dengan lancar. Dan tentunya terkait dengan posisi tersangka saudari PC. Hari ini saudara PC melaksanakan wajib lapor. Hari ini juga kami telah melaksanakan pemeriksaan terkait dengan kondisi kesehatan, baik kondisi jasmani dan juga melakukan pemeriksaan psikologi. Baru saja kami mendapatkan laporan bahwa terkait dengan kondisi jasmani dan psikologi dari saudara PC saat ini dalam keadaan baik. Oleh karena itu, untuk mempersiapkan dan mempermudah proses penyerahan berkas tahap 2, hari ini saudara PC kita nyatakan, kita putuskan untuk ditahan di rutan Mabes Polri. Jadi ini juga untuk menjawab beberapa pertanyaan yang selama ini menanyakan bagaimana kelanjutan dengan posisi saudara PC. Selanjutnya kami akan terus melanjutkan komitmen kami untuk menuntaskan kasus yang ada, termasuk saat ini selain yang kita proses baik pembunuhan berencana, kemudian obstruction, saat ini juga kita terus memproses yang melanggar kode etik. 5 orang sudah kita PTDH, kemudian yang lain demosi dan juga patsus, dan proses saat ini juga masih terus berlangsung untuk menuntaskan sisanya. Tentunya ini bagian dari komitmen kami untuk bersungguh-sungguh menuntaskan penanganan kasus ini. Sebagai komitmen bahwa Polri melakukan ini secara tegas, tanpa pandang bulu, untuk memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Terkait dengan status FS, beberapa waktu yang lalu kita sudah mengirimkan surat terkait dengan penolakan banding yang bersangkutan untuk proses PTDH, dan barusan kami juga sudah mendapatkan informasi bahwa keputusan PTDH dari Istana, dari Setmilpres tadi kami sudah dihubungi, sudah dikeluarkan. Oleh karena itu, status FS tentunya secara resmi saat ini sudah tidak menjadi anggota Polri. Kemudian ke depan tentunya ini menjadi komitmen kami, karena kami sadar bahwa
dampak dari kasus ini betul-betul menggerus kepercayaan publik terhadap Polri. Oleh karena itu, kami semua jajaran berkomitmen tentunya untuk melakukan langkah-langkah perbaikan dan evaluasi. Perbaikan di bidang struktural, perbaikan di bidang instrumental, dan tentunya yang paling utama adalah perbaikan di bidang kultural. Saat ini kami terus melakukan upaya-upaya untuk bisa lebih aspiratif dalam menerima keluhan dan pengaduan masyarakat. Dumas Presisi dan Propam Presisi saat ini membuka ruang meningkatkan layanan interaktif sehingga masyarakat bisa langsung menyampaikan keluhan, dan saya minta untuk betul-betul bisa direspon sehingga apa yang menjadi keluhan masyarakat khususnya para pencari keadilan bisa direspon secara cepat. Ini bagian dari komitmen kami. Dan terhadap pelanggaran yang kami temui di lapangan media. Hari ini saya akan menyampaikan terkait perkembangan terakhir penanganan kasus FS atau yang biasa dikenal dengan kasus Duren 3. Tentunya saya menyadari bahwa kasus ini menyita perhatian publik yang sangat luar biasa dan tentunya juga berdampak terhadap kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Oleh karena itu, sesuai dengan komitmen kami untuk memproses secara tegas, transparan, tidak pandang bulu, tidak ada yang ditutup-tutupi, sesuai dengan apa yang menjadi perintah dari Bapak Presiden. Kami dan tim sus telah melakukan kerja keras untuk mengungkap kasus ini. 2,5 bulan kasus ini berjalan, dan alhamdulillah hari Rabu kemarin dari Kejaksaan Agung telah mengeluarkan P21 yang artinya proses penanganan kasus yang kita tangani telah dinyatakan secara formil dan material lengkap. Oleh karena itu, tentunya setelah ini kami akan mempersiapkan kelengkapan terkait dengan tersangka dan barang bukti untuk kita serahkan kepada kejaksaan yang akan kita laksanakan antara hari Senin ataupun hari Rabu. Kemudian terkait dengan setelah dinyatakannya P21 untuk kasus pembunuhan berencana yang melibatkan 5 tersangka dan kasus obstruction of justice yang melibatkan 7 tersangka, tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang terlibat, khususnya tim dari Kejaksaan Agung dan para penyidik yang telah maraton, kerja siang malam, dan alhamdulillah hasilnya telah lengkap dan tentunya ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Dalam kesempatan ini tentunya kami juga mengucapkan terima kasih kepada mitra-mitra kami, DPR,
Kompolnas, Komnas HAM, rekan-rekan LSM, masyarakat, dan seluruh pemerhati, dan juga khususnya teman-teman media yang telah mengawal, mensupport, memberikan masukan sehingga penanganan kasus ini bisa berjalan dengan lancar. Dan tentunya terkait dengan posisi tersangka saudari PC. Hari ini saudara PC melaksanakan wajib lapor. Hari ini juga kami telah melaksanakan pemeriksaan terkait dengan kondisi kesehatan, baik kondisi jasmani dan juga melakukan pemeriksaan psikologi. Baru saja kami mendapatkan laporan bahwa terkait dengan kondisi jasmani dan psikologi dari saudara PC saat ini dalam keadaan baik. Oleh karena itu, untuk mempersiapkan dan mempermudah proses penyerahan berkas tahap 2, hari ini saudara PC kita nyatakan, kita putuskan untuk ditahan di rutan Mabes Polri. Jadi ini juga untuk menjawab beberapa pertanyaan yang selama ini menanyakan bagaimana kelanjutan dengan posisi saudara PC. Selanjutnya kami akan terus melanjutkan komitmen kami untuk menuntaskan kasus yang ada, termasuk saat ini selain yang kita proses baik pembunuhan berencana, kemudian obstruction, saat ini juga kita terus memproses yang melanggar kode etik. 5 orang sudah kita PTDH, kemudian yang lain demosi dan juga patsus, dan proses saat ini juga masih terus berlangsung untuk menuntaskan sisanya. Tentunya ini bagian dari komitmen kami untuk bersungguh-sungguh menuntaskan penanganan kasus ini. Sebagai komitmen bahwa Polri melakukan ini secara tegas, tanpa pandang bulu, untuk memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Terkait dengan status FS, beberapa waktu yang lalu kita sudah mengirimkan surat terkait dengan penolakan banding yang bersangkutan untuk proses PTDH, dan barusan kami juga sudah mendapatkan informasi bahwa keputusan PTDH dari Istana, dari Setmilpres tadi kami sudah dihubungi, sudah dikeluarkan. Oleh karena itu status FS tentunya secara resmi saat ini sudah tidak menjadi anggota Polri. Kemudian ke depan tentunya ini menjadi komitmen kami, karena kami sadar bahwa dampak dari kasus ini betul-betul menggerus kepercayaan publik terhadap Polri. Oleh karena itu kami semua jajaran berkomitmen tentunya untuk melakukan langkah-langkah perbaikan dan evaluasi. Perbaikan di bidang struktural, perbaikan di bidang instrumental, dan tentunya yang paling utama adalah perbaikan di bidang kultural.
Saat ini kami terus melakukan upaya-upaya untuk bisa lebih aspiratif dalam menerima keluhan dan pengaduan masyarakat. Dumas Presisi dan Propam Presisi saat ini membuka ruang meningkatkan layanan interaktif sehingga masyarakat bisa langsung menyampaikan keluhan dan saya minta untuk betul-betul bisa direspon sehingga apa yang menjadi keluhan masyarakat khususnya para pencari keadilan bisa direspon secara cepat. Ini bagian dari komitmen kami. Dan terhadap pelanggaran yang kami temui di lapangan media. Hari ini saya akan menyampaikan terkait perkembangan terakhir penanganan kasus FS atau yang biasa dikenal dengan kasus Duren 3. Tentunya saya menyadari bahwa kasus ini menyita perhatian publik yang sangat luar biasa dan tentunya juga berdampak terhadap kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Oleh karena itu, sesuai dengan komitmen kami untuk memproses secara tegas, transparan, tidak pandang bulu, tidak ada yang ditutup-tutupi, sesuai dengan apa yang menjadi perintah dari Bapak Presiden. Kami dan tim sus telah melakukan kerja keras untuk mengungkap kasus ini. 2,5 bulan kasus ini berjalan dan alhamdulillah hari Rabu kemarin dari Kejaksaan Agung telah mengeluarkan P21 yang artinya proses penanganan kasus yang kita tangani telah dinyatakan secara formil dan material lengkap. Oleh karena itu, tentunya setelah ini kami akan mempersiapkan kelengkapan terkait dengan tersangka dan barang bukti untuk kita serahkan kepada kejaksaan yang akan kita laksanakan antara hari Senin ataupun hari Rabu. Kemudian terkait dengan setelah dinyatakannya P21 untuk kasus pembunuhan berencana yang melibatkan 5 tersangka dan kasus obstruction of justice yang melibatkan 7 tersangka, tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang terlibat, khususnya tim dari Kejaksaan Agung dan para penyidik yang telah maraton, kerja siang malam, dan alhamdulillah hasilnya telah lengkap dan tentunya ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Dalam kesempatan ini tentunya kami juga mengucapkan terima kasih kepada mitra-mitra kami, DPR, Kompolnas, Komnas HAM, rekan-rekan LSM, masyarakat, dan seluruh pemerhati, dan juga khususnya teman-teman media yang telah mengawal, mensupport, memberikan masukan sehingga penanganan kasus ini bisa berjalan dengan lancar. Dan tentunya terkait
dengan posisi tersangka saudari PC. Hari ini saudara PC melaksanakan wajib lapor. Hari ini juga kami telah melaksanakan pemeriksaan terkait dengan kondisi kesehatan, baik kondisi jasmani dan juga melakukan pemeriksaan psikologi. Baru saja kami mendapatkan laporan bahwa terkait dengan kondisi jasmani dan psikologi dari saudara PC saat ini dalam keadaan baik. Oleh karena itu, untuk mempersiapkan dan mempermudah proses penyerahan berkas tahap 2, hari ini saudara PC kita nyatakan, kita putuskan untuk ditahan di rutan Mabes Polri. Jadi ini juga untuk menjawab beberapa pertanyaan yang selama ini menanyakan bagaimana kelanjutan dengan posisi saudara PC. Selanjutnya kami akan terus melanjutkan komitmen kami untuk menuntaskan kasus yang ada, termasuk saat ini selain yang kita proses baik pembunuhan berencana, kemudian obstruction, saat ini juga kita terus memproses yang melanggar kode etik. 5 orang sudah kita PTDH, kemudian yang lain demosi dan juga patsus, dan proses saat ini juga masih terus berlangsung untuk menuntaskan sisanya. Tentunya ini bagian dari komitmen kami untuk bersungguh-sungguh menuntaskan penanganan kasus ini. Sebagai komitmen bahwa Polri melakukan ini secara tegas, tanpa pandang bulu, untuk memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Terkait dengan status FS, beberapa waktu yang lalu kita sudah mengirimkan surat terkait dengan penolakan banding yang bersangkutan untuk proses PTDH, dan barusan kami juga sudah mendapatkan informasi bahwa keputusan PTDH dari Istana, dari Setmilpres tadi kami sudah dihubungi, sudah dikeluarkan. Oleh karena itu, status FS tentunya secara resmi saat ini sudah tidak menjadi anggota Polri. Kemudian ke depan tentunya ini menjadi komitmen kami, karena kami sadar bahwa dampak dari kasus ini betul-betul menggerus kepercayaan publik terhadap Polri. Oleh karena itu, kami semua jajaran berkomitmen tentunya untuk melakukan langkah-langkah perbaikan dan evaluasi. Perbaikan di bidang struktural, perbaikan di bidang instrumental, dan tentunya yang paling utama adalah perbaikan di bidang kultural. Saat ini kami terus melakukan upaya-upaya untuk bisa lebih aspiratif dalam menerima keluhan dan pengaduan masyarakat. Dumas Presisi dan Propam Presisi saat ini membuka ruang meningkatkan layanan interaktif, sehingga masyarakat bisa langsung menyampaikan keluhan, dan saya minta untuk betul-betul bisa direspon. Sehingga apa
yang menjadi keluhan masyarakat, khususnya para pencari keadilan, bisa direspon secara cepat. Ini bagian dari komitmen kami. Dan terhadap pelanggaran yang kami temui di lapangan, media. Hari ini saya akan menyampaikan terkait perkembangan terakhir penanganan kasus FS atau yang biasa dikenal dengan kasus Duren 3. Tentunya saya menyadari bahwa kasus ini menyita perhatian publik yang sangat luar biasa dan tentunya juga berdampak terhadap kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Oleh karena itu, sesuai dengan komitmen kami untuk memproses secara tegas, transparan, tidak pandang bulu, tidak ada yang ditutup-tutupi, sesuai dengan apa yang menjadi perintah dari Bapak Presiden. Kami dan tim sus telah melakukan kerja keras untuk mengungkap kasus ini. 2,5 bulan kasus ini berjalan dan alhamdulillah hari Rabu kemarin dari Kejaksaan Agung telah mengeluarkan P21 yang artinya proses penanganan kasus yang kita tangani telah dinyatakan secara formil dan material lengkap. Oleh karena itu, tentunya setelah ini kami akan mempersiapkan kelengkapan terkait dengan tersangka dan barang bukti untuk kita serahkan kepada Kejaksaan yang akan kita laksanakan antara hari Senin ataupun hari Rabu. Kemudian terkait dengan setelah dinyatakannya P21 untuk kasus pembunuhan berencana yang melibatkan 5 tersangka dan kasus obstruction of justice yang melibatkan 7 tersangka, tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang terlibat, khususnya tim dari Kejaksaan Agung dan para penyidik yang telah maraton, kerja siang malam, dan alhamdulillah hasilnya telah lengkap dan tentunya ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Dalam kesempatan ini tentunya kami juga mengucapkan terima kasih kepada mitra-mitra kami, DPR, Kompolnas, Komnas HAM, rekan-rekan LSM, masyarakat, dan seluruh pemerhati, dan juga khususnya teman-teman media yang telah mengawal, mensupport, memberikan masukan sehingga penanganan kasus ini bisa berjalan dengan lancar. Dan tentunya terkait dengan posisi tersangka Saudari PC. Hari ini Saudara PC melaksanakan wajib lapor. Hari ini juga kami telah melaksanakan pemeriksaan terkait dengan kondisi kesehatan, baik kondisi jasmani
dan juga melakukan pemeriksaan psikologi. Baru saja kami mendapatkan laporan bahwa terkait dengan kondisi jasmani dan psikologi dari saudara PC saat ini dalam keadaan baik. Oleh karena itu, untuk mempersiapkan dan mempermudah proses penyerahan berkas tahap 2, hari ini saudara PC kita nyatakan, kita putuskan untuk ditahan di rutan Mabes Polri. Jadi ini juga untuk menjawab beberapa pertanyaan yang selama ini menanyakan bagaimana kelanjutan dengan posisi saudara PC. Selanjutnya kami akan terus melanjutkan komitmen kami untuk menuntaskan kasus yang ada, termasuk saat ini selain yang kita proses baik pembunuhan berencana, kemudian obstruction, saat ini juga kita terus memproses yang melanggar kode etik. 5 orang sudah kita PTDH, kemudian yang lain demosi dan juga patsus, dan proses saat ini juga masih terus berlangsung untuk menuntaskan sisanya. Tentunya ini bagian dari komitmen kami untuk bersungguh-sungguh menuntaskan penanganan kasus ini. Sebagai komitmen bahwa Polri melakukan ini secara tegas, tanpa pandang bulu, untuk memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Terkait dengan status FS, beberapa waktu yang lalu kita sudah mengirimkan surat terkait dengan penolakan banding yang bersangkutan untuk proses PTDH, dan barusan kami juga sudah mendapatkan informasi bahwa keputusan PTDH dari Istana, dari Setmilpres tadi kami sudah dihubungi, sudah dikeluarkan. Oleh karena itu, status FS tentunya secara resmi saat ini sudah tidak menjadi anggota Polri. Kemudian ke depan tentunya ini menjadi komitmen kami, karena kami sadar bahwa dampak dari kasus ini betul-betul menggerus kepercayaan publik terhadap Polri. Oleh karena itu, kami semua jajaran berkomitmen tentunya untuk melakukan langkah-langkah perbaikan dan evaluasi. Perbaikan di bidang struktural, perbaikan di bidang instrumental, dan tentunya yang paling utama adalah perbaikan di bidang kultural. Saat ini kami terus melakukan upaya-upaya untuk bisa lebih aspiratif dalam menerima keluhan dan pengaduan masyarakat. Dumas Presisi dan Propam Presisi saat ini membuka ruang meningkatkan layanan interaktif, sehingga masyarakat bisa langsung menyampaikan keluhan, dan saya minta untuk betul-betul bisa direspon, sehingga apa yang menjadi keluhan masyarakat, khususnya para pencari keadilan, bisa direspon secara cepat. Ini bagian dari komitmen kami. Dan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang kami temui di lapangan, media. Hari ini saya akan menyampaikan terkait perkembangan terakhir penanganan kasus FS
atau yang biasa dikenal dengan kasus Duren 3. Tentunya saya menyadari bahwa kasus ini menyita perhatian publik yang sangat luar biasa dan tentunya juga berdampak terhadap kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Oleh karena itu, sesuai dengan komitmen kami untuk memproses secara tegas, transparan, tidak pandang bulu, tidak ada yang ditutup-tutupi, sesuai dengan apa yang menjadi perintah dari Bapak Presiden. Kami dan tim sus telah melakukan kerja keras untuk mengungkap kasus ini. 2,5 bulan kasus ini berjalan dan alhamdulillah hari Rabu kemarin dari Kejaksaan Agung telah mengeluarkan P21 yang artinya proses penanganan kasus yang kita tangani telah dinyatakan secara formil dan material lengkap. Oleh karena itu, tentunya setelah ini kami akan mempersiapkan kelengkapan terkait dengan tersangka dan barang bukti untuk kita serahkan kepada kejaksaan yang akan kita laksanakan antara hari Senin ataupun hari Rabu. Kemudian terkait dengan setelah dinyatakannya P21 untuk kasus pembunuhan berencana yang melibatkan 5 tersangka dan kasus obstruction of justice yang melibatkan 7 tersangka, tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang terlibat, khususnya tim dari Kejaksaan Agung dan para penyidik yang telah maraton, kerja siang malam, dan alhamdulillah hasilnya telah lengkap dan tentunya ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Dalam kesempatan ini tentunya kami juga mengucapkan terima kasih kepada mitra-mitra kami, DPR, Kompolnas, Komnas HAM, rekan-rekan LSM, masyarakat, dan seluruh pemerhati, dan juga khususnya teman-teman media yang telah mengawal, mensupport, memberikan masukan sehingga penanganan kasus ini bisa berjalan dengan lancar. Dan tentunya terkait dengan posisi tersangka saudari PC. Hari ini saudara PC melaksanakan wajib lapor. Hari ini juga kami telah melaksanakan pemeriksaan terkait dengan kondisi kesehatan, baik kondisi jasmani dan juga melakukan pemeriksaan psikologi. Baru saja kami mendapatkan laporan bahwa terkait dengan kondisi jasmani dan psikologi dari saudara PC saat ini dalam keadaan baik. Oleh karena itu, untuk mempersiapkan dan mempermudah
proses penyerahan berkas tahap 2. Hari ini Saudara PC kita nyatakan, kita putuskan untuk ditahan di rutan Mabes Polri. Jadi ini juga untuk menjawab beberapa pertanyaan yang selama ini menanyakan bagaimana kelanjutan dengan posisi Saudara PC. Selanjutnya kami akan terus melanjutkan komitmen kami untuk menuntaskan kasus yang ada, termasuk saat ini selain yang kita proses baik pembunuhan berencana, kemudian obstruction, saat ini juga kita terus memproses yang melanggar kode etik. 5 orang sudah kita PTDH, kemudian yang lain demosi dan juga patsus, dan proses saat ini juga masih terus berlangsung untuk menuntaskan sisanya. Tentunya ini bagian dari komitmen kami untuk bersungguh-sungguh menuntaskan penanganan kasus ini. Sebagai komitmen bahwa Polri melakukan ini secara tegas tanpa pandang bulu untuk memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Terkait dengan status FS, beberapa waktu yang lalu kita sudah mengirimkan surat terkait dengan penolakan banding yang bersangkutan untuk proses PTDH, dan barusan kami juga sudah mendapatkan informasi bahwa keputusan PTDH dari Istana, dari Setmilpres tadi kami sudah dihubungi, sudah dikeluarkan. Oleh karena itu status FS tentunya secara resmi saat ini sudah tidak menjadi anggota Polri. Kemudian ke depan tentunya ini menjadi komitmen kami, karena kami sadar bahwa dampak dari kasus ini betul-betul menggerus kepercayaan publik terhadap Polri. Oleh karena itu kami semua jajaran berkomitmen tentunya untuk melakukan langkah-langkah perbaikan dan evaluasi. Perbaikan di bidang struktural, perbaikan di bidang instrumental, dan tentunya yang paling utama adalah perbaikan di bidang kultural. Saat ini kami terus melakukan upaya-upaya untuk bisa lebih aspiratif dalam menerima keluhan dan pengaduan masyarakat. Dumas Presisi dan Propam Presisi saat ini membuka ruang meningkatkan layanan interaktif sehingga masyarakat bisa langsung menyampaikan keluhan, dan saya minta untuk betul-betul bisa direspon sehingga apa yang menjadi keluhan masyarakat khususnya para pencari keadilan bisa direspon secara cepat. Ini bagian dari komitmen kami, dan terhadap pelanggaran yang kami temui di lapangan media. Hari ini saya akan menyampaikan terkait perkembangan terakhir penanganan kasus FS atau yang biasa dikenal dengan kasus Duren 3. Tentunya saya menyadari bahwa kasus ini menyita perhatian publik yang sangat luar biasa, dan tentunya juga berdampak terhadap kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Oleh karena itu, sesuai dengan komitmen kami
untuk memproses secara tegas, transparan, tidak pandang bulu, tidak ada yang ditutup-tutupi, sesuai dengan apa yang menjadi perintah dari Bapak Presiden. Kami dan tim sus telah melakukan kerja keras untuk mengungkap kasus ini. 2,5 bulan kasus ini berjalan dan alhamdulillah hari Rabu kemarin dari Kejaksaan Agung telah mengeluarkan P21 yang artinya proses penanganan kasus yang kita tangani telah dinyatakan secara formil dan material lengkap. Oleh karena itu, tentunya setelah ini kami akan mempersiapkan kelengkapan terkait dengan tersangka dan barang bukti untuk kita serahkan kepada kejaksaan yang akan kita laksanakan antara hari Senin ataupun hari Rabu. Kemudian terkait dengan setelah dinyatakannya P21 untuk kasus pembunuhan berencana yang melibatkan 5 tersangka dan kasus obstruction of justice yang melibatkan 7 tersangka, tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang terlibat, khususnya tim dari Kejaksaan Agung dan para penyidik yang telah maraton, kerja siang malam, dan alhamdulillah hasilnya telah lengkap dan tentunya ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Dalam kesempatan ini tentunya kami juga mengucapkan terima kasih kepada mitra-mitra kami, DPR, Kompolnas, Komnas HAM, rekan-rekan LSM, masyarakat, dan seluruh pemerhati, dan juga khususnya teman-teman media yang telah mengawal, mensupport, memberikan masukan sehingga penanganan kasus ini bisa berjalan dengan lancar. Dan tentunya terkait dengan posisi tersangka saudari PC. Hari ini saudara PC melaksanakan wajib lapor. Hari ini juga kami telah melaksanakan pemeriksaan terkait dengan kondisi kesehatan, baik kondisi jasmani dan juga melakukan pemeriksaan psikologi. Baru saja kami mendapatkan laporan bahwa terkait dengan kondisi jasmani dan psikologi dari saudara PC saat ini dalam keadaan baik. Oleh karena itu, untuk mempersiapkan dan mempermudah proses penyerahan berkas tahap 2, hari ini saudara PC kita nyatakan, kita putuskan untuk ditahan di rutan Mabes Polri. Jadi ini juga untuk menjawab beberapa pertanyaan yang selama ini menanyakan bagaimana kelanjutan dengan
posisi Saudara Pisi. Selanjutnya, kami akan terus melanjutkan komitmen kami untuk menuntaskan kasus yang ada, termasuk saat ini selain yang kita proses baik pembunuhan berencana, kemudian obstruction, saat ini juga kita terus memproses yang melanggar kode etik. 5 orang sudah kita PTDH, kemudian yang lain demosi dan juga patsus, dan proses saat ini juga masih terus berlangsung untuk menuntaskan sisanya. Tentunya ini bagian dari komitmen kami untuk bersungguh-sungguh menuntaskan penanganan kasus ini. Sebagai komitmen bahwa Polri melakukan ini secara tegas tanpa pandang bulu untuk memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Terkait dengan status FS, beberapa waktu yang lalu kita sudah mengirimkan surat terkait dengan penolakan banding yang bersangkutan untuk proses PTDH, dan barusan kami juga sudah mendapatkan informasi bahwa keputusan PTDH dari Istana, dari Setmilpres tadi kami sudah dihubungi, sudah dikeluarkan. Oleh karena itu status FS tentunya secara resmi saat ini sudah tidak menjadi anggota Polri. Kemudian ke depan tentunya ini menjadi komitmen kami, karena kami sadar bahwa dampak dari kasus ini betul-betul menggerus kepercayaan publik terhadap Polri. Oleh karena itu kami semua jajaran berkomitmen tentunya untuk melakukan langkah-langkah perbaikan dan evaluasi. Perbaikan di bidang struktural, perbaikan di bidang instrumental, dan tentunya yang paling utama adalah perbaikan di bidang kultural. Saat ini kami terus melakukan upaya-upaya untuk bisa lebih aspiratif dalam menerima keluhan dan pengaduan masyarakat. Dumas Presisi dan Propam Presisi saat ini membuka ruang meningkatkan layanan interaktif sehingga masyarakat bisa langsung menyampaikan keluhan, dan saya minta untuk betul-betul bisa direspon sehingga apa yang menjadi keluhan masyarakat khususnya para pencari keadilan bisa direspon secara cepat. Ini bagian dari komitmen kami, dan terhadap pelanggaran yang kami temui di lapangan media. Hari ini saya akan menyampaikan terkait perkembangan terakhir penanganan kasus FS atau yang biasa dikenal dengan kasus Duren 3. Tentunya saya menyadari bahwa kasus ini menyita perhatian publik yang sangat luar biasa, dan tentunya juga berdampak terhadap kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Oleh karena itu, sesuai dengan komitmen kami untuk memproses secara tegas, transparan, tidak pandang bulu, tidak ada yang ditutup-tutupi, sesuai dengan apa yang menjadi perintah dari Bapak Presiden. Kami dan tim sus telah melakukan kerja keras
untuk mengungkap kasus ini. 2,5 bulan kasus ini berjalan dan alhamdulillah hari Rabu kemarin dari Kejaksaan Agung telah mengeluarkan P21 yang artinya proses penanganan kasus yang kita tangani telah dinyatakan secara formil dan material lengkap. Oleh karena itu, tentunya setelah ini kami akan mempersiapkan kelengkapan terkait dengan tersangka dan barang bukti untuk kita serahkan kepada kejaksaan yang akan kita laksanakan antara hari Senin ataupun hari Rabu. Kemudian terkait dengan setelah dinyatakannya P21 untuk kasus pembunuhan berencana yang melibatkan 5 tersangka dan kasus obstruction of justice yang melibatkan 7 tersangka, tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang terlibat, khususnya tim dari Kejaksaan Agung dan para penyidik yang telah maraton, kerja siang malam, dan alhamdulillah hasilnya telah lengkap dan tentunya ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Dalam kesempatan ini tentunya kami juga mengucapkan terima kasih kepada mitra-mitra kami, DPR, Kompolnas, Komnas HAM, rekan-rekan LSM, masyarakat, dan seluruh pemerhati, dan juga khususnya teman-teman media yang telah mengawal, mensupport, memberikan masukan sehingga penanganan kasus ini bisa berjalan dengan lancar. Dan tentunya terkait dengan posisi tersangka saudari PC. Hari ini saudara PC melaksanakan wajib lapor. Hari ini juga kami telah melaksanakan pemeriksaan terkait dengan kondisi kesehatan, baik kondisi jasmani dan juga melakukan pemeriksaan psikologi. Baru saja kami mendapatkan laporan bahwa terkait dengan kondisi jasmani dan psikologi dari saudara PC saat ini dalam keadaan baik. Oleh karena itu, untuk mempersiapkan dan mempermudah proses penyerahan berkas tahap 2, hari ini saudara PC kita nyatakan, kita putuskan untuk ditahan di rutan Mabes Polri. Jadi ini juga untuk menjawab beberapa pertanyaan yang selama ini menanyakan bagaimana kelanjutan dengan posisi saudara PC. Selanjutnya kami akan terus melanjutkan komitmen kami untuk menuntaskan kasus yang ada, termasuk saat ini selain yang kita proses baik pembunuhan berencana, kemudian obstruction, saat ini juga kita terus memproses yang melanggar kode etik
5 orang sudah kita PTDH, kemudian yang lain demosi dan juga patsus, dan proses saat ini juga masih terus berlangsung untuk menuntaskan sisanya. Tentunya ini bagian dari komitmen kami untuk bersungguh-sungguh menuntaskan penanganan kasus ini. Sebagai komitmen bahwa Polri melakukan ini secara tegas tanpa pandang bulu untuk memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Terkait dengan status FS, beberapa waktu yang lalu kita sudah mengirimkan surat terkait dengan penolakan banding yang bersangkutan untuk proses PTDH, dan barusan kami juga sudah mendapatkan informasi bahwa keputusan PTDH dari Istana, dari Setmilpres tadi kami sudah dihubungi, sudah dikeluarkan. Oleh karena itu status FS tentunya secara resmi saat ini sudah tidak menjadi anggota Polri. Kemudian ke depan tentunya ini menjadi komitmen kami, karena kami sadar bahwa dampak dari kasus ini betul-betul menggerus kepercayaan publik terhadap Polri. Oleh karena itu kami semua jajaran berkomitmen tentunya untuk melakukan langkah-langkah perbaikan dan evaluasi. Perbaikan di bidang struktural, perbaikan di bidang instrumental, dan tentunya yang paling utama adalah perbaikan di bidang kultural. Saat ini kami terus melakukan upaya-upaya untuk bisa lebih aspiratif dalam menerima keluhan dan pengaduan masyarakat. Dumas Presisi dan Propam Presisi saat ini membuka ruang meningkatkan layanan interaktif sehingga masyarakat bisa langsung menyampaikan keluhan, dan saya minta untuk betul-betul bisa direspon sehingga apa yang menjadi keluhan masyarakat khususnya para pencari keadilan bisa direspon secara cepat. Ini bagian dari komitmen kami, dan terhadap pelanggaran yang kami temui di lapangan media. Hari ini saya akan menyampaikan terkait perkembangan terakhir penanganan kasus FS atau yang biasa dikenal dengan kasus Duren 3. Tentunya saya menyadari bahwa kasus ini menyita perhatian publik yang sangat luar biasa, dan tentunya juga berdampak terhadap kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Oleh karena itu, sesuai dengan komitmen kami untuk memproses secara tegas, transparan, tidak pandang bulu, tidak ada yang ditutup-tutupi, sesuai dengan apa yang menjadi perintah dari Bapak Presiden. Kami dan tim sus telah melakukan kerja keras untuk mengungkap kasus ini. 2,5 bulan kasus ini berjalan, dan alhamdulillah hari Rabu kemarin dari Kejaksaan Agung telah mengeluarkan P21, yang artinya proses penanganan kasus yang kita tangani telah dinyatakan secara
formil dan material lengkap. Oleh karena itu, tentunya setelah ini kami akan mempersiapkan kelengkapan terkait dengan tersangka dan barang bukti untuk kita serahkan kepada kejaksaan yang akan kita laksanakan antara hari Senin ataupun hari Rabu. Kemudian terkait dengan setelah dinyatakannya P21 untuk kasus pembunuhan berencana yang melibatkan 5 tersangka dan kasus obstruction of justice yang melibatkan 7 tersangka, tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang terlibat, khususnya tim dari Kejaksaan Agung dan para penyidik yang telah maraton, kerja siang malam, dan alhamdulillah hasilnya telah lengkap dan tentunya ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Dalam kesempatan ini tentunya kami juga mengucapkan terima kasih kepada mitra-mitra kami, DPR, Kompolnas, Komnas HAM, rekan-rekan LSM, masyarakat, dan seluruh pemerhati, dan juga khususnya teman-teman media yang telah mengawal, mensupport, memberikan masukan sehingga penanganan kasus ini bisa berjalan dengan lancar. Dan tentunya terkait dengan posisi tersangka saudari PC. Hari ini saudara PC melaksanakan wajib lapor. Hari ini juga kami telah melaksanakan pemeriksaan terkait dengan kondisi kesehatan, baik kondisi jasmani dan juga melakukan pemeriksaan psikologi. Baru saja kami mendapatkan laporan bahwa terkait dengan kondisi jasmani dan psikologi dari saudara PC saat ini dalam keadaan baik. Oleh karena itu, untuk mempersiapkan dan mempermudah proses penyerahan berkas tahap 2, hari ini saudara PC kita nyatakan, kita putuskan untuk ditahan di rutan Mabes Polri. Jadi ini juga untuk menjawab beberapa pertanyaan yang selama ini menanyakan bagaimana kelanjutan dengan posisi saudara PC. Selanjutnya kami akan terus melanjutkan komitmen kami untuk menuntaskan kasus yang ada, termasuk saat ini selain yang kita proses baik pembunuhan berencana, kemudian obstruction, saat ini juga kita terus memproses yang melanggar kode etik. 5 orang sudah kita PTDH, kemudian yang lain demosi dan juga patsus, dan proses saat ini juga masih terus berlangsung untuk menuntaskan sisanya. Tentunya ini bagian dari komitmen kami untuk bersungguh-sungguh menuntaskan penanganan kasus ini.
sebagai komitmen bahwa Polri melakukan ini secara tegas tanpa pandang bulu untuk memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Terkait dengan status FS, beberapa waktu yang lalu kita sudah mengirimkan surat terkait dengan penolakan banding yang bersangkutan untuk proses PTDH, dan barusan kami juga sudah mendapatkan informasi bahwa keputusan PTDH dari Istana, dari Setmilpres tadi kami sudah dihubungi, sudah dikeluarkan. Oleh karena itu status FS tentunya secara resmi saat ini sudah tidak menjadi anggota Polri. Kemudian ke depan tentunya ini menjadi komitmen kami, karena kami sadar bahwa dampak dari kasus ini betul-betul menggerus kepercayaan publik terhadap Polri. Oleh karena itu kami semua jajaran berkomitmen tentunya untuk melakukan langkah-langkah perbaikan dan evaluasi. Perbaikan di bidang struktural, perbaikan di bidang instrumental, dan tentunya yang paling utama adalah perbaikan di bidang kultural. Saat ini kami terus melakukan upaya-upaya untuk bisa lebih aspiratif dalam menerima keluhan dan pengaduan masyarakat. Dumas Presisi dan Propam Presisi saat ini membuka ruang meningkatkan layanan interaktif sehingga masyarakat bisa langsung menyampaikan keluhan, dan saya minta untuk betul-betul bisa direspon sehingga apa yang menjadi keluhan masyarakat khususnya para pencari keadilan bisa direspon secara cepat. Ini bagian dari komitmen kami. Dan terhadap pelanggaran yang kami temui di lapangan, media. Hari ini saya akan menyampaikan terkait perkembangan terakhir penanganan kasus FS atau yang biasa dikenal dengan kasus Duren 3. Tentunya saya menyadari bahwa kasus ini menyita perhatian publik yang sangat luar biasa dan tentunya juga berdampak terhadap kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Oleh karena itu, sesuai dengan komitmen kami untuk memproses secara tegas, transparan, tidak pandang bulu, tidak ada yang ditutup-tutupi, sesuai dengan apa yang menjadi perintah dari Bapak Presiden. Kami dan tim sus telah melakukan kerja keras untuk mengungkap kasus ini. 2,5 bulan kasus ini berjalan, dan alhamdulillah hari Rabu kemarin dari Kejaksaan Agung telah mengeluarkan P21 yang artinya proses penanganan kasus yang kita tangani telah dinyatakan secara formil dan material lengkap. Oleh karena itu, tentunya setelah ini kami akan mempersiapkan kelengkapan terkait dengan tersangka dan barang bukti untuk kita serahkan kepada kejaksaan yang akan kita laksanakan
antara hari Senin ataupun hari Rabu. Kemudian terkait dengan telah dinyatakannya P21 untuk kasus pembunuhan berencana yang melibatkan 5 tersangka dan kasus obstruction of justice yang melibatkan 7 tersangka, tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang terlibat, khususnya tim dari Kejaksaan Agung dan para penyidik yang telah maraton, kerja siang malam, dan alhamdulillah hasilnya telah lengkap dan tentunya ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Dalam kesempatan ini tentunya kami juga mengucapkan terima kasih kepada mitra-mitra kami, DPR, Kompolnas, Komnas HAM, rekan-rekan LSM, masyarakat, dan seluruh pemerhati, dan juga khususnya teman-teman media yang telah mengawal, mensupport, memberikan masukan sehingga penanganan kasus ini bisa berjalan dengan lancar. Dan tentunya terkait dengan posisi tersangka saudari PC. Hari ini saudara PC melaksanakan wajib lapor. Hari ini juga kami telah melaksanakan pemeriksaan terkait dengan kondisi kesehatan, baik kondisi jasmani dan juga melakukan pemeriksaan psikologi. Baru saja kami mendapatkan laporan bahwa terkait dengan kondisi jasmani dan psikologi dari saudara PC saat ini dalam keadaan baik. Oleh karena itu, untuk mempersiapkan dan mempermudah proses penyerahan berkas tahap 2, hari ini saudara PC kita nyatakan, kita putuskan untuk ditahan di rutan Mabes Polri. Jadi ini juga untuk menjawab beberapa pertanyaan yang selama ini menanyakan bagaimana kelanjutan dengan posisi saudara PC. Selanjutnya kami akan terus melanjutkan komitmen kami untuk menuntaskan kasus yang ada, termasuk saat ini selain yang kita proses baik pembunuhan berencana, kemudian obstruction, saat ini juga kita terus memproses yang melanggar kode etik. 5 orang sudah kita PTDH, kemudian yang lain demosi dan juga patsus, dan proses saat ini juga masih terus berlangsung untuk menuntaskan sisanya. Tentunya ini bagian dari komitmen kami untuk bersungguh-sungguh menuntaskan penanganan kasus ini. Sebagai komitmen bahwa Polri melakukan ini secara tegas, tanpa pandang bulu, untuk memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Terkait dengan status FS, beberapa waktu yang lalu kita sudah mengirimkan surat terkait dengan penolakan banding yang bersangkutan untuk proses PTDH,
Dan barusan kami sudah mendapatkan informasi bahwa keputusan PTDH dari Istana, dari Setmilpres tadi kami sudah dihubungi, sudah dikeluarkan. Oleh karena itu status FS tentunya secara resmi saat ini sudah tidak menjadi anggota Polri. Kemudian ke depan tentunya ini menjadi komitmen kami karena kami sadar bahwa dampak dari kasus ini betul-betul menggerus kepercayaan publik terhadap Polri. Oleh karena itu kami semua jajaran berkomitmen tentunya untuk melakukan langkah-langkah perbaikan dan evaluasi. Perbaikan di bidang struktural, perbaikan di bidang instrumental, dan tentunya yang paling utama adalah perbaikan di bidang kultural. Saat ini kami terus melakukan upaya-upaya untuk bisa lebih aspiratif dalam menerima keluhan dan pengaduan masyarakat. Dumas Presisi dan Propam Presisi saat ini membuka ruang meningkatkan layanan interaktif sehingga masyarakat bisa langsung menyampaikan keluhan dan saya minta untuk betul-betul bisa direspon sehingga apa yang menjadi keluhan masyarakat khususnya para pencari keadilan bisa direspon secara cepat. Ini bagian dari komitmen kami. Dan terhadap pelanggaran yang kami temui di lapangan media. Hari ini saya akan menyampaikan terkait perkembangan terakhir penanganan kasus FS atau yang biasa dikenal dengan kasus Duren 3. Tentunya saya menyadari bahwa kasus ini menyita perhatian publik yang sangat luar biasa dan tentunya juga berdampak terhadap kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Oleh karena itu, sesuai dengan komitmen kami untuk memproses secara tegas, transparan, tidak pandang bulu, tidak ada yang ditutup-tutupi, sesuai dengan apa yang menjadi perintah dari Bapak Presiden, kami dan tim sus telah melakukan kerja keras untuk mengungkap kasus ini. 2,5 bulan kasus ini berjalan dan alhamdulillah hari Rabu kemarin dari Kejaksaan Agung telah mengeluarkan P21 yang artinya proses penanganan kasus yang kita tangani telah dinyatakan secara formil dan material lengkap. Oleh karena itu, tentunya setelah ini kami akan mempersiapkan kelengkapan terkait dengan tersangka dan barang bukti untuk kita serahkan kepada Kejaksaan yang akan kita laksanakan antara hari Senin ataupun hari Rabu. Kemudian terkait dengan setelah dinyatakannya P21 untuk kasus pembunuhan berencana yang melibatkan 5 tersangka dan kasus obstruction of justice yang melibatkan 7 tersangka, tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada
kepada seluruh rekan-rekan yang terlibat, khususnya tim dari Kejaksaan Agung dan para penyidik yang telah maraton, kerja siang malam, dan alhamdulillah hasilnya telah lengkap dan tentunya ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Dalam kesempatan ini tentunya kami juga mengucapkan terima kasih kepada mitra-mitra kami, DPR, Kompolnas, Komnas HAM, rekan-rekan LSM, masyarakat, dan seluruh pemerhati, dan juga khususnya teman-teman media yang telah mengawal, mensupport, memberikan masukan sehingga penanganan kasus ini bisa berjalan dengan lancar. Dan tentunya terkait dengan posisi tersangka saudari PC. Hari ini saudara PC melaksanakan wajib lapor. Hari ini juga kami telah melaksanakan pemeriksaan terkait dengan kondisi kesehatan, baik kondisi jasmani dan juga melakukan pemeriksaan psikologi. Baru saja kami mendapatkan laporan bahwa terkait dengan kondisi jasmani dan psikologi dari saudara PC saat ini dalam keadaan baik. Oleh karena itu, untuk mempersiapkan dan mempermudah proses penyerahan berkas tahap 2, hari ini saudara PC kita nyatakan, kita putuskan untuk ditahan di rutan Mabes Polri. Jadi ini juga untuk menjawab beberapa pertanyaan yang selama ini menanyakan bagaimana kelanjutan dengan posisi saudara PC. Selanjutnya kami akan terus melanjutkan komitmen kami untuk menuntaskan kasus yang ada, termasuk saat ini selain yang kita proses baik pembunuhan berencana, kemudian obstruction, saat ini juga kita terus memproses yang melanggar kode etik. 5 orang sudah kita PTDH, kemudian yang lain demosi dan juga patsus, dan proses saat ini juga masih terus berlangsung untuk menuntaskan sisanya. Tentunya ini bagian dari komitmen kami untuk bersungguh-sungguh menuntaskan penanganan kasus ini. Sebagai komitmen bahwa Polri melakukan ini secara tegas, tanpa pandang bulu, untuk memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Terkait dengan status FS, beberapa waktu yang lalu kita sudah mengirimkan surat terkait dengan penolakan banding yang bersangkutan untuk proses PTDH, dan barusan kami sudah mendapatkan informasi bahwa keputusan PTDH dari Istana, dari Setmilpres tadi kami sudah dihubungi, sudah dikeluarkan. Oleh karena itu status FS tentunya secara resmi saat ini sudah tidak menjadi anggota Polri. Kemudian ke depan tentunya ini menjadi komitmen kami
karena kami sadar bahwa dampak dari kasus ini betul-betul menggerus kepercayaan publik terhadap Polri. Oleh karena itu, kami semua jajaran berkomitmen tentunya untuk melakukan langkah-langkah perbaikan dan evaluasi. Perbaikan di bidang struktural, perbaikan di bidang instrumental, dan tentunya yang paling utama adalah perbaikan di bidang kultural. Saat ini kami terus melakukan upaya-upaya untuk bisa lebih aspiratif dalam menerima keluhan dan pengaduan masyarakat. Dumas Presisi dan Propam Presisi saat ini membuka ruang meningkatkan layanan interaktif sehingga masyarakat bisa langsung menyampaikan keluhan dan saya minta untuk betul-betul bisa direspon sehingga apa yang menjadi keluhan masyarakat khususnya para pencari keadilan bisa direspon secara cepat. Ini bagian dari komitmen kami. Dan terhadap pelanggaran yang kami temui di lapangan media. Hari ini saya akan menyampaikan terkait perkembangan terakhir penanganan kasus FS atau yang biasa dikenal dengan kasus Duren 3. Tentunya saya menyadari bahwa kasus ini menyita perhatian publik yang sangat luar biasa dan tentunya juga berdampak terhadap kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Oleh karena itu, sesuai dengan komitmen kami untuk memproses secara tegas, transparan, tidak pandang bulu, tidak ada yang ditutup-tutupi, sesuai dengan apa yang menjadi perintah dari Bapak Presiden. Kami dan tim sus telah melakukan kerja keras untuk mengungkap kasus ini. 2,5 bulan kasus ini berjalan dan alhamdulillah hari Rabu kemarin dari Kejaksaan Agung telah mengeluarkan P21 yang artinya proses penanganan kasus yang kita tangani telah dinyatakan secara formil dan material lengkap. Oleh karena itu, tentunya setelah ini kami akan mempersiapkan kelengkapan terkait dengan tersangka dan barang bukti untuk kita serahkan kepada Kejaksaan yang akan kita laksanakan antara hari Senin ataupun hari Rabu. Kemudian terkait dengan setelah dinyatakannya P21 untuk kasus pembunuhan berencana yang melibatkan 5 tersangka dan kasus obstruction of justice yang melibatkan 7 tersangka, tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang terlibat, khususnya tim dari Kejaksaan Agung dan para penyidik yang telah maraton, kerja siang malam, dan alhamdulillah hasilnya telah lengkap dan tentunya ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Dalam kesempatan ini tentunya kami juga mengucapkan terima kasih kepada
mitra-mitra kami, DPR, Kompolnas, Komnas HAM, rekan-rekan LSM, masyarakat, dan seluruh pemerhati, dan juga khususnya teman-teman media yang telah mengawal, mensupport, memberikan masukan sehingga penanganan kasus ini bisa berjalan dengan lancar. Dan tentunya terkait dengan posisi tersangka saudari PC. Hari ini saudara PC melaksanakan wajib lapor. Hari ini juga kami telah melaksanakan pemeriksaan terkait dengan kondisi kesehatan, baik kondisi jasmani dan juga melakukan pemeriksaan psikologi. Baru saja kami mendapatkan laporan bahwa terkait dengan kondisi jasmani dan psikologi dari saudara PC saat ini dalam keadaan baik. Oleh karena itu, untuk mempersiapkan dan mempermudah proses penyerahan berkas tahap 2, hari ini saudara PC kita nyatakan, kita putuskan untuk ditahan di rutan Mabes Polri. Jadi ini juga untuk menjawab beberapa pertanyaan yang selama ini menanyakan bagaimana kelanjutan dengan posisi saudara PC. Selanjutnya kami akan terus melanjutkan komitmen kami untuk menuntaskan kasus yang ada, termasuk saat ini selain yang kita proses baik pembunuhan berencana, kemudian obstruction, saat ini juga kita terus memproses yang melanggar kode etik. 5 orang sudah kita PTDH, kemudian yang lain demosi dan juga patsus, dan proses saat ini juga masih terus berlangsung untuk menuntaskan sisanya. Tentunya ini bagian dari komitmen kami untuk bersungguh-sungguh menuntaskan penanganan kasus ini. Sebagai komitmen bahwa Polri melakukan ini secara tegas, tanpa pandang bulu, untuk memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Terkait dengan status FS, beberapa waktu yang lalu kita sudah mengirimkan surat terkait dengan penolakan banding yang bersangkutan untuk proses PTDH, dan barusan kami juga sudah mendapatkan informasi bahwa keputusan PTDH dari Istana, dari Setmilpres tadi kami sudah dihubungi, sudah dikeluarkan. Oleh karena itu, status FS tentunya secara resmi saat ini sudah tidak menjadi anggota Polri. Kemudian ke depan, tentunya ini menjadi komitmen kami, karena kami sadar bahwa dampak dari kasus ini betul-betul menggerus kepercayaan publik terhadap Polri. Oleh karena itu, kami semua jajaran berkomitmen tentunya untuk melakukan langkah-langkah perbaikan dan evaluasi. Perbaikan di bidang struktural, perbaikan di bidang instrumental, dan tentunya yang paling utama adalah perbaikan di
di bidang kultural. Saat ini kami terus melakukan upaya-upaya untuk bisa lebih aspiratif dalam menerima keluhan dan pengaduan masyarakat. Dumas Presisi dan Propam Presisi saat ini membuka ruang meningkatkan layanan interaktif sehingga masyarakat bisa langsung menyampaikan keluhan dan saya minta untuk betul-betul bisa direspon sehingga apa yang menjadi keluhan masyarakat khususnya para pencari keadilan bisa direspon secara cepat. Ini bagian dari komitmen kami. Dan terhadap pelanggaran yang kami temui di lapangan media. Hari ini saya akan menyampaikan terkait perkembangan terakhir penanganan kasus FS atau yang biasa dikenal dengan kasus Duren 3. Tentunya saya menyadari bahwa kasus ini menyita perhatian publik yang sangat luar biasa dan tentunya juga berdampak terhadap kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Oleh karena itu, sesuai dengan komitmen kami untuk memproses secara tegas, transparan, tidak pandang bulu, tidak ada yang ditutup-tutupi, sesuai dengan apa yang menjadi perintah dari Bapak Presiden. Kami dan tim sus telah melakukan kerja keras untuk mengungkap kasus ini. 2,5 bulan kasus ini berjalan dan alhamdulillah hari Rabu kemarin dari Kejaksaan Agung telah mengeluarkan P21 yang artinya proses penanganan kasus yang kita tangani telah dinyatakan secara formil dan material lengkap. Oleh karena itu, tentunya setelah ini kami akan mempersiapkan kelengkapan terkait dengan tersangka dan barang bukti untuk kita serahkan kepada kejaksaan yang akan kita laksanakan antara hari Senin ataupun hari Rabu. Kemudian terkait dengan setelah dinyatakannya P21 untuk kasus pembunuhan berencana yang melibatkan 5 tersangka dan kasus obstruction of justice yang melibatkan 7 tersangka, tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang terlibat, khususnya tim dari Kejaksaan Agung dan para penyidik yang telah maraton, kerja siang malam, dan alhamdulillah hasilnya telah lengkap dan tentunya ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Dalam kesempatan ini tentunya kami juga mengucapkan terima kasih kepada mitra-mitra kami, DPR, Kompolnas, Komnas HAM, rekan-rekan LSM, masyarakat, dan seluruh pemerhati, dan juga khususnya teman-teman media yang telah mengawal, mensupport, memberikan masukan sehingga penanganan kasus ini bisa berjalan dengan lancar. Dan tentunya
terkait ya, dengan posisi tersangka saudari PC. Hari ini saudara PC melaksanakan wajib lapor. Hari ini juga kami telah melaksanakan pemeriksaan terkait dengan kondisi kesehatan, baik kondisi jasmani dan juga melakukan pemeriksaan psikologi. Baru saja kami mendapatkan laporan bahwa terkait dengan kondisi jasmani dan psikologi dari saudara PC saat ini dalam keadaan baik. Oleh karena itu, untuk mempersiapkan dan mempermudah proses penyerahan berkas tahap 2, hari ini saudara PC kita nyatakan, kita putuskan untuk ditahan di rutan Mabes Polri. Jadi ini juga untuk menjawab beberapa pertanyaan yang selama ini menanyakan bagaimana kelanjutan dengan posisi saudara PC. Selanjutnya kami akan terus melanjutkan komitmen kami untuk menuntaskan kasus yang ada, termasuk saat ini selain yang kita proses baik pembunuhan berencana, kemudian obstruction, saat ini juga kita terus memproses yang melanggar kode etik. 5 orang sudah kita PTDH, kemudian yang lain demosi dan juga patsus, dan proses saat ini juga masih terus berlangsung untuk menuntaskan sisanya. Tentunya ini bagian dari komitmen kami untuk bersungguh-sungguh menuntaskan penanganan kasus ini. Sebagai komitmen bahwa Polri melakukan ini secara tegas, tanpa pandang bulu, untuk memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Terkait dengan status FS, beberapa waktu yang lalu kita sudah mengirimkan surat terkait dengan penolakan banding yang bersangkutan untuk proses PTDH, dan barusan kami sudah mendapatkan informasi bahwa keputusan PTDH dari Istana, dari Setmilpres, tadi kami sudah dihubungi, sudah dikeluarkan. Oleh karena itu, status FS tentunya secara resmi saat ini sudah tidak menjadi anggota Polri. Kemudian ke depan tentunya ini menjadi komitmen kami, karena kami sadar bahwa dampak dari kasus ini betul-betul menggerus kepercayaan publik terhadap Polri. Oleh karena itu, kami semua jajaran berkomitmen tentunya untuk melakukan langkah-langkah perbaikan dan evaluasi. Perbaikan di bidang struktural, perbaikan di bidang instrumental, dan tentunya yang paling utama adalah perbaikan di bidang kultural. Saat ini kami terus melakukan upaya-upaya untuk bisa lebih aspiratif dalam menerima keluhan dan pengaduan masyarakat. Dumas Presisi dan Propam Presisi saat ini membuka ruang meningkatkan layanan interaktif, sehingga masyarakat bisa langsung menyampaikan keluhan, dan saya minta untuk betul-betul bisa direspon
sehingga apa yang menjadi keluhan masyarakat, khususnya para pencari keadilan, bisa direspon secara cepat. Ini bagian dari komitmen kami. Dan terhadap pelanggaran yang kami temui di lapangan, media. Hari ini saya akan menyampaikan terkait perkembangan terakhir penanganan kasus FS atau yang biasa dikenal dengan kasus Duren 3. Tentunya saya menyadari bahwa kasus ini menyita perhatian publik yang sangat luar biasa dan tentunya juga berdampak terhadap kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Oleh karena itu, sesuai dengan komitmen kami untuk memproses secara tegas, transparan, tidak pandang bulu, tidak ada yang ditutup-tutupi, sesuai dengan apa yang menjadi perintah dari Bapak Presiden. Kami dan tim sus telah melakukan kerja keras untuk mengungkap kasus ini. 2,5 bulan kasus ini berjalan dan alhamdulillah hari Rabu kemarin dari Kejaksaan Agung telah mengeluarkan P21 yang artinya proses penanganan kasus yang kita tangani telah dinyatakan secara formil dan material lengkap. Oleh karena itu, tentunya setelah ini kami akan mempersiapkan kelengkapan terkait dengan tersangka dan barang bukti untuk kita serahkan kepada Kejaksaan yang akan kita laksanakan antara hari Senin ataupun hari Rabu. Kemudian terkait dengan setelah dinyatakannya P21 untuk kasus pembunuhan berencana yang melibatkan 5 tersangka dan kasus obstruction of justice yang melibatkan 7 tersangka, tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang terlibat, khususnya tim dari Kejaksaan Agung dan para penyidik yang telah maraton, kerja siang malam, dan alhamdulillah hasilnya telah lengkap dan tentunya ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Dalam kesempatan ini tentunya kami juga mengucapkan terima kasih kepada mitra-mitra kami, DPR, Kompolnas, Komnas HAM, rekan-rekan LSM, masyarakat, dan seluruh pemerhati, dan juga khususnya teman-teman media yang telah mengawal, mensupport, memberikan masukan sehingga penanganan kasus ini bisa berjalan dengan lancar. Dan tentunya terkait dengan posisi tersangka Saudari PC. Hari ini Saudara PC melaksanakan wajib lapor. Hari ini juga kami telah melaksanakan pemeriksaan terkait dengan kondisi kesehatan, baik kondisi jasmani
dan juga melakukan pemeriksaan psikologi. Baru saja kami mendapatkan laporan bahwa terkait dengan kondisi jasmani dan psikologi dari saudara PC saat ini dalam keadaan baik. Oleh karena itu, untuk mempersiapkan dan mempermudah proses penyerahan berkas tahap 2, hari ini saudara PC kita nyatakan, kita putuskan untuk ditahan di rutan Mabes Polri. Jadi ini juga untuk menjawab beberapa pertanyaan yang selama ini menanyakan bagaimana kelanjutan dengan posisi saudara PC. Selanjutnya kami akan terus melanjutkan komitmen kami untuk menuntaskan kasus yang ada, termasuk saat ini selain yang kita proses baik pembunuhan berencana, kemudian obstruction, saat ini juga kita terus memproses yang melanggar kode etik. 5 orang sudah kita PTDH, kemudian yang lain demosi dan juga patsus, dan proses saat ini juga masih terus berlangsung untuk menuntaskan sisanya. Tentunya ini bagian dari komitmen kami untuk bersungguh-sungguh menuntaskan penanganan kasus ini. Sebagai komitmen bahwa Polri melakukan ini secara tegas, tanpa pandang bulu, untuk memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Terkait dengan status FS, beberapa waktu yang lalu kita sudah mengirimkan surat terkait dengan penolakan banding yang bersangkutan untuk proses PTDH, dan barusan kami juga sudah mendapatkan informasi bahwa keputusan PTDH dari Istana, dari Setmilpres tadi kami sudah dihubungi, sudah dikeluarkan. Oleh karena itu status FS tentunya secara resmi saat ini sudah tidak menjadi anggota Polri. Kemudian ke depan tentunya ini menjadi komitmen kami, karena kami sadar bahwa dampak dari kasus ini betul-betul menggerus kepercayaan publik terhadap Polri. Oleh karena itu kami semua jajaran berkomitmen tentunya untuk melakukan langkah-langkah perbaikan dan evaluasi. Perbaikan di bidang struktural, perbaikan di bidang instrumental, dan tentunya yang paling utama adalah perbaikan di bidang kultural. Saat ini kami terus melakukan upaya-upaya untuk bisa lebih aspiratif dalam menerima keluhan dan pengaduan masyarakat. Dumas Presisi dan Propam Presisi saat ini membuka ruang meningkatkan layanan interaktif, sehingga masyarakat bisa langsung menyampaikan keluhan, dan saya minta untuk betul-betul bisa direspon, sehingga apa yang menjadi keluhan masyarakat, khususnya para pencari keadilan, bisa direspon secara cepat. Ini bagian dari komitmen kami. Dan terhadap pelanggaran yang kami temui di lapangan, media. Hari ini saya akan menyampaikan terkait perkembangan terakhir penanganan kasus FS
atau yang biasa dikenal dengan kasus Duren 3. Tentunya saya menyadari bahwa kasus ini menyita perhatian publik yang sangat luar biasa dan tentunya juga berdampak terhadap kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Oleh karena itu, sesuai dengan komitmen kami untuk memproses secara tegas, transparan, tidak pandang bulu, tidak ada yang ditutup-tutupi, sesuai dengan apa yang menjadi perintah dari Bapak Presiden. Kami dan tim sus telah melakukan kerja keras untuk mengungkap kasus ini. 2,5 bulan kasus ini berjalan dan alhamdulillah hari Rabu kemarin dari Kejaksaan Agung telah mengeluarkan P21 yang artinya proses penanganan kasus yang kita tangani telah dinyatakan secara formil dan material lengkap. Oleh karena itu, tentunya setelah ini kami akan mempersiapkan kelengkapan terkait dengan tersangka dan barang bukti untuk kita serahkan kepada Kejaksaan yang akan kita laksanakan antara hari Senin ataupun hari Rabu. Kemudian terkait dengan setelah dinyatakannya P21 untuk kasus pembunuhan berencana yang melibatkan 5 tersangka dan kasus obstruction of justice yang melibatkan 7 tersangka, tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang terlibat, khususnya tim dari Kejaksaan Agung dan para penyidik yang telah maraton, kerja siang malam, dan alhamdulillah hasilnya telah lengkap dan tentunya ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Dalam kesempatan ini tentunya kami juga mengucapkan terima kasih kepada mitra-mitra kami, DPR, Kompolnas, Komnas HAM, rekan-rekan LSM, masyarakat, dan seluruh pemerhati, dan juga khususnya teman-teman media yang telah mengawal, mensupport, memberikan masukan sehingga penanganan kasus ini bisa berjalan dengan lancar. Dan tentunya terkait dengan posisi tersangka Saudari PC. Hari ini Saudara PC melaksanakan wajib lapor. Hari ini juga kami telah melaksanakan pemeriksaan terkait dengan kondisi kesehatan, baik kondisi jasmani dan juga melakukan pemeriksaan psikologi. Baru saja kami mendapatkan laporan bahwa terkait dengan kondisi jasmani dan psikologi dari Saudara PC saat ini dalam keadaan baik. Oleh karena itu, untuk mempersiapkan dan mempermudah
proses penyerahan berkas tahap 2. Hari ini Saudara PC kita nyatakan, kita putuskan untuk ditahan di rutan Mabes Polri. Jadi ini juga untuk menjawab beberapa pertanyaan yang selama ini menanyakan bagaimana kelanjutan dengan posisi Saudara PC. Selanjutnya kami akan terus melanjutkan komitmen kami untuk menuntaskan kasus yang ada, termasuk saat ini selain yang kita proses baik pembunuhan berencana, kemudian obstruction, saat ini juga kita terus memproses yang melanggar kode etik. 5 orang sudah kita PTDH, kemudian yang lain demosi dan juga patsus, dan proses saat ini juga masih terus berlangsung untuk menuntaskan sisanya. Tentunya ini bagian dari komitmen kami untuk bersungguh-sungguh menuntaskan penanganan kasus ini. Sebagai komitmen bahwa Polri melakukan ini secara tegas, tanpa pandang bulu, untuk memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Terkait dengan status FS, beberapa waktu yang lalu kita sudah mengirimkan surat terkait dengan penolakan banding yang bersangkutan untuk proses PTDH, dan barusan kami juga sudah mendapatkan informasi bahwa keputusan PTDH dari Istana, dari Setmilpres tadi kami sudah dihubungi, sudah dikeluarkan. Oleh karena itu status FS tentunya secara resmi saat ini sudah tidak menjadi anggota Polri. Kemudian ke depan tentunya ini menjadi komitmen kami, karena kami sadar bahwa dampak dari kasus ini betul-betul menggerus kepercayaan publik terhadap Polri. Oleh karena itu kami semua jajaran berkomitmen tentunya untuk melakukan langkah-langkah perbaikan dan evaluasi. Perbaikan di bidang struktural, perbaikan di bidang instrumental, dan tentunya yang paling utama adalah perbaikan di bidang kultural. Saat ini kami terus melakukan upaya-upaya untuk bisa lebih aspiratif dalam menerima keluhan dan pengaduan masyarakat. Dumas Presisi dan Propam Presisi saat ini membuka ruang meningkatkan layanan interaktif sehingga masyarakat bisa langsung menyampaikan keluhan, dan saya minta untuk betul-betul bisa direspon sehingga apa yang menjadi keluhan masyarakat khususnya para pencari keadilan bisa direspon secara cepat. Ini bagian dari komitmen kami, dan terhadap pelanggaran yang kami temui di lapangan media. Hari ini saya akan menyampaikan terkait perkembangan terakhir penanganan kasus FS atau yang biasa dikenal dengan kasus Duren 3. Tentunya saya menyadari bahwa kasus ini menyita perhatian publik yang sangat luar biasa, dan tentunya juga berdampak terhadap kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Oleh karena itu, sesuai dengan komitmen kami
untuk memproses secara tegas, transparan, tidak pandang bulu, tidak ada yang ditutup-tutupi, sesuai dengan apa yang menjadi perintah dari Bapak Presiden. Kami dan tim sus telah melakukan kerja keras untuk mengungkap kasus ini. 2,5 bulan kasus ini berjalan dan alhamdulillah hari Rabu kemarin dari Kejaksaan Agung telah mengeluarkan P21 yang artinya proses penanganan kasus yang kita tangani telah dinyatakan secara formil dan material lengkap. Oleh karena itu, tentunya setelah ini kami akan mempersiapkan kelengkapan terkait dengan tersangka dan barang bukti untuk kita serahkan kepada Kejaksaan yang akan kita laksanakan antara hari Senin ataupun hari Rabu. Kemudian terkait dengan setelah dinyatakannya P21 untuk kasus pembunuhan berencana yang melibatkan 5 tersangka dan kasus obstruction of justice yang melibatkan 7 tersangka, tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang terlibat, khususnya tim dari Kejaksaan Agung dan para penyidik yang telah maraton, kerja siang malam, dan alhamdulillah hasilnya telah lengkap dan tentunya ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Dalam kesempatan ini tentunya kami juga mengucapkan terima kasih kepada mitra-mitra kami, DPR, Kompolnas, Komnas HAM, rekan-rekan LSM, masyarakat, dan seluruh pemerhati, dan juga khususnya teman-teman media yang telah mengawal, mensupport, memberikan masukan sehingga penanganan kasus ini bisa berjalan dengan lancar. Dan tentunya terkait dengan posisi tersangka saudari PC. Hari ini saudara PC melaksanakan wajib lapor. Hari ini juga kami telah melaksanakan pemeriksaan terkait dengan kondisi kesehatan, baik kondisi jasmani dan juga melakukan pemeriksaan psikologi. Baru saja kami mendapatkan laporan bahwa terkait dengan kondisi jasmani dan psikologi dari saudara PC saat ini dalam keadaan baik. Oleh karena itu, untuk mempersiapkan dan mempermudah proses penyerahan berkas tahap 2, hari ini saudara PC kita nyatakan, kita putuskan untuk ditahan di rutan Mabes Polri. Jadi ini juga untuk menjawab beberapa pertanyaan yang selama ini menanyakan bagaimana kelanjutan dengan
posisi saudara Isi. Selanjutnya, kami akan terus melanjutkan komitmen kami untuk menuntaskan kasus yang ada, termasuk saat ini selain yang kita proses baik pembunuhan berencana, kemudian obstruction, saat ini juga kita terus memproses yang melanggar kode etik. 5 orang sudah kita PDDH, kemudian yang lain demosi dan juga patsus, dan proses saat ini juga masih terus berlangsung untuk menuntaskan sisanya. Tentunya ini bagian dari komitmen kami untuk bersungguh-sungguh menuntaskan penanganan kasus ini. Sebagai komitmen bahwa Polri melakukan ini secara tegas tanpa pandang bulu untuk memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Terkait dengan status FS, beberapa waktu yang lalu kita sudah mengirimkan surat terkait dengan penolakan banding yang bersangkutan untuk proses PTDH, dan barusan kami sudah mendapatkan informasi bahwa keputusan PTDH dari Istana, dari Setmil Pres, tadi kami sudah dihubungi, sudah dikeluarkan. Oleh karena itu, status FS tentunya secara resmi saat ini sudah tidak menjadi anggota Polri. Kemudian ke depan tentunya ini menjadi komitmen kami, karena kami sadar bahwa dampak dari kasus ini betul-betul menggerus kepercayaan publik terhadap Polri. Oleh karena itu, kami semua jajaran berkomitmen tentunya untuk melakukan langkah-langkah perbaikan dan evaluasi. Perbaikan di bidang struktural, perbaikan di bidang instrumental, dan tentunya yang paling utama adalah perbaikan di bidang kultural. Saat ini kami terus melakukan upaya-upaya untuk bisa lebih aspiratif dalam menerima keluhan dan pengaduan masyarakat. Dumas Presisi dan Propam Presisi saat ini membuka ruang meningkatkan layanan interaktif, sehingga masyarakat bisa langsung menyampaikan keluhan, dan saya minta untuk betul-betul bisa direspon, sehingga apa yang menjadi keluhan masyarakat, khususnya para pencari keadilan, bisa direspon secara cepat. Ini bagian dari komitmen kami. Dan terhadap pelanggaran yang kami temui di lapangan, media. Hari ini saya akan menyampaikan terkait perkembangan terakhir penanganan kasus FS atau yang biasa dikenal dengan kasus Duren 3. Tentunya saya menyadari bahwa kasus ini menyita perhatian publik yang sangat luar biasa, dan tentunya juga berdampak terhadap kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Oleh karena itu, sesuai dengan komitmen kami untuk memproses secara tegas, transparan, tidak pandang bulu, tidak ada yang ditutup-tutupi, sesuai dengan apa yang menjadi perintah dari Bapak Presiden. Kami dan tim sus telah melakukan kerja keras
untuk mengungkap kasus ini. 2,5 bulan kasus ini berjalan dan alhamdulillah hari Rabu kemarin dari Kejaksaan Agung telah mengeluarkan P21 yang artinya proses penanganan kasus yang kita tangani telah dinyatakan secara formil dan material lengkap. Oleh karena itu, tentunya setelah ini kami akan mempersiapkan kelengkapan terkait dengan tersangka dan barang bukti untuk kita serahkan kepada kejaksaan yang akan kita laksanakan antara hari Senin ataupun hari Rabu. Kemudian terkait dengan setelah dinyatakannya P21 untuk kasus pembunuhan berencana yang melibatkan 5 tersangka dan kasus obstruction of justice yang melibatkan 7 tersangka, tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang terlibat, khususnya tim dari Kejaksaan Agung dan para penyidik yang telah maraton, kerja siang malam, dan alhamdulillah hasilnya telah lengkap dan tentunya ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Dalam kesempatan ini tentunya kami juga mengucapkan terima kasih kepada mitra-mitra kami, DPR, Kompolnas, Komnas HAM, rekan-rekan LSM, masyarakat, dan seluruh pemerhati, dan juga khususnya teman-teman media yang telah mengawal, mensupport, memberikan masukan sehingga penanganan kasus ini bisa berjalan dengan lancar. Dan tentunya terkait dengan posisi tersangka saudari PC. Hari ini saudara PC melaksanakan wajib lapor. Hari ini juga kami telah melaksanakan pemeriksaan terkait dengan kondisi kesehatan, baik kondisi jasmani dan juga melakukan pemeriksaan psikologi. Baru saja kami mendapatkan laporan bahwa terkait dengan kondisi jasmani dan psikologi dari saudara PC saat ini dalam keadaan baik. Oleh karena itu, untuk mempersiapkan dan mempermudah proses penyerahan berkas tahap 2, hari ini saudara PC kita nyatakan, kita putuskan untuk ditahan di rutan Mabes Polri. Jadi ini juga untuk menjawab beberapa pertanyaan yang selama ini menanyakan bagaimana kelanjutan dengan posisi saudara PC. Selanjutnya kami akan terus melanjutkan komitmen kami untuk menuntaskan kasus yang ada, termasuk saat ini selain yang kita proses baik pembunuhan berencana, kemudian obstruction, saat ini juga kita terus memproses yang melanggar kode etik
5 orang sudah kita PTDH, kemudian yang lain demosi dan juga patsus, dan proses saat ini juga masih terus berlangsung untuk menuntaskan sisanya. Tentunya ini bagian dari komitmen kami untuk bersungguh-sungguh menuntaskan penanganan kasus ini. Sebagai komitmen bahwa Polri melakukan ini secara tegas tanpa pandang bulu untuk memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Terkait dengan status FS, beberapa waktu yang lalu kita sudah mengirimkan surat terkait dengan penolakan banding yang bersangkutan untuk proses PTDH, dan barusan kami juga sudah mendapatkan informasi bahwa keputusan PTDH dari Istana, dari Setmilpres tadi kami sudah dihubungi, sudah dikeluarkan. Oleh karena itu status FS tentunya secara resmi saat ini sudah tidak menjadi anggota Polri. Kemudian ke depan tentunya ini menjadi komitmen kami, karena kami sadar bahwa dampak dari kasus ini betul-betul menggerus kepercayaan publik terhadap Polri. Oleh karena itu kami semua jajaran berkomitmen tentunya untuk melakukan langkah-langkah perbaikan dan evaluasi. Perbaikan di bidang struktural, perbaikan di bidang instrumental, dan tentunya yang paling utama adalah perbaikan di bidang kultural. Saat ini kami terus melakukan upaya-upaya untuk bisa lebih aspiratif dalam menerima keluhan dan pengaduan masyarakat. Dumas Presisi dan Propam Presisi saat ini membuka ruang meningkatkan layanan interaktif sehingga masyarakat bisa langsung menyampaikan keluhan, dan saya minta untuk betul-betul bisa direspon sehingga apa yang menjadi keluhan masyarakat khususnya para pencari keadilan bisa direspon secara cepat. Ini bagian dari komitmen kami. Dan terhadap pelanggaran yang kami temui di lapangan, media. Hari ini saya akan menyampaikan terkait perkembangan terakhir penanganan kasus FS atau yang biasa dikenal dengan kasus Duren 3. Tentunya saya menyadari bahwa kasus ini menyita perhatian publik yang sangat luar biasa dan tentunya juga berdampak terhadap kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Oleh karena itu, sesuai dengan komitmen kami untuk memproses secara tegas, transparan, tidak pandang bulu, tidak ada yang ditutup-tutupi, sesuai dengan apa yang menjadi perintah dari Bapak Presiden. Kami dan tim sus telah melakukan kerja keras untuk mengungkap kasus ini. 2,5 bulan kasus ini berjalan, dan alhamdulillah hari Rabu kemarin dari Kejaksaan Agung telah mengeluarkan P21 yang artinya proses penanganan kasus yang kita tangani telah dinyatakan secara
formil dan material lengkap. Oleh karena itu, tentunya setelah ini kami akan mempersiapkan kelengkapan terkait dengan tersangka dan barang bukti untuk kita serahkan kepada kejaksaan yang akan kita laksanakan antara hari Senin ataupun hari Rabu. Kemudian terkait dengan setelah dinyatakannya P21 untuk kasus pembunuhan berencana yang melibatkan 5 tersangka dan kasus obstruction of justice yang melibatkan 7 tersangka, tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang terlibat, khususnya tim dari Kejaksaan Agung dan para penyidik yang telah maraton, kerja siang malam, dan alhamdulillah hasilnya telah lengkap dan tentunya ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Dalam kesempatan ini tentunya kami juga mengucapkan terima kasih kepada mitra-mitra kami, DPR, Kompolnas, Komnas HAM, rekan-rekan LSM, masyarakat, dan seluruh pemerhati, dan juga khususnya teman-teman media yang telah mengawal, mensupport, memberikan masukan sehingga penanganan kasus ini bisa berjalan dengan lancar. Dan tentunya terkait dengan posisi tersangka saudari PC. Hari ini saudara PC melaksanakan wajib lapor. Hari ini juga kami telah melaksanakan pemeriksaan terkait dengan kondisi kesehatan, baik kondisi jasmani dan juga melakukan pemeriksaan psikologi. Baru saja kami mendapatkan laporan bahwa terkait dengan kondisi jasmani dan psikologi dari saudara PC saat ini dalam keadaan baik. Oleh karena itu, untuk mempersiapkan dan mempermudah proses penyerahan berkas tahap 2, hari ini saudara PC kita nyatakan, kita putuskan untuk ditahan di rutan Mabes Polri. Jadi ini juga untuk menjawab beberapa pertanyaan yang selama ini menanyakan bagaimana kelanjutan dengan posisi saudara PC. Selanjutnya kami akan terus melanjutkan komitmen kami untuk menuntaskan kasus yang ada, termasuk saat ini selain yang kita proses baik pembunuhan berencana, kemudian obstruction, saat ini juga kita terus memproses yang melanggar kode etik. 5 orang sudah kita PTDH, kemudian yang lain demosi dan juga patsus, dan proses saat ini juga masih terus berlangsung untuk menuntaskan sisanya. Tentunya ini bagian dari komitmen kami untuk bersungguh-sungguh menuntaskan penanganan kasus ini.
sebagai komitmen bahwa Polri melakukan ini secara tegas tanpa pandang bulu untuk memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Terkait dengan status FS, beberapa waktu yang lalu kita sudah mengirimkan surat terkait dengan penolakan banding yang bersangkutan untuk proses PTDH, dan barusan kami juga sudah mendapatkan informasi bahwa keputusan PTDH dari Istana, dari Setmilpres tadi kami sudah dihubungi, sudah dikeluarkan. Oleh karena itu status FS tentunya secara resmi saat ini sudah tidak menjadi anggota Polri. Kemudian ke depan tentunya ini menjadi komitmen kami, karena kami sadar bahwa dampak dari kasus ini betul-betul menggerus kepercayaan publik terhadap Polri. Oleh karena itu kami semua jajaran berkomitmen tentunya untuk melakukan langkah-langkah perbaikan dan evaluasi. Perbaikan di bidang struktural, perbaikan di bidang instrumental, dan tentunya yang paling utama adalah perbaikan di bidang kultural. Saat ini kami terus melakukan upaya-upaya untuk bisa lebih aspiratif dalam menerima keluhan dan pengaduan masyarakat. Dumas Presisi dan Propam Presisi saat ini membuka ruang meningkatkan layanan interaktif sehingga masyarakat bisa langsung menyampaikan keluhan, dan saya minta untuk betul-betul bisa direspon sehingga apa yang menjadi keluhan masyarakat khususnya para pencari keadilan bisa direspon secara cepat. Ini bagian dari komitmen kami. Dan terhadap pelanggaran yang kami temui di lapangan, media. Hari ini saya akan menyampaikan terkait perkembangan terakhir penanganan kasus FS atau yang biasa dikenal dengan kasus Duren 3. Tentunya saya menyadari bahwa kasus ini menyita perhatian publik yang sangat luar biasa dan tentunya juga berdampak terhadap kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Oleh karena itu, sesuai dengan komitmen kami untuk memproses secara tegas, transparan, tidak pandang bulu, tidak ada yang ditutup-tutupi, sesuai dengan apa yang menjadi perintah dari Bapak Presiden. Kami dan tim sus telah melakukan kerja keras untuk mengungkap kasus ini. 2,5 bulan kasus ini berjalan, dan alhamdulillah hari Rabu kemarin dari Kejaksaan Agung telah mengeluarkan P21 yang artinya proses penanganan kasus yang kita tangani telah dinyatakan secara formil dan material lengkap. Oleh karena itu, tentunya setelah ini kami akan mempersiapkan kelengkapan terkait dengan tersangka dan barang bukti untuk kita serahkan kepada kejaksaan yang akan kita laksanakan
antara hari Senin ataupun hari Rabu. Kemudian terkait dengan telah dinyatakannya P21 untuk kasus pembunuhan berencana yang melibatkan 5 tersangka dan kasus obstruction of justice yang melibatkan 7 tersangka, tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang terlibat, khususnya tim dari Kejaksaan Agung dan para penyidik yang telah maraton, kerja siang malam, dan alhamdulillah hasilnya telah lengkap dan tentunya ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Dalam kesempatan ini tentunya kami juga mengucapkan terima kasih kepada mitra-mitra kami, DPR, Kompolnas, Komnas HAM, rekan-rekan LSM, masyarakat, dan seluruh pemerhati, dan juga khususnya teman-teman media yang telah mengawal, mensupport, memberikan masukan sehingga penanganan kasus ini bisa berjalan dengan lancar. Dan tentunya terkait dengan posisi tersangka saudari PC. Hari ini saudara PC melaksanakan wajib lapor. Hari ini juga kami telah melaksanakan pemeriksaan terkait dengan kondisi kesehatan, baik kondisi jasmani dan juga melakukan pemeriksaan psikologi. Baru saja kami mendapatkan laporan bahwa terkait dengan kondisi jasmani dan psikologi dari saudara PC saat ini dalam keadaan baik. Oleh karena itu, untuk mempersiapkan dan mempermudah proses penyerahan berkas tahap 2, hari ini saudara PC kita nyatakan, kita putuskan untuk ditahan di rutan Mabes Polri. Jadi ini juga untuk menjawab beberapa pertanyaan yang selama ini menanyakan bagaimana kelanjutan dengan posisi saudara PC. Selanjutnya kami akan terus melanjutkan komitmen kami untuk menuntaskan kasus yang ada, termasuk saat ini selain yang kita proses baik pembunuhan berencana, kemudian obstruction, saat ini juga kita terus memproses yang melanggar kode etik. 5 orang sudah kita PTDH, kemudian yang lain demosi dan juga patsus, dan proses saat ini juga masih terus berlangsung untuk menuntaskan sisanya. Tentunya ini bagian dari komitmen kami untuk bersungguh-sungguh menuntaskan penanganan kasus ini. Sebagai komitmen bahwa Polri melakukan ini secara tegas, tanpa pandang bulu, untuk memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Terkait dengan status FS, beberapa waktu yang lalu kita sudah mengirimkan surat terkait dengan penolakan banding yang bersangkutan untuk proses PTDH,
Dan barusan kami juga sudah mendapatkan informasi bahwa keputusan PTDH dari Istana, dari Setmilpres tadi kami sudah dihubungi, sudah dikeluarkan. Oleh karena itu status FS tentunya secara resmi saat ini sudah tidak menjadi anggota Polri. Kemudian ke depan tentunya ini menjadi komitmen kami karena kami sadar bahwa dampak dari kasus ini betul-betul menggerus kepercayaan publik terhadap Polri. Oleh karena itu kami semua jajaran berkomitmen tentunya untuk melakukan langkah-langkah perbaikan dan evaluasi. Perbaikan di bidang struktural, perbaikan di bidang instrumental, dan tentunya yang paling utama adalah perbaikan di bidang kultural. Saat ini kami terus melakukan upaya-upaya untuk bisa lebih aspiratif dalam menerima keluhan dan pengaduan masyarakat. Dumas Presisi dan Propam Presisi saat ini membuka ruang meningkatkan layanan interaktif sehingga masyarakat bisa langsung menyampaikan keluhan dan saya minta untuk betul-betul bisa direspon sehingga apa yang menjadi keluhan masyarakat khususnya para pencari keadilan bisa direspon secara cepat. Ini bagian dari komitmen kami. Dan terhadap pelanggaran yang kami temui di lapangan media. Hari ini saya akan menyampaikan terkait perkembangan terakhir penanganan kasus FS atau yang biasa dikenal dengan kasus Duren 3. Tentunya saya menyadari bahwa kasus ini menyita perhatian publik yang sangat luar biasa dan tentunya juga berdampak terhadap kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Oleh karena itu, sesuai dengan komitmen kami untuk memproses secara tegas, transparan, tidak pandang bulu, tidak ada yang ditutup-tutupi, sesuai dengan apa yang menjadi perintah dari Bapak Presiden. Kami dan tim sus telah melakukan kerja keras untuk mengungkap kasus ini. 2,5 bulan kasus ini berjalan dan alhamdulillah hari Rabu kemarin dari Kejaksaan Agung telah mengeluarkan P21 yang artinya proses penanganan kasus yang kita tangani telah dinyatakan secara formil dan material lengkap. Oleh karena itu, tentunya setelah ini kami akan mempersiapkan kelengkapan terkait dengan tersangka dan barang bukti untuk kita serahkan kepada Kejaksaan yang akan kita laksanakan antara hari Senin ataupun hari Rabu. Kemudian terkait dengan setelah dinyatakannya P21 untuk kasus pembunuhan berencana yang melibatkan 5 tersangka dan kasus obstruction of justice yang melibatkan 7 tersangka, tentunya kami mengucapkan terima kasih
kepada seluruh rekan-rekan yang terlibat, khususnya tim dari Kejaksaan Agung dan para penyidik yang telah maraton, kerja siang malam, dan alhamdulillah hasilnya telah lengkap dan tentunya ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Dalam kesempatan ini tentunya kami juga mengucapkan terima kasih kepada mitra-mitra kami, DPR, Kompolnas, Komnas HAM, rekan-rekan LSM, masyarakat, dan seluruh pemerhati, dan juga khususnya teman-teman media yang telah mengawal, mensupport, memberikan masukan sehingga penanganan kasus ini bisa berjalan dengan lancar. Dan tentunya terkait dengan posisi tersangka Saudari PC. Hari ini Saudara PC melaksanakan wajib lapor. Hari ini juga kami telah melaksanakan pemeriksaan terkait dengan kondisi kesehatan, baik kondisi jasmani dan juga melakukan pemeriksaan psikologi. Baru saja kami mendapatkan laporan bahwa terkait dengan kondisi jasmani dan psikologi dari Saudara PC saat ini dalam keadaan baik. Oleh karena itu, untuk mempersiapkan dan mempermudah proses penyerahan berkas tahap 2, hari ini Saudara PC kita nyatakan, kita putuskan untuk ditahan di rutan Mabes Polri. Jadi ini juga untuk menjawab beberapa pertanyaan yang selama ini menanyakan bagaimana kelanjutan dengan posisi Saudara PC. Selanjutnya kami akan terus melanjutkan komitmen kami untuk menuntaskan kasus yang ada, termasuk saat ini selain yang kita proses baik pembunuhan berencana, kemudian obstruction, saat ini juga kita terus memproses yang melanggar kode etik. 5 orang sudah kita PTDH, kemudian yang lain demosi dan juga patsus, dan proses saat ini juga masih terus berlangsung untuk menuntaskan sisanya. Tentunya ini bagian dari komitmen kami untuk bersungguh-sungguh menuntaskan penanganan kasus ini. Sebagai komitmen bahwa Polri melakukan ini secara tegas, tanpa pandang bulu, untuk memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Terkait dengan status FS, beberapa waktu yang lalu kita sudah mengirimkan surat terkait dengan penolakan banding yang bersangkutan untuk proses PTDH, dan barusan kami juga sudah mendapatkan informasi bahwa keputusan PTDH dari Istana, dari Setmilpres tadi kami sudah dihubungi, sudah dikeluarkan. Oleh karena itu status FS tentunya secara resmi saat ini sudah tidak menjadi anggota Polri. Kemudian ke depan tentunya ini menjadi komitmen kami, karena kami sadar bahwa
dampak dari kasus ini betul-betul menggerus kepercayaan publik terhadap Polri. Oleh karena itu, kami semua jajaran berkomitmen tentunya untuk melakukan langkah-langkah perbaikan dan evaluasi. Perbaikan di bidang struktural, perbaikan di bidang instrumental, dan tentunya yang paling utama adalah perbaikan di bidang kultural. Saat ini kami terus melakukan upaya-upaya untuk bisa lebih aspiratif dalam menerima keluhan dan pengaduan masyarakat. Dumas Presisi dan Propam Presisi saat ini membuka ruang meningkatkan layanan interaktif sehingga masyarakat bisa langsung menyampaikan keluhan dan saya minta untuk betul-betul bisa direspon sehingga apa yang menjadi keluhan masyarakat khususnya para pencari keadilan bisa direspon secara cepat. Ini bagian dari komitmen kami. Dan terhadap pelanggaran yang kami temui di lapangan media. Hari ini saya akan menyampaikan terkait perkembangan terakhir penanganan kasus FS atau yang biasa dikenal dengan kasus Duren 3. Tentunya saya menyadari bahwa kasus ini menyita perhatian publik yang sangat luar biasa dan tentunya juga berdampak terhadap kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Oleh karena itu, sesuai dengan komitmen kami untuk memproses secara tegas, transparan, tidak pandang bulu, tidak ada yang ditutup-tutupi, sesuai dengan apa yang menjadi perintah dari Bapak Presiden, kami dan tim sus telah melakukan kerja keras untuk mengungkap kasus ini. 2,5 bulan kasus ini berjalan dan alhamdulillah hari Rabu kemarin dari Kejaksaan Agung telah mengeluarkan P21 yang artinya proses penanganan kasus yang kita tangani telah dinyatakan secara formil dan material lengkap. Oleh karena itu, tentunya setelah ini kami akan mempersiapkan kelengkapan terkait dengan tersangka dan barang bukti untuk kita serahkan kepada kejaksaan yang akan kita laksanakan antara hari Senin ataupun hari Rabu. Kemudian terkait dengan setelah dinyatakannya P21 untuk kasus pembunuhan berencana yang melibatkan 5 tersangka dan kasus obstruction of justice yang melibatkan 7 tersangka, tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang terlibat, khususnya tim dari Kejaksaan Agung dan para penyidik yang telah maraton, kerja siang malam, dan alhamdulillah hasilnya telah lengkap dan tentunya ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Dalam kesempatan ini tentunya kami juga mengucapkan terima kasih kepada mitra-mitra kami, DPR,
Kompolnas, Komnas HAM, rekan-rekan LSM, masyarakat, dan seluruh pemerhati, dan juga khususnya teman-teman media yang telah mengawal, mensupport, memberikan masukan sehingga penanganan kasus ini bisa berjalan dengan lancar. Dan tentunya terkait dengan posisi tersangka saudari PC. Hari ini saudara PC melaksanakan wajib lapor. Hari ini juga kami telah melaksanakan pemeriksaan terkait dengan kondisi kesehatan, baik kondisi jasmani dan juga melakukan pemeriksaan psikologi. Baru saja kami mendapatkan laporan bahwa terkait dengan kondisi jasmani dan psikologi dari saudara PC saat ini dalam keadaan baik. Oleh karena itu, untuk mempersiapkan dan mempermudah proses penyerahan berkas tahap 2, hari ini saudara PC kita nyatakan, kita putuskan untuk ditahan di rutan Mabes Polri. Jadi ini juga untuk menjawab beberapa pertanyaan yang selama ini menanyakan bagaimana kelanjutan dengan posisi saudara PC. Selanjutnya kami akan terus melanjutkan komitmen kami untuk menuntaskan kasus yang ada, termasuk saat ini selain yang kita proses baik pembunuhan berencana, kemudian obstruction, saat ini juga kita terus memproses yang melanggar kode etik. 5 orang sudah kita PTDH, kemudian yang lain demosi dan juga patsus, dan proses saat ini juga masih terus berlangsung untuk menuntaskan sisanya. Tentunya ini bagian dari komitmen kami untuk bersungguh-sungguh menuntaskan penanganan kasus ini. Sebagai komitmen bahwa Polri melakukan ini secara tegas, tanpa pandang bulu, untuk memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Terkait dengan status FS, beberapa waktu yang lalu kita sudah mengirimkan surat terkait dengan penolakan banding yang bersangkutan untuk proses PTDH, dan barusan kami juga sudah mendapatkan informasi bahwa keputusan PTDH dari Istana, dari Setmilpres tadi kami sudah dihubungi, sudah dikeluarkan. Oleh karena itu status FS tentunya secara resmi saat ini sudah tidak menjadi anggota Polri. Kemudian ke depan tentunya ini menjadi komitmen kami, karena kami sadar bahwa dampak dari kasus ini betul-betul menggerus kepercayaan publik terhadap Polri. Oleh karena itu kami semua jajaran berkomitmen tentunya untuk melakukan langkah-langkah perbaikan dan evaluasi. Perbaikan di bidang struktural, perbaikan di bidang instrumental, dan tentunya yang paling utama adalah perbaikan di bidang kultural.
Saat ini kami terus melakukan upaya-upaya untuk bisa lebih aspiratif dalam menerima keluhan dan pengaduan masyarakat. Dumas Presisi dan Propam Presisi saat ini membuka ruang meningkatkan layanan interaktif sehingga masyarakat bisa langsung menyampaikan keluhan dan saya minta untuk betul-betul bisa direspon sehingga apa yang menjadi keluhan masyarakat khususnya para pencari keadilan bisa direspon secara cepat. Ini bagian dari komitmen kami dan terhadap pelanggaran yang kami temui di lapangan media. Hari ini saya akan menyampaikan terkait perkembangan terakhir penanganan kasus FS atau yang biasa dikenal dengan kasus Duren 3. Tentunya saya menyadari bahwa kasus ini menyita perhatian publik yang sangat luar biasa dan tentunya juga berdampak terhadap kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Oleh karena itu, sesuai dengan komitmen kami untuk memproses secara tegas, transparan, tidak pandang bulu, tidak ada yang ditutup-tutupi, sesuai dengan apa yang menjadi perintah dari Bapak Presiden. Kami dan tim sus telah melakukan kerja keras untuk mengungkap kasus ini. 2,5 bulan kasus ini berjalan dan alhamdulillah hari Rabu kemarin dari Kejaksaan Agung telah mengeluarkan P21 yang artinya proses penanganan kasus yang kita tangani telah dinyatakan secara formil dan material lengkap. Oleh karena itu, tentunya setelah ini kami akan mempersiapkan kelengkapan terkait dengan tersangka dan barang bukti untuk kita serahkan kepada kejaksaan yang akan kita laksanakan antara hari Senin ataupun hari Rabu. Kemudian terkait dengan setelah dinyatakannya P21 untuk kasus pembunuhan berencana yang melibatkan 5 tersangka dan kasus obstruction of justice yang melibatkan 7 tersangka, tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang terlibat, khususnya tim dari Kejaksaan Agung dan para penyidik yang telah maraton, kerja siang malam, dan alhamdulillah hasilnya telah lengkap dan tentunya ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Dalam kesempatan ini tentunya kami juga mengucapkan terima kasih kepada mitra-mitra kami, DPR, Kompolnas, Komnas HAM, rekan-rekan LSM, masyarakat, dan seluruh pemerhati, dan juga khususnya teman-teman media yang telah mengawal, mensupport, memberikan masukan sehingga penanganan kasus ini bisa berjalan dengan lancar. Dan tentunya terkait
dengan posisi tersangka saudari PC. Hari ini saudara PC melaksanakan wajib lapor. Hari ini juga kami telah melaksanakan pemeriksaan terkait dengan kondisi kesehatan, baik kondisi jasmani dan juga melakukan pemeriksaan psikologi. Baru saja kami mendapatkan laporan bahwa terkait dengan kondisi jasmani dan psikologi dari saudara PC saat ini dalam keadaan baik. Oleh karena itu, untuk mempersiapkan dan mempermudah proses penyerahan berkas tahap 2, hari ini saudara PC kita nyatakan, kita putuskan untuk ditahan di rutan Mabes Polri. Jadi ini juga untuk menjawab beberapa pertanyaan yang selama ini menanyakan bagaimana kelanjutan dengan posisi saudara PC. Selanjutnya kami akan terus melanjutkan komitmen kami untuk menuntaskan kasus yang ada, termasuk saat ini selain yang kita proses baik pembunuhan berencana, kemudian obstruction, saat ini juga kita terus memproses yang melanggar kode etik. 5 orang sudah kita PTDH, kemudian yang lain demosi dan juga patsus, dan proses saat ini juga masih terus berlangsung untuk menuntaskan sisanya. Tentunya ini bagian dari komitmen kami untuk bersungguh-sungguh menuntaskan penanganan kasus ini. Sebagai komitmen bahwa Polri melakukan ini secara tegas, tanpa pandang bulu, untuk memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Terkait dengan status FS, beberapa waktu yang lalu kita sudah mengirimkan surat terkait dengan penolakan banding yang bersangkutan untuk proses PTDH, dan barusan kami juga sudah mendapatkan informasi bahwa keputusan PTDH dari Istana, dari Setmilpres tadi kami sudah dihubungi, sudah dikeluarkan. Oleh karena itu, status FS tentunya secara resmi saat ini sudah tidak menjadi anggota Polri. Kemudian ke depan, tentunya ini menjadi komitmen kami, karena kami sadar bahwa dampak dari kasus ini betul-betul menggerus kepercayaan publik terhadap Polri. Oleh karena itu, kami semua jajaran berkomitmen tentunya untuk melakukan langkah-langkah perbaikan dan evaluasi. Perbaikan di bidang struktural, perbaikan di bidang instrumental, dan tentunya yang paling utama adalah perbaikan di bidang kultural. Saat ini kami terus melakukan upaya-upaya untuk bisa lebih aspiratif dalam menerima keluhan dan pengaduan masyarakat. Dumas Presisi dan Propam Presisi saat ini membuka ruang meningkatkan layanan interaktif, sehingga masyarakat bisa langsung menyampaikan keluhan, dan saya minta untuk betul-betul bisa direspon, sehingga apa
yang menjadi keluhan masyarakat, khususnya para pencari keadilan, bisa direspon secara cepat. Ini bagian dari komitmen kami. Dan terhadap pelanggaran yang kami temui di lapangan, media. Hari ini saya akan menyampaikan terkait perkembangan terakhir penanganan kasus FS atau yang biasa dikenal dengan kasus Duren 3. Tentunya saya menyadari bahwa kasus ini menyita perhatian publik yang sangat luar biasa dan tentunya juga berdampak terhadap kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Oleh karena itu, sesuai dengan komitmen kami untuk memproses secara tegas, transparan, tidak pandang bulu, tidak ada yang ditutup-tutupi, sesuai dengan apa yang menjadi perintah dari Bapak Presiden. Kami dan tim sus telah melakukan kerja keras untuk mengungkap kasus ini. 2,5 bulan kasus ini berjalan dan alhamdulillah hari Rabu kemarin dari Kejaksaan Agung telah mengeluarkan P21 yang artinya proses penanganan kasus yang kita tangani telah dinyatakan secara formil dan material lengkap. Oleh karena itu, tentunya setelah ini kami akan mempersiapkan kelengkapan terkait dengan tersangka dan barang bukti untuk kita serahkan kepada kejaksaan yang akan kita laksanakan antara hari Senin ataupun hari Rabu. Kemudian terkait dengan setelah dinyatakannya P21 untuk kasus pembunuhan berencana yang melibatkan 5 tersangka dan kasus obstruction of justice yang melibatkan 7 tersangka, tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang terlibat, khususnya tim dari Kejaksaan Agung dan para penyidik yang telah maraton, kerja siang malam, dan alhamdulillah hasilnya telah lengkap dan tentunya ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Dalam kesempatan ini tentunya kami juga mengucapkan terima kasih kepada mitra-mitra kami, DPR, Kompolnas, Komnas HAM, rekan-rekan LSM, masyarakat, dan seluruh pemerhati, dan juga khususnya teman-teman media yang telah mengawal, mensupport, memberikan masukan sehingga penanganan kasus ini bisa berjalan dengan lancar. Dan tentunya terkait dengan posisi tersangka saudari PC. Hari ini saudara PC melaksanakan wajib lapor. Hari ini juga kami telah melaksanakan pemeriksaan terkait dengan kondisi kesehatan, baik kondisi jasmani
dan juga melakukan pemeriksaan psikologi. Baru saja kami mendapatkan laporan bahwa terkait dengan kondisi jasmani dan psikologi dari saudara PC saat ini dalam keadaan baik. Oleh karena itu, untuk mempersiapkan dan mempermudah proses penyerahan berkas tahap 2, hari ini saudara PC kita nyatakan, kita putuskan untuk ditahan di rutan Mabes Polri. Jadi ini juga untuk menjawab beberapa pertanyaan yang selama ini menanyakan bagaimana kelanjutan dengan posisi saudara PC. Selanjutnya kami akan terus melanjutkan komitmen kami untuk menuntaskan kasus yang ada, termasuk saat ini selain yang kita proses baik pembunuhan berencana, kemudian obstruction, saat ini juga kita terus memproses yang melanggar kode etik. 5 orang sudah kita PTDH, kemudian yang lain demosi dan juga patsus, dan proses saat ini juga masih terus berlangsung untuk menuntaskan sisanya. Tentunya ini bagian dari komitmen kami untuk bersungguh-sungguh menuntaskan penanganan kasus ini. Sebagai komitmen bahwa Polri melakukan ini secara tegas, tanpa pandang bulu, untuk memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Terkait dengan status FS, beberapa waktu yang lalu kita sudah mengirimkan surat terkait dengan penolakan banding yang bersangkutan untuk proses PTDH, dan barusan kami juga sudah mendapatkan informasi bahwa keputusan PTDH dari Istana, dari Setmilpres tadi kami sudah dihubungi, sudah dikeluarkan. Oleh karena itu status FS tentunya secara resmi saat ini sudah tidak menjadi anggota Polri. Kemudian ke depan tentunya ini menjadi komitmen kami, karena kami sadar bahwa dampak dari kasus ini betul-betul menggerus kepercayaan publik terhadap Polri. Oleh karena itu kami semua jajaran berkomitmen tentunya untuk melakukan langkah-langkah perbaikan dan evaluasi. Perbaikan di bidang struktural, perbaikan di bidang instrumental, dan tentunya yang paling utama adalah perbaikan di bidang kultural. Saat ini kami terus melakukan upaya-upaya untuk bisa lebih aspiratif dalam menerima keluhan dan pengaduan masyarakat. Dumas Presisi dan Propam Presisi saat ini membuka ruang meningkatkan layanan interaktif, sehingga masyarakat bisa langsung menyampaikan keluhan, dan saya minta untuk betul-betul bisa direspon, sehingga apa yang menjadi keluhan masyarakat, khususnya para pencari keadilan, bisa direspon secara cepat. Ini bagian dari komitmen kami. Dan terhadap pelanggaran yang kami temui di lapangan, media. Hari ini saya akan menyampaikan terkait perkembangan terakhir penanganan kasus FS
atau yang biasa dikenal dengan kasus Duren 3. Tentunya saya menyadari bahwa kasus ini menyita perhatian publik yang sangat luar biasa dan tentunya juga berdampak terhadap kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Oleh karena itu, sesuai dengan komitmen kami untuk memproses secara tegas, transparan, tidak pandang bulu, tidak ada yang ditutup-tutupi, sesuai dengan apa yang menjadi perintah dari Bapak Presiden. Kami dan tim sus telah melakukan kerja keras untuk mengungkap kasus ini. 2,5 bulan kasus ini berjalan dan alhamdulillah hari Rabu kemarin dari Kejaksaan Agung telah mengeluarkan P21 yang artinya proses penanganan kasus yang kita tangani telah dinyatakan secara formil dan material lengkap. Oleh karena itu, tentunya setelah ini kami akan mempersiapkan kelengkapan terkait dengan tersangka dan barang bukti untuk kita serahkan kepada kejaksaan yang akan kita laksanakan antara hari Senin ataupun hari Rabu. Kemudian terkait dengan setelah dinyatakannya P21 untuk kasus pembunuhan berencana yang melibatkan 5 tersangka dan kasus obstruction of justice yang melibatkan 7 tersangka, tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang terlibat, khususnya tim dari Kejaksaan Agung dan para penyidik yang telah maraton, kerja siang malam, dan alhamdulillah hasilnya telah lengkap dan tentunya ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Dalam kesempatan ini tentunya kami juga mengucapkan terima kasih kepada mitra-mitra kami, DPR, Kompolnas, Komnas HAM, rekan-rekan LSM, masyarakat, dan seluruh pemerhati, dan juga khususnya teman-teman media yang telah mengawal, mensupport, memberikan masukan sehingga penanganan kasus ini bisa berjalan dengan lancar. Dan tentunya terkait dengan posisi tersangka saudari PC. Hari ini saudara PC melaksanakan wajib lapor. Hari ini juga kami telah melaksanakan pemeriksaan terkait dengan kondisi kesehatan, baik kondisi jasmani dan juga melakukan pemeriksaan psikologi. Baru saja kami mendapatkan laporan bahwa terkait dengan kondisi jasmani dan psikologi dari saudara PC saat ini dalam keadaan baik. Oleh karena itu, untuk mempersiapkan dan mempermudah
proses penyerahan berkas tahap 2. Hari ini Saudara PC kita nyatakan, kita putuskan untuk ditahan di rutan Mabes Polri. Jadi ini juga untuk menjawab beberapa pertanyaan yang selama ini menanyakan bagaimana kelanjutan dengan posisi Saudara PC. Selanjutnya kami akan terus melanjutkan komitmen kami untuk menuntaskan kasus yang ada, termasuk saat ini selain yang kita proses baik pembunuhan berencana, kemudian obstruction, saat ini juga kita terus memproses yang melanggar kode etik. 5 orang sudah kita PTDH, kemudian yang lain demosi dan juga patsus, dan proses saat ini juga masih terus berlangsung untuk menuntaskan sisanya. Tentunya ini bagian dari komitmen kami untuk bersungguh-sungguh menuntaskan penanganan kasus ini. Sebagai komitmen bahwa Polri melakukan ini secara tegas tanpa pandang bulu untuk memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Terkait dengan status FS, beberapa waktu yang lalu kita sudah mengirimkan surat terkait dengan penolakan banding yang bersangkutan untuk proses PTDH, dan barusan kami juga sudah mendapatkan informasi bahwa keputusan PTDH dari Istana, dari Setmilpres tadi kami sudah dihubungi, sudah dikeluarkan. Oleh karena itu status FS tentunya secara resmi saat ini sudah tidak menjadi anggota Polri. Kemudian ke depan tentunya ini menjadi komitmen kami, karena kami sadar bahwa dampak dari kasus ini betul-betul menggerus kepercayaan publik terhadap Polri. Oleh karena itu kami semua jajaran berkomitmen tentunya untuk melakukan langkah-langkah perbaikan dan evaluasi. Perbaikan di bidang struktural, perbaikan di bidang instrumental, dan tentunya yang paling utama adalah perbaikan di bidang kultural. Saat ini kami terus melakukan upaya-upaya untuk bisa lebih aspiratif dalam menerima keluhan dan pengaduan masyarakat. Dumas Presisi dan Propam Presisi saat ini membuka ruang meningkatkan layanan interaktif sehingga masyarakat bisa langsung menyampaikan keluhan, dan saya minta untuk betul-betul bisa direspon sehingga apa yang menjadi keluhan masyarakat khususnya para pencari keadilan bisa direspon secara cepat. Ini bagian dari komitmen kami. Dan terhadap pelanggaran yang kami temui di lapangan media. Hari ini saya akan menyampaikan terkait perkembangan terakhir penanganan kasus FS atau yang biasa dikenal dengan kasus Duren 3. Tentunya saya menyadari bahwa kasus ini menyita perhatian publik yang sangat luar biasa dan tentunya juga berdampak terhadap kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Oleh karena itu, sesuai dengan komitmen kami
untuk memproses secara tegas, transparan, tidak pandang bulu, tidak ada yang ditutup-tutupi, sesuai dengan apa yang menjadi perintah dari Bapak Presiden. Kami dan tim sus telah melakukan kerja keras untuk mengungkap kasus ini. 2,5 bulan kasus ini berjalan dan alhamdulillah hari Rabu kemarin dari Kejaksaan Agung telah mengeluarkan P21 yang artinya proses penanganan kasus yang kita tangani telah dinyatakan secara formil dan material lengkap. Oleh karena itu, tentunya setelah ini kami akan mempersiapkan kelengkapan terkait dengan tersangka dan barang bukti untuk kita serahkan kepada Kejaksaan yang akan kita laksanakan antara hari Senin ataupun hari Rabu. Kemudian terkait dengan setelah dinyatakannya P21 untuk kasus pembunuhan berencana yang melibatkan 5 tersangka dan kasus obstruction of justice yang melibatkan 7 tersangka, tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang terlibat, khususnya tim dari Kejaksaan Agung dan para penyidik yang telah maraton, kerja siang malam, dan alhamdulillah hasilnya telah lengkap dan tentunya ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Dalam kesempatan ini tentunya kami juga mengucapkan terima kasih kepada mitra-mitra kami, DPR, Kompolnas, Komnas HAM, rekan-rekan LSM, masyarakat, dan seluruh pemerhati, dan juga khususnya teman-teman media yang telah mengawal, mensupport, memberikan masukan sehingga penanganan kasus ini bisa berjalan dengan lancar. Dan tentunya terkait dengan posisi tersangka saudari PC. Hari ini saudara PC melaksanakan wajib lapor. Hari ini juga kami telah melaksanakan pemeriksaan terkait dengan kondisi kesehatan, baik kondisi jasmani dan juga melakukan pemeriksaan psikologi. Baru saja kami mendapatkan laporan bahwa terkait dengan kondisi jasmani dan psikologi dari saudara PC saat ini dalam keadaan baik. Oleh karena itu, untuk mempersiapkan dan mempermudah proses penyerahan berkas tahap 2, hari ini saudara PC kita nyatakan, kita putuskan untuk ditahan di rutan Mabes Polri. Jadi ini juga untuk menjawab beberapa pertanyaan yang selama ini menanyakan bagaimana kelanjutan dengan
posisi Saudara Pisi. Selanjutnya, kami akan terus melanjutkan komitmen kami untuk menuntaskan kasus yang ada, termasuk saat ini selain yang kita proses baik pembunuhan berencana, kemudian obstruction, saat ini juga kita terus memproses yang melanggar kode etik. 5 orang sudah kita PTDH, kemudian yang lain demosi dan juga patsus, dan proses saat ini juga masih terus berlangsung untuk menuntaskan sisanya. Tentunya ini bagian dari komitmen kami untuk bersungguh-sungguh menuntaskan penanganan kasus ini. Sebagai komitmen bahwa Polri melakukan ini secara tegas, tanpa pandang bulu, untuk memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Terkait dengan status FS, beberapa waktu yang lalu kita sudah mengirimkan surat terkait dengan penolakan banding yang bersangkutan untuk proses PTDH, dan barusan kami juga sudah mendapatkan informasi bahwa keputusan PTDH dari Istana, dari Setmilpres tadi kami sudah dihubungi, sudah dikeluarkan. Oleh karena itu, status FS tentunya secara resmi saat ini sudah tidak menjadi anggota Polri. Kemudian ke depan tentunya ini menjadi komitmen kami, karena kami sadar bahwa dampak dari kasus ini betul-betul menggerus kepercayaan publik terhadap Polri. Oleh karena itu, kami semua jajaran berkomitmen tentunya untuk melakukan langkah-langkah perbaikan dan evaluasi. Perbaikan di bidang struktural, perbaikan di bidang instrumental, dan tentunya yang paling utama adalah perbaikan di bidang kultural. Saat ini kami terus melakukan upaya-upaya untuk bisa lebih aspiratif dalam menerima keluhan dan pengaduan masyarakat. Dumas Presisi dan Propam Presisi saat ini membuka ruang meningkatkan layanan interaktif, sehingga masyarakat bisa langsung menyampaikan keluhan, dan saya minta untuk betul-betul bisa direspon, sehingga apa yang menjadi keluhan masyarakat, khususnya para pencari keadilan, bisa direspon secara cepat. Ini bagian dari komitmen kami. Dan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang kami temui di lapangan, media. Hari ini saya akan menyampaikan terkait perkembangan terakhir penanganan kasus FS atau yang biasa dikenal dengan kasus Duren 3. Tentunya saya menyadari bahwa kasus ini menyita perhatian publik yang sangat luar biasa, dan tentunya juga berdampak terhadap kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Oleh karena itu, sesuai dengan komitmen kami untuk memproses secara tegas, transparan, tidak pandang bulu, tidak ada yang ditutup-tutupi, sesuai dengan apa yang menjadi perintah dari Bapak Presiden. Kami dan tim sus telah melakukan kerja keras
untuk mengungkap kasus ini. 2,5 bulan kasus ini berjalan dan alhamdulillah hari Rabu kemarin dari Kejaksaan Agung telah mengeluarkan P21 yang artinya proses penanganan kasus yang kita tangani telah dinyatakan secara formil dan material lengkap. Oleh karena itu, tentunya setelah ini kami akan mempersiapkan kelengkapan terkait dengan tersangka dan barang bukti untuk kita serahkan kepada kejaksaan yang akan kita laksanakan antara hari Senin ataupun hari Rabu. Kemudian terkait dengan setelah dinyatakannya P21 untuk kasus pembunuhan berencana yang melibatkan 5 tersangka dan kasus obstruction of justice yang melibatkan 7 tersangka, tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang terlibat, khususnya tim dari Kejaksaan Agung dan para penyidik yang telah maraton, kerja siang malam, dan alhamdulillah hasilnya telah lengkap dan tentunya ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Dalam kesempatan ini tentunya kami juga mengucapkan terima kasih kepada mitra-mitra kami, DPR, Kompolnas, Komnas HAM, rekan-rekan LSM, masyarakat, dan seluruh pemerhati, dan juga khususnya teman-teman media yang telah mengawal, mensupport, memberikan masukan sehingga penanganan kasus ini bisa berjalan dengan lancar. Dan tentunya terkait dengan posisi tersangka saudari PC. Hari ini saudara PC melaksanakan wajib lapor. Hari ini juga kami telah melaksanakan pemeriksaan terkait dengan kondisi kesehatan, baik kondisi jasmani dan juga melakukan pemeriksaan psikologi. Baru saja kami mendapatkan laporan bahwa terkait dengan kondisi jasmani dan psikologi dari saudara PC saat ini dalam keadaan baik. Oleh karena itu, untuk mempersiapkan dan mempermudah proses penyerahan berkas tahap 2, hari ini saudara PC kita nyatakan, kita putuskan untuk ditahan di rutan Mabes Polri. Jadi ini juga untuk menjawab beberapa pertanyaan yang selama ini menanyakan bagaimana kelanjutan dengan posisi saudara PC. Selanjutnya kami akan terus melanjutkan komitmen kami untuk menuntaskan kasus yang ada, termasuk saat ini selain yang kita proses baik pembunuhan berencana, kemudian obstruction, saat ini juga kita terus memproses yang melanggar kode etik
5 orang sudah kita PTDH, kemudian yang lain demosi dan juga patsus, dan proses saat ini juga masih terus berlangsung untuk menuntaskan sisanya. Tentunya ini bagian dari komitmen kami untuk bersungguh-sungguh menuntaskan penanganan kasus ini. Sebagai komitmen bahwa Polri melakukan ini secara tegas tanpa pandang bulu untuk memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Terkait dengan status FS, beberapa waktu yang lalu kita sudah mengirimkan surat terkait dengan penolakan banding yang bersangkutan untuk proses PTDH, dan barusan kami juga sudah mendapatkan informasi bahwa keputusan PTDH dari Istana, dari Setmilpres tadi kami sudah dihubungi, sudah dikeluarkan. Oleh karena itu status FS tentunya secara resmi saat ini sudah tidak menjadi anggota Polri. Kemudian ke depan tentunya ini menjadi komitmen kami, karena kami sadar bahwa dampak dari kasus ini betul-betul menggerus kepercayaan publik terhadap Polri. Oleh karena itu kami semua jajaran berkomitmen tentunya untuk melakukan langkah-langkah perbaikan dan evaluasi. Perbaikan di bidang struktural, perbaikan di bidang instrumental, dan tentunya yang paling utama adalah perbaikan di bidang kultural. Saat ini kami terus melakukan upaya-upaya untuk bisa lebih aspiratif dalam menerima keluhan dan pengaduan masyarakat. Dumas Presisi dan Propam Presisi saat ini membuka ruang meningkatkan layanan interaktif sehingga masyarakat bisa langsung menyampaikan keluhan, dan saya minta untuk betul-betul bisa direspon sehingga apa yang menjadi keluhan masyarakat khususnya para pencari keadilan bisa direspon secara cepat. Ini bagian dari komitmen kami, dan terhadap pelanggaran yang kami temui di lapangan media. Hari ini saya akan menyampaikan terkait perkembangan terakhir penanganan kasus FS atau yang biasa dikenal dengan kasus Duren 3. Tentunya saya menyadari bahwa kasus ini menyita perhatian publik yang sangat luar biasa, dan tentunya juga berdampak terhadap kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Oleh karena itu, sesuai dengan komitmen kami untuk memproses secara tegas, transparan, tidak pandang bulu, tidak ada yang ditutup-tutupi, sesuai dengan apa yang menjadi perintah dari Bapak Presiden. Kami dan tim sus telah melakukan kerja keras untuk mengungkap kasus ini. 2,5 bulan kasus ini berjalan, dan alhamdulillah hari Rabu kemarin dari Kejaksaan Agung telah mengeluarkan P21 yang artinya proses penanganan kasus yang kita tangani telah dinyatakan secara
formil dan material lengkap. Oleh karena itu, tentunya setelah ini kami akan mempersiapkan kelengkapan terkait dengan tersangka dan barang bukti untuk kita serahkan kepada kejaksaan yang akan kita laksanakan antara hari Senin ataupun hari Rabu. Kemudian terkait dengan setelah dinyatakannya P21 untuk kasus pembunuhan berencana yang melibatkan 5 tersangka dan kasus obstruction of justice yang melibatkan 7 tersangka, tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang terlibat, khususnya tim dari Kejaksaan Agung dan para penyidik yang telah maraton, kerja siang malam, dan alhamdulillah hasilnya telah lengkap dan tentunya ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Dalam kesempatan ini tentunya kami juga mengucapkan terima kasih kepada mitra-mitra kami, DPR, Kompolnas, Komnas HAM, rekan-rekan LSM, masyarakat, dan seluruh pemerhati, dan juga khususnya teman-teman media yang telah mengawal, mensupport, memberikan masukan sehingga penanganan kasus ini bisa berjalan dengan lancar. Dan tentunya terkait dengan posisi tersangka saudari PC. Hari ini saudara PC melaksanakan wajib lapor. Hari ini juga kami telah melaksanakan pemeriksaan terkait dengan kondisi kesehatan, baik kondisi jasmani dan juga melakukan pemeriksaan psikologi. Baru saja kami mendapatkan laporan bahwa terkait dengan kondisi jasmani dan psikologi dari saudara PC saat ini dalam keadaan baik. Oleh karena itu, untuk mempersiapkan dan mempermudah proses penyerahan berkas tahap 2, hari ini saudara PC kita nyatakan, kita putuskan untuk ditahan di rutan Mabes Polri. Jadi ini juga untuk menjawab beberapa pertanyaan yang selama ini menanyakan bagaimana kelanjutan dengan posisi saudara PC. Selanjutnya kami akan terus melanjutkan komitmen kami untuk menuntaskan kasus yang ada, termasuk saat ini selain yang kita proses baik pembunuhan berencana, kemudian obstruction, saat ini juga kita terus memproses yang melanggar kode etik. 5 orang sudah kita PDDH, kemudian yang lain demosi dan juga patsus, dan proses saat ini juga masih terus berlangsung untuk menuntaskan sisanya. Tentunya ini bagian dari komitmen kami untuk bersungguh-sungguh menuntaskan penanganan kasus ini.
sebagai komitmen bahwa Polri melakukan ini secara tegas tanpa pandang bulu untuk memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Terkait dengan status FS, beberapa waktu yang lalu kita sudah mengirimkan surat terkait dengan penolakan banding yang bersangkutan untuk proses PTDH, dan barusan kami sudah mendapatkan informasi bahwa keputusan PTDH dari Istana, dari Setmilpres tadi kami sudah dihubungi, sudah dikeluarkan. Oleh karena itu status FS tentunya secara resmi saat ini sudah tidak menjadi anggota Polri. Kemudian ke depan tentunya ini menjadi komitmen kami, karena kami sadar bahwa dampak dari kasus ini betul-betul menggerus kepercayaan publik terhadap Polri. Oleh karena itu kami semua jajaran berkomitmen tentunya untuk melakukan langkah-langkah perbaikan dan evaluasi. Perbaikan di bidang struktural, perbaikan di bidang instrumental, dan tentunya yang paling utama adalah perbaikan di bidang kultural. Saat ini kami terus melakukan upaya-upaya untuk bisa lebih aspiratif dalam menerima keluhan dan pengaduan masyarakat. Dumas Presisi dan Propam Presisi saat ini membuka ruang meningkatkan layanan interaktif sehingga masyarakat bisa langsung menyampaikan keluhan, dan saya minta untuk betul-betul bisa direspon sehingga apa yang menjadi keluhan masyarakat khususnya para pencari keadilan bisa direspon secara cepat. Ini bagian dari komitmen kami. Dan terhadap pelanggaran yang kami temui di lapangan, media. Hari ini saya akan menyampaikan terkait perkembangan terakhir penanganan kasus FS atau yang biasa dikenal dengan kasus Duren 3. Tentunya saya menyadari bahwa kasus ini menyita perhatian publik yang sangat luar biasa dan tentunya juga berdampak terhadap kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Oleh karena itu, sesuai dengan komitmen kami untuk memproses secara tegas, transparan, tidak pandang bulu, tidak ada yang ditutup-tutupi, sesuai dengan apa yang menjadi perintah dari Bapak Presiden. Kami dan tim sus telah melakukan kerja keras untuk mengungkap kasus ini. 2,5 bulan kasus ini berjalan, dan alhamdulillah hari Rabu kemarin dari Kejaksaan Agung telah mengeluarkan P21 yang artinya proses penanganan kasus yang kita tangani telah dinyatakan secara formil dan material lengkap. Oleh karena itu, tentunya setelah ini kami akan mempersiapkan kelengkapan terkait dengan tersangka dan barang bukti untuk kita serahkan kepada kejaksaan yang akan kita laksanakan
antara hari Senin ataupun hari Rabu. Kemudian terkait dengan setelah dinyatakannya P21 untuk kasus pembunuhan berencana yang melibatkan 5 tersangka dan kasus obstruction of justice yang melibatkan 7 tersangka, tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang terlibat, khususnya tim dari Kejaksaan Agung dan para penyidik yang telah maraton, kerja siang malam, dan alhamdulillah hasilnya telah lengkap dan tentunya ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Dalam kesempatan ini tentunya kami juga mengucapkan terima kasih kepada mitra-mitra kami, DPR, Kompolnas, Komnas HAM, rekan-rekan LSM, masyarakat, dan seluruh pemerhati, dan juga khususnya teman-teman media yang telah mengawal, mensupport, memberikan masukan sehingga penanganan kasus ini bisa berjalan dengan lancar. Dan tentunya terkait dengan posisi tersangka saudari PC. Hari ini saudara PC melaksanakan wajib lapor. Hari ini juga kami telah melaksanakan pemeriksaan terkait dengan kondisi kesehatan, baik kondisi jasmani dan juga melakukan pemeriksaan psikologi. Baru saja kami mendapatkan laporan bahwa terkait dengan kondisi jasmani dan psikologi dari saudara PC saat ini dalam keadaan baik. Oleh karena itu, untuk mempersiapkan dan mempermudah proses penyerahan berkas tahap 2, hari ini saudara PC kita nyatakan, kita putuskan untuk ditahan di rutan Mabes Polri. Jadi ini juga untuk menjawab beberapa pertanyaan yang selama ini menanyakan bagaimana kelanjutan dengan posisi saudara PC. Selanjutnya kami akan terus melanjutkan komitmen kami untuk menuntaskan kasus yang ada, termasuk saat ini selain yang kita proses baik pembunuhan berencana, kemudian obstruction, saat ini juga kita terus memproses yang melanggar kode etik. 5 orang sudah kita PTDH, kemudian yang lain demosi dan juga patsus, dan proses saat ini juga masih terus berlangsung untuk menuntaskan sisanya. Tentunya ini bagian dari komitmen kami untuk bersungguh-sungguh menuntaskan penanganan kasus ini. Sebagai komitmen bahwa Polri melakukan ini secara tegas, tanpa pandang bulu, untuk memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Terkait dengan status FS, beberapa waktu yang lalu kita sudah mengirimkan surat terkait dengan penolakan banding yang bersangkutan untuk proses PTDH,
Dan barusan kami juga sudah mendapatkan informasi bahwa keputusan PTDH dari Istana, dari Setmilpres tadi kami sudah dihubungi, sudah dikeluarkan. Oleh karena itu status FS tentunya secara resmi saat ini sudah tidak menjadi anggota Polri. Kemudian ke depan tentunya ini menjadi komitmen kami karena kami sadar bahwa dampak dari kasus ini betul-betul menggerus kepercayaan publik terhadap Polri. Oleh karena itu kami semua jajaran berkomitmen tentunya untuk melakukan langkah-langkah perbaikan dan evaluasi. Perbaikan di bidang struktural, perbaikan di bidang instrumental, dan tentunya yang paling utama adalah perbaikan di bidang kultural. Saat ini kami terus melakukan upaya-upaya untuk bisa lebih aspiratif dalam menerima keluhan dan pengaduan masyarakat. Dumas Presisi dan Propam Presisi saat ini membuka ruang meningkatkan layanan interaktif sehingga masyarakat bisa langsung menyampaikan keluhan dan saya minta untuk betul-betul bisa direspon sehingga apa yang menjadi keluhan masyarakat khususnya para pencari keadilan bisa direspon secara cepat. Ini bagian dari komitmen kami dan terhadap pelanggaran yang kami temui di lapangan media. Hari ini saya akan menyampaikan terkait perkembangan terakhir penanganan kasus FS atau yang biasa dikenal dengan kasus Duren 3. Tentunya saya menyadari bahwa kasus ini menyita perhatian publik yang sangat luar biasa dan tentunya juga berdampak terhadap kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Oleh karena itu, sesuai dengan komitmen kami untuk memproses secara tegas, transparan, tidak pandang bulu, tidak ada yang ditutup-tutupi, sesuai dengan apa yang menjadi perintah dari Bapak Presiden. Kami dan tim sus telah melakukan kerja keras untuk mengungkap kasus ini. 2,5 bulan kasus ini berjalan dan alhamdulillah hari Rabu kemarin dari Kejaksaan Agung telah mengeluarkan P21 yang artinya proses penanganan kasus yang kita tangani telah dinyatakan secara formil dan material lengkap. Oleh karena itu, tentunya setelah ini kami akan mempersiapkan kelengkapan terkait dengan tersangka dan barang bukti untuk kita serahkan kepada kejaksaan yang akan kita laksanakan antara hari Senin ataupun hari Rabu. Kemudian terkait dengan setelah dinyatakannya P21 untuk kasus pembunuhan berencana yang melibatkan 5 tersangka dan kasus obstruction of justice yang melibatkan 7 tersangka, tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada
kepada seluruh rekan-rekan yang terlibat, khususnya tim dari Kejaksaan Agung dan para penyidik yang telah maraton, kerja siang malam, dan alhamdulillah hasilnya telah lengkap dan tentunya ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Dalam kesempatan ini tentunya kami juga mengucapkan terima kasih kepada mitra-mitra kami, DPR, Kompolnas, Komnas HAM, rekan-rekan LSM, masyarakat, dan seluruh pemerhati, dan juga khususnya teman-teman media yang telah mengawal, mensupport, memberikan masukan sehingga penanganan kasus ini bisa berjalan dengan lancar. Dan tentunya terkait dengan posisi tersangka saudari PC. Hari ini saudara PC melaksanakan wajib lapor. Hari ini juga kami telah melaksanakan pemeriksaan terkait dengan kondisi kesehatan, baik kondisi jasmani dan juga melakukan pemeriksaan psikologi. Baru saja kami mendapatkan laporan bahwa terkait dengan kondisi jasmani dan psikologi dari saudara PC saat ini dalam keadaan baik. Oleh karena itu, untuk mempersiapkan dan mempermudah proses penyerahan berkas tahap 2, hari ini saudara PC kita nyatakan, kita putuskan untuk ditahan di rutan Mabes Polri. Jadi ini juga untuk menjawab beberapa pertanyaan yang selama ini menanyakan bagaimana kelanjutan dengan posisi saudara PC. Selanjutnya kami akan terus melanjutkan komitmen kami untuk menuntaskan kasus yang ada, termasuk saat ini selain yang kita proses baik pembunuhan berencana, kemudian obstruction, saat ini juga kita terus memproses yang melanggar kode etik. 5 orang sudah kita PTDH, kemudian yang lain demosi dan juga patsus, dan proses saat ini juga masih terus berlangsung untuk menuntaskan sisanya. Tentunya ini bagian dari komitmen kami untuk bersungguh-sungguh menuntaskan penanganan kasus ini. Sebagai komitmen bahwa Polri melakukan ini secara tegas, tanpa pandang bulu, untuk memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Terkait dengan status FS, beberapa waktu yang lalu kita sudah mengirimkan surat terkait dengan penolakan banding yang bersangkutan untuk proses PTDH, dan barusan kami juga sudah mendapatkan informasi bahwa keputusan PTDH dari Istana, dari Setmilpres tadi kami sudah dihubungi, sudah dikeluarkan. Oleh karena itu status FS tentunya secara resmi saat ini sudah tidak menjadi anggota Polri. Kemudian ke depan tentunya ini menjadi komitmen kami, karena kami sadar bahwa
dampak dari kasus ini betul-betul menggerus kepercayaan publik terhadap Polri. Oleh karena itu, kami semua jajaran berkomitmen tentunya untuk melakukan langkah-langkah perbaikan dan evaluasi. Perbaikan di bidang struktural, perbaikan di bidang instrumental, dan tentunya yang paling utama adalah perbaikan di bidang kultural. Saat ini kami terus melakukan upaya-upaya untuk bisa lebih aspiratif dalam menerima keluhan dan pengaduan masyarakat. Dumas Presisi dan Propam Presisi saat ini membuka ruang meningkatkan layanan interaktif sehingga masyarakat bisa langsung menyampaikan keluhan dan saya minta untuk betul-betul bisa direspon sehingga apa yang menjadi keluhan masyarakat khususnya para pencari keadilan bisa direspon secara cepat. Ini bagian dari komitmen kami. Dan terhadap pelanggaran yang kami temui di lapangan media. Hari ini saya akan menyampaikan terkait perkembangan terakhir penanganan kasus FS atau yang biasa dikenal dengan kasus Duren 3. Tentunya saya menyadari bahwa kasus ini menyita perhatian publik yang sangat luar biasa dan tentunya juga berdampak terhadap kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Oleh karena itu, sesuai dengan komitmen kami untuk memproses secara tegas, transparan, tidak pandang bulu, tidak ada yang ditutup-tutupi, sesuai dengan apa yang menjadi perintah dari Bapak Presiden. Kami dan tim sus telah melakukan kerja keras untuk mengungkap kasus ini. 2,5 bulan kasus ini berjalan dan alhamdulillah hari Rabu kemarin dari Kejaksaan Agung telah mengeluarkan P21 yang artinya proses penanganan kasus yang kita tangani telah dinyatakan secara formil dan material lengkap. Oleh karena itu, tentunya setelah ini kami akan mempersiapkan kelengkapan terkait dengan tersangka dan barang bukti untuk kita serahkan kepada Kejaksaan yang akan kita laksanakan antara hari Senin ataupun hari Rabu. Kemudian terkait dengan setelah dinyatakannya P21 untuk kasus pembunuhan berencana yang melibatkan 5 tersangka dan kasus obstruction of justice yang melibatkan 7 tersangka, tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang terlibat, khususnya tim dari Kejaksaan Agung dan para penyidik yang telah maraton, kerja siang malam, dan alhamdulillah hasilnya telah lengkap dan tentunya ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Dalam kesempatan ini tentunya kami juga mengucapkan terima kasih kepada mitra-mitra kami, DPR,
Kompolnas, Komnas HAM, rekan-rekan LSM, masyarakat, dan seluruh pemerhati, dan juga khususnya teman-teman media yang telah mengawal, mensupport, memberikan masukan sehingga penanganan kasus ini bisa berjalan dengan lancar. Dan tentunya terkait dengan posisi tersangka Saudari PC. Hari ini Saudara PC melaksanakan wajib lapor. Hari ini juga kami telah melaksanakan pemeriksaan terkait dengan kondisi kesehatan, baik kondisi jasmani dan juga melakukan pemeriksaan psikologi. Baru saja kami mendapatkan laporan bahwa terkait dengan kondisi jasmani dan psikologi dari Saudara PC saat ini dalam keadaan baik. Oleh karena itu, untuk mempersiapkan dan mempermudah proses penyerahan berkas tahap 2, hari ini Saudara PC kita nyatakan, kita putuskan untuk ditahan di rutan Mabes Polri. Jadi ini juga untuk menjawab beberapa pertanyaan yang selama ini menanyakan bagaimana kelanjutan dengan posisi Saudara PC. Selanjutnya kami akan terus melanjutkan komitmen kami untuk menuntaskan kasus yang ada, termasuk saat ini selain yang kita proses baik pembunuhan berencana, kemudian obstruction, saat ini juga kita terus memproses yang melanggar kode etik. 5 orang sudah kita PTDH, kemudian yang lain demosi dan juga patsus, dan proses saat ini juga masih terus berlangsung untuk menuntaskan sisanya. Tentunya ini bagian dari komitmen kami untuk bersungguh-sungguh menuntaskan penanganan kasus ini. Sebagai komitmen bahwa Polri melakukan ini secara tegas, tanpa pandang bulu, untuk memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Terkait dengan status FS, beberapa waktu yang lalu kita sudah mengirimkan surat terkait dengan penolakan banding yang bersangkutan untuk proses PTDH, dan barusan kami juga sudah mendapatkan informasi bahwa keputusan PTDH dari Istana, dari Setmilpres tadi kami sudah dihubungi, sudah dikeluarkan. Oleh karena itu status FS tentunya secara resmi saat ini sudah tidak menjadi anggota Polri. Kemudian ke depan tentunya ini menjadi komitmen kami, karena kami sadar bahwa dampak dari kasus ini betul-betul menggerus kepercayaan publik terhadap Polri. Oleh karena itu, kami semua jajaran berkomitmen tentunya untuk melakukan langkah-langkah perbaikan dan evaluasi. Perbaikan di bidang struktural, perbaikan di bidang instrumental, dan tentunya yang paling utama adalah perbaikan di bidang kultural.
Saat ini kami terus melakukan upaya-upaya untuk bisa lebih aspiratif dalam menerima keluhan dan pengaduan masyarakat. Dumas Presisi dan Propam Presisi saat ini membuka ruang meningkatkan layanan interaktif sehingga masyarakat bisa langsung menyampaikan keluhan dan saya minta untuk betul-betul bisa direspon sehingga apa yang menjadi keluhan masyarakat khususnya para pencari keadilan bisa direspon secara cepat. Ini bagian dari komitmen kami. Dan terhadap pelanggaran yang kami temui di lapangan media. Hari ini saya akan menyampaikan terkait perkembangan terakhir penanganan kasus FS atau yang biasa dikenal dengan kasus Duren 3. Tentunya saya menyadari bahwa kasus ini menyita perhatian publik yang sangat luar biasa dan tentunya juga berdampak terhadap kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Oleh karena itu, sesuai dengan komitmen kami untuk memproses secara tegas, transparan, tidak pandang bulu, tidak ada yang ditutup-tutupi, sesuai dengan apa yang menjadi perintah dari Bapak Presiden, kami dan tim sus telah melakukan kerja keras untuk mengungkap kasus ini. 2,5 bulan kasus ini berjalan dan alhamdulillah hari Rabu kemarin dari Kejaksaan Agung telah mengeluarkan P21 yang artinya proses penanganan kasus yang kita tangani telah dinyatakan secara formil dan material lengkap. Oleh karena itu, tentunya setelah ini kami akan mempersiapkan kelengkapan terkait dengan tersangka dan barang bukti untuk kita serahkan kepada Kejaksaan yang akan kita laksanakan antara hari Senin ataupun hari Rabu. Kemudian terkait dengan setelah dinyatakannya P21 untuk kasus pembunuhan berencana yang melibatkan 5 tersangka dan kasus obstruction of justice yang melibatkan 7 tersangka, tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang terlibat, khususnya tim dari Kejaksaan Agung dan para penyidik yang telah maraton, kerja siang malam, dan alhamdulillah hasilnya telah lengkap dan tentunya ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Dalam kesempatan ini tentunya kami juga mengucapkan terima kasih kepada mitra-mitra kami, DPR, Kompolnas, Komnas HAM, rekan-rekan LSM, masyarakat, dan seluruh pemerhati, dan juga khususnya teman-teman media yang telah mengawal, mensupport, memberikan masukan sehingga penanganan kasus ini bisa berjalan dengan lancar. Dan tentunya terkait
dengan posisi tersangka saudari PC. Hari ini saudara PC melaksanakan wajib lapor. Hari ini juga kami telah melaksanakan pemeriksaan terkait dengan kondisi kesehatan, baik kondisi jasmani dan juga melakukan pemeriksaan psikologi. Baru saja kami mendapatkan laporan bahwa terkait dengan kondisi jasmani dan psikologi dari saudara PC saat ini dalam keadaan baik. Oleh karena itu, untuk mempersiapkan dan mempermudah proses penyerahan berkas tahap 2, hari ini saudara PC kita nyatakan, kita putuskan untuk ditahan di rutan Mabes Polri. Jadi ini juga untuk menjawab beberapa pertanyaan yang selama ini menanyakan bagaimana kelanjutan dengan posisi saudara PC. Selanjutnya kami akan terus melanjutkan komitmen kami untuk menuntaskan kasus yang ada, termasuk saat ini selain yang kita proses baik pembunuhan berencana, kemudian obstruction, saat ini juga kita terus memproses yang melanggar kode etik. 5 orang sudah kita PTDH, kemudian yang lain demosi dan juga patsus, dan proses saat ini juga masih terus berlangsung untuk menuntaskan sisanya. Tentunya ini bagian dari komitmen kami untuk bersungguh-sungguh menuntaskan penanganan kasus ini. Sebagai komitmen bahwa Polri melakukan ini secara tegas, tanpa pandang bulu, untuk memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Terkait dengan status FS, beberapa waktu yang lalu kita sudah mengirimkan surat terkait dengan penolakan banding yang bersangkutan untuk proses PTDH, dan barusan kami sudah mendapatkan informasi bahwa keputusan PTDH dari Istana, dari Setmilpres, tadi kami sudah dihubungi, sudah dikeluarkan. Oleh karena itu, status FS tentunya secara resmi saat ini sudah tidak menjadi anggota Polri. Kemudian ke depan tentunya ini menjadi komitmen kami, karena kami sadar bahwa dampak dari kasus ini betul-betul menggerus kepercayaan publik terhadap Polri. Oleh karena itu, kami semua jajaran berkomitmen tentunya untuk melakukan langkah-langkah perbaikan dan evaluasi. Perbaikan di bidang struktural, perbaikan di bidang instrumental, dan tentunya yang paling utama adalah perbaikan di bidang kultural. Saat ini kami terus melakukan upaya-upaya untuk bisa lebih aspiratif dalam menerima keluhan dan pengaduan masyarakat. Dumas Presisi dan Propam Presisi saat ini membuka ruang meningkatkan layanan interaktif, sehingga masyarakat bisa langsung menyampaikan keluhan, dan saya minta untuk betul-betul bisa direspon, sehingga apa
yang menjadi keluhan masyarakat, khususnya para pencari keadilan, bisa direspon secara cepat. Ini bagian dari komitmen kami. Dan terhadap pelanggaran yang kami temui di lapangan, media. Hari ini saya akan menyampaikan terkait perkembangan terakhir penanganan kasus FS atau yang biasa dikenal dengan kasus Duren 3. Tentunya saya menyadari bahwa kasus ini menyita perhatian publik yang sangat luar biasa dan tentunya juga berdampak terhadap kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Oleh karena itu, sesuai dengan komitmen kami untuk memproses secara tegas, transparan, tidak pandang bulu, tidak ada yang ditutup-tutupi, sesuai dengan apa yang menjadi perintah dari Bapak Presiden. Kami dan tim sus telah melakukan kerja keras untuk mengungkap kasus ini. 2,5 bulan kasus ini berjalan dan alhamdulillah hari Rabu kemarin dari Kejaksaan Agung telah mengeluarkan P21 yang artinya proses penanganan kasus yang kita tangani telah dinyatakan secara formil dan material lengkap. Oleh karena itu, tentunya setelah ini kami akan mempersiapkan kelengkapan terkait dengan tersangka dan barang bukti untuk kita serahkan kepada Kejaksaan yang akan kita laksanakan antara hari Senin ataupun hari Rabu. Kemudian terkait dengan setelah dinyatakannya P21 untuk kasus pembunuhan berencana yang melibatkan 5 tersangka dan kasus obstruction of justice yang melibatkan 7 tersangka, tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang terlibat, khususnya tim dari Kejaksaan Agung dan para penyidik yang telah maraton, kerja siang malam, dan alhamdulillah hasilnya telah lengkap dan tentunya ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Dalam kesempatan ini tentunya kami juga mengucapkan terima kasih kepada mitra-mitra kami, DPR, Kompolnas, Komnas HAM, rekan-rekan LSM, masyarakat, dan seluruh pemerhati, dan juga khususnya teman-teman media yang telah mengawal, mensupport, memberikan masukan sehingga penanganan kasus ini bisa berjalan dengan lancar. Dan tentunya terkait dengan posisi tersangka Saudari PC. Hari ini Saudara PC melaksanakan wajib lapor. Hari ini juga kami telah melaksanakan pemeriksaan terkait dengan kondisi kesehatan, baik kondisi jasmani
dan juga melakukan pemeriksaan psikologi. Baru saja kami mendapatkan laporan bahwa terkait dengan kondisi jasmani dan psikologi dari saudara PC saat ini dalam keadaan baik. Oleh karena itu, untuk mempersiapkan dan mempermudah proses penyerahan berkas tahap 2, hari ini saudara PC kita nyatakan, kita putuskan untuk ditahan di rutan Mabes Polri. Jadi ini juga untuk menjawab beberapa pertanyaan yang selama ini menanyakan bagaimana kelanjutan dengan posisi saudara PC. Selanjutnya kami akan terus melanjutkan komitmen kami untuk menuntaskan kasus yang ada, termasuk saat ini selain yang kita proses baik pembunuhan berencana, kemudian obstruction, saat ini juga kita terus memproses yang melanggar kode etik. 5 orang sudah kita PTDH, kemudian yang lain demosi dan juga patsus, dan proses saat ini juga masih terus berlangsung untuk menuntaskan sisanya. Tentunya ini bagian dari komitmen kami untuk bersungguh-sungguh menuntaskan penanganan kasus ini. Sebagai komitmen bahwa Polri melakukan ini secara tegas tanpa pandang bulu untuk memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Terkait dengan status FS, beberapa waktu yang lalu kita sudah mengirimkan surat terkait dengan penolakan banding yang bersangkutan untuk proses PTDH, dan barusan kami sudah mendapatkan informasi bahwa keputusan PTDH dari Istana, dari Setmilpres tadi kami sudah dihubungi, sudah dikeluarkan. Oleh karena itu status FS tentunya secara resmi saat ini sudah tidak menjadi anggota Polri. Kemudian ke depan tentunya ini menjadi komitmen kami, karena kami sadar bahwa dampak dari kasus ini betul-betul menggerus kepercayaan publik terhadap Polri. Oleh karena itu kami semua jajaran berkomitmen tentunya untuk melakukan langkah-langkah perbaikan dan evaluasi. Perbaikan di bidang struktural, perbaikan di bidang instrumental, dan tentunya yang paling utama adalah perbaikan di bidang kultural. Saat ini kami terus melakukan upaya-upaya untuk bisa lebih aspiratif dalam menerima keluhan dan pengaduan masyarakat. Dumas Presisi dan Propam Presisi saat ini membuka ruang meningkatkan layanan interaktif sehingga masyarakat bisa langsung menyampaikan keluhan, dan saya minta untuk betul-betul bisa direspon sehingga apa yang menjadi keluhan masyarakat khususnya para pencari keadilan bisa direspon secara cepat. Ini bagian dari komitmen kami. Dan terhadap pelanggaran yang kami temui di lapangan, media. Hari ini saya akan menyampaikan terkait perkembangan terakhir penanganan kasus FS
atau yang biasa dikenal dengan kasus Duren 3. Tentunya saya menyadari bahwa kasus ini menyita perhatian publik yang sangat luar biasa dan tentunya juga berdampak terhadap kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Oleh karena itu, sesuai dengan komitmen kami untuk memproses secara tegas, transparan, tidak pandang bulu, tidak ada yang ditutup-tutupi, sesuai dengan apa yang menjadi perintah dari Bapak Presiden. Kami dan tim sus telah melakukan kerja keras untuk mengungkap kasus ini. 2,5 bulan kasus ini berjalan dan alhamdulillah hari Rabu kemarin dari Kejaksaan Agung telah mengeluarkan P21 yang artinya proses penanganan kasus yang kita tangani telah dinyatakan secara formil dan material lengkap. Oleh karena itu, tentunya setelah ini kami akan mempersiapkan kelengkapan terkait dengan tersangka dan barang bukti untuk kita serahkan kepada kejaksaan yang akan kita laksanakan antara hari Senin ataupun hari Rabu. Kemudian terkait dengan telah dinyatakannya P21 untuk kasus pembunuhan berencana yang melibatkan 5 tersangka dan kasus obstruction of justice yang melibatkan 7 tersangka, tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang terlibat, khususnya tim dari Kejaksaan Agung dan para penyidik yang telah maraton, kerja siang malam, dan alhamdulillah hasilnya telah lengkap dan tentunya ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Dalam kesempatan ini tentunya kami juga mengucapkan terima kasih kepada mitra-mitra kami, DPR, Kompolnas, Komnas HAM, rekan-rekan LSM, masyarakat, dan seluruh pemerhati, dan juga khususnya teman-teman media yang telah mengawal, mensupport, memberikan masukan sehingga penanganan kasus ini bisa berjalan dengan lancar. Dan tentunya terkait dengan posisi tersangka saudari PC. Hari ini saudara PC melaksanakan wajib lapor. Hari ini juga kami telah melaksanakan pemeriksaan terkait dengan kondisi kesehatan, baik kondisi jasmani dan juga melakukan pemeriksaan psikologi. Baru saja kami mendapatkan laporan bahwa terkait dengan kondisi jasmani dan psikologi dari saudara PC saat ini dalam keadaan baik. Oleh karena itu, untuk mempersiapkan dan mempermudah
proses penyerahan berkas tahap 2. Hari ini Saudara PC kita nyatakan, kita putuskan untuk ditahan di rutan Mabes Polri. Jadi ini juga untuk menjawab beberapa pertanyaan yang selama ini menanyakan bagaimana kelanjutan dengan posisi Saudara PC. Selanjutnya kami akan terus melanjutkan komitmen kami untuk menuntaskan kasus yang ada, termasuk saat ini selain yang kita proses baik pembunuhan berencana, kemudian obstruction, saat ini juga kita terus memproses yang melanggar kode etik. 5 orang sudah kita PTDH, kemudian yang lain demosi dan juga patsus, dan proses saat ini juga masih terus berlangsung untuk menuntaskan sisanya. Tentunya ini bagian dari komitmen kami untuk bersungguh-sungguh menuntaskan penanganan kasus ini. Sebagai komitmen bahwa Polri melakukan ini secara tegas tanpa pandang bulu untuk memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Terkait dengan status FS, beberapa waktu yang lalu kita sudah mengirimkan surat terkait dengan penolakan banding yang bersangkutan untuk proses PTDH, dan barusan kami juga sudah mendapatkan informasi bahwa keputusan PTDH dari Istana, dari Setmilpres tadi kami sudah dihubungi, sudah dikeluarkan. Oleh karena itu status FS tentunya secara resmi saat ini sudah tidak menjadi anggota Polri. Kemudian ke depan tentunya ini menjadi komitmen kami, karena kami sadar bahwa dampak dari kasus ini betul-betul menggerus kepercayaan publik terhadap Polri. Oleh karena itu kami semua jajaran berkomitmen tentunya untuk melakukan langkah-langkah perbaikan dan evaluasi. Perbaikan di bidang struktural, perbaikan di bidang instrumental, dan tentunya yang paling utama adalah perbaikan di bidang kultural. Saat ini kami terus melakukan upaya-upaya untuk bisa lebih aspiratif dalam menerima keluhan dan pengaduan masyarakat. Dumas Presisi dan Propam Presisi saat ini membuka ruang meningkatkan layanan interaktif sehingga masyarakat bisa langsung menyampaikan keluhan, dan saya minta untuk betul-betul bisa direspon sehingga apa yang menjadi keluhan masyarakat khususnya para pencari keadilan bisa direspon secara cepat. Ini bagian dari komitmen kami, dan terhadap pelanggaran yang kami temui di lapangan media. Hari ini saya akan menyampaikan terkait perkembangan terakhir penanganan kasus FS atau yang biasa dikenal dengan kasus Duren 3. Tentunya saya menyadari bahwa kasus ini menyita perhatian publik yang sangat luar biasa, dan tentunya juga berdampak terhadap kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Oleh karena itu, sesuai dengan komitmen kami
untuk memproses secara tegas, transparan, tidak pandang bulu, tidak ada yang ditutup-tutupi, sesuai dengan apa yang menjadi perintah dari Bapak Presiden. Kami dan tim sus telah melakukan kerja keras untuk mengungkap kasus ini. 2,5 bulan kasus ini berjalan dan alhamdulillah hari Rabu kemarin dari Kejaksaan Agung telah mengeluarkan P21 yang artinya proses penanganan kasus yang kita tangani telah dinyatakan secara formil dan material lengkap. Oleh karena itu, tentunya setelah ini kami akan mempersiapkan kelengkapan terkait dengan tersangka dan barang bukti untuk kita serahkan kepada kejaksaan yang akan kita laksanakan antara hari Senin ataupun hari Rabu. Kemudian terkait dengan setelah dinyatakannya P21 untuk kasus pembunuhan berencana yang melibatkan 5 tersangka dan kasus obstruction of justice yang melibatkan 7 tersangka, tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang terlibat, khususnya tim dari Kejaksaan Agung dan para penyidik yang telah maraton, kerja siang malam, dan alhamdulillah hasilnya telah lengkap dan tentunya ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Dalam kesempatan ini tentunya kami juga mengucapkan terima kasih kepada mitra-mitra kami, DPR, Kompolnas, Komnas HAM, rekan-rekan LSM, masyarakat, dan seluruh pemerhati, dan juga khususnya teman-teman media yang telah mengawal, mensupport, memberikan masukan sehingga penanganan kasus ini bisa berjalan dengan lancar. Dan tentunya terkait dengan posisi tersangka saudari PC. Hari ini saudara PC melaksanakan wajib lapor. Hari ini juga kami telah melaksanakan pemeriksaan terkait dengan kondisi kesehatan, baik kondisi jasmani dan juga melakukan pemeriksaan psikologi. Baru saja kami mendapatkan laporan bahwa terkait dengan kondisi jasmani dan psikologi dari saudara PC saat ini dalam keadaan baik. Oleh karena itu, untuk mempersiapkan dan mempermudah proses penyerahan berkas tahap 2, hari ini saudara PC kita nyatakan, kita putuskan untuk ditahan di rutan Mabes Polri. Jadi ini juga untuk menjawab beberapa pertanyaan yang selama ini menanyakan bagaimana kelanjutan dengan
posisi Saudara Visi. Selanjutnya, kami akan terus melanjutkan komitmen kami untuk menuntaskan kasus yang ada, termasuk saat ini selain yang kita proses baik pembunuhan berencana, kemudian obstruction, saat ini juga kita terus memproses yang melanggar kode etik. 5 orang sudah kita PTDH, kemudian yang lain demosi dan juga patsus, dan proses saat ini juga masih terus berlangsung untuk menuntaskan sisanya. Tentunya ini bagian dari komitmen kami untuk bersungguh-sungguh menuntaskan penanganan kasus ini. Sebagai komitmen bahwa Polri melakukan ini secara tegas tanpa pandang bulu untuk memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Terkait dengan status FS, beberapa waktu yang lalu kita sudah mengirimkan surat terkait dengan penolakan banding yang bersangkutan untuk proses PTDH, dan barusan kami juga sudah mendapatkan informasi bahwa keputusan PTDH dari Istana, dari Setmilpres tadi kami sudah dihubungi, sudah dikeluarkan. Oleh karena itu status FS tentunya secara resmi saat ini sudah tidak menjadi anggota Polri. Kemudian ke depan tentunya ini menjadi komitmen kami, karena kami sadar bahwa dampak dari kasus ini betul-betul menggerus kepercayaan publik terhadap Polri. Oleh karena itu kami semua jajaran berkomitmen tentunya untuk melakukan langkah-langkah perbaikan dan evaluasi. Perbaikan di bidang struktural, perbaikan di bidang instrumental, dan tentunya yang paling utama adalah perbaikan di bidang kultural. Saat ini kami terus melakukan upaya-upaya untuk bisa lebih aspiratif dalam menerima keluhan dan pengaduan masyarakat. Dumas Presisi dan Propam Presisi saat ini membuka ruang meningkatkan layanan interaktif sehingga masyarakat bisa langsung menyampaikan keluhan, dan saya minta untuk betul-betul bisa direspon sehingga apa yang menjadi keluhan masyarakat khususnya para pencari keadilan bisa direspon secara cepat. Ini bagian dari komitmen kami. Dan terhadap pelanggaran yang kami temui di lapangan media. Hari ini saya akan menyampaikan terkait perkembangan terakhir penanganan kasus FS atau yang biasa dikenal dengan kasus Duren 3. Tentunya saya menyadari bahwa kasus ini menyita perhatian publik yang sangat luar biasa dan tentunya juga berdampak terhadap kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Oleh karena itu, sesuai dengan komitmen kami untuk memproses secara tegas, transparan, tidak pandang bulu, tidak ada yang ditutup-tutupi, sesuai dengan apa yang menjadi perintah dari Bapak Presiden. Kami dan tim sus telah melakukan kerja keras
untuk mengungkap kasus ini. 2,5 bulan kasus ini berjalan dan alhamdulillah hari Rabu kemarin dari Kejaksaan Agung telah mengeluarkan P21 yang artinya proses penanganan kasus yang kita tangani telah dinyatakan secara formil dan material lengkap. Oleh karena itu, tentunya setelah ini kami akan mempersiapkan kelengkapan terkait dengan tersangka dan barang bukti untuk kita serahkan kepada Kejaksaan yang akan kita laksanakan antara hari Senin ataupun hari Rabu. Kemudian terkait dengan setelah dinyatakannya P21 untuk kasus pembunuhan berencana yang melibatkan 5 tersangka dan kasus obstruction of justice yang melibatkan 7 tersangka, tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang terlibat, khususnya tim dari Kejaksaan Agung dan para penyidik yang telah maraton, kerja siang malam, dan alhamdulillah hasilnya telah lengkap dan tentunya ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Dalam kesempatan ini tentunya kami juga mengucapkan terima kasih kepada mitra-mitra kami, DPR, Kompolnas, Komnas HAM, rekan-rekan LSM, masyarakat, dan seluruh pemerhati, dan juga khususnya teman-teman media yang telah mengawal, mensupport, memberikan masukan sehingga penanganan kasus ini bisa berjalan dengan lancar. Dan tentunya terkait dengan posisi tersangka saudari PC. Hari ini saudara PC melaksanakan wajib lapor. Hari ini juga kami telah melaksanakan pemeriksaan terkait dengan kondisi kesehatan, baik kondisi jasmani dan juga melakukan pemeriksaan psikologi. Baru saja kami mendapatkan laporan bahwa terkait dengan kondisi jasmani dan psikologi dari saudara PC saat ini dalam keadaan baik. Oleh karena itu, untuk mempersiapkan dan mempermudah proses penyerahan berkas tahap 2, hari ini saudara PC kita nyatakan, kita putuskan untuk ditahan di rutan Mabes Polri. Jadi ini juga untuk menjawab beberapa pertanyaan yang selama ini menanyakan bagaimana kelanjutan dengan posisi saudara PC. Selanjutnya kami akan terus melanjutkan komitmen kami untuk menuntaskan kasus yang ada, termasuk saat ini selain yang kita proses baik pembunuhan berencana, kemudian obstruction, saat ini juga kita terus memproses yang melanggar kode etik
5 orang sudah kita PTDH, kemudian yang lain demosi dan juga patsus, dan proses saat ini juga masih terus berlangsung untuk menuntaskan sisanya. Tentunya ini bagian dari komitmen kami untuk bersungguh-sungguh menuntaskan penanganan kasus ini. Sebagai komitmen bahwa Polri melakukan ini secara tegas tanpa pandang bulu untuk memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Terkait dengan status FS, beberapa waktu yang lalu kita sudah mengirimkan surat terkait dengan penolakan banding yang bersangkutan untuk proses PTDH, dan barusan kami juga sudah mendapatkan informasi bahwa keputusan PTDH dari Istana, dari Setmilpres tadi kami sudah dihubungi, sudah dikeluarkan. Oleh karena itu status FS tentunya secara resmi saat ini sudah tidak menjadi anggota Polri. Kemudian ke depan tentunya ini menjadi komitmen kami, karena kami sadar bahwa dampak dari kasus ini betul-betul menggerus kepercayaan publik terhadap Polri. Oleh karena itu kami semua jajaran berkomitmen tentunya untuk melakukan langkah-langkah perbaikan dan evaluasi. Perbaikan di bidang struktural, perbaikan di bidang instrumental, dan tentunya yang paling utama adalah perbaikan di bidang kultural. Saat ini kami terus melakukan upaya-upaya untuk bisa lebih aspiratif dalam menerima keluhan dan pengaduan masyarakat. Dumas Presisi dan Propam Presisi saat ini membuka ruang meningkatkan layanan interaktif sehingga masyarakat bisa langsung menyampaikan keluhan, dan saya minta untuk betul-betul bisa direspon sehingga apa yang menjadi keluhan masyarakat khususnya para pencari keadilan bisa direspon secara cepat. Ini bagian dari komitmen kami, dan terhadap pelanggaran yang kami temui di lapangan media. Hari ini saya akan menyampaikan terkait perkembangan terakhir penanganan kasus FS atau yang biasa dikenal dengan kasus Duren 3. Tentunya saya menyadari bahwa kasus ini menyita perhatian publik yang sangat luar biasa, dan tentunya juga berdampak terhadap kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Oleh karena itu, sesuai dengan komitmen kami untuk memproses secara tegas, transparan, tidak pandang bulu, tidak ada yang ditutup-tutupi, sesuai dengan apa yang menjadi perintah dari Bapak Presiden. Kami dan tim sus telah melakukan kerja keras untuk mengungkap kasus ini. 2,5 bulan kasus ini berjalan, dan alhamdulillah hari Rabu kemarin dari Kejaksaan Agung telah mengeluarkan P21 yang artinya proses penanganan kasus yang kita tangani telah dinyatakan secara
formil dan material lengkap. Oleh karena itu, tentunya setelah ini kami akan mempersiapkan kelengkapan terkait dengan tersangka dan barang bukti untuk kita serahkan kepada kejaksaan yang akan kita laksanakan antara hari Senin ataupun hari Rabu. Kemudian terkait dengan setelah dinyatakannya P21 untuk kasus pembunuhan berencana yang melibatkan 5 tersangka dan kasus obstruction of justice yang melibatkan 7 tersangka, tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang terlibat, khususnya tim dari Kejaksaan Agung dan para penyidik yang telah maraton, kerja siang malam, dan alhamdulillah hasilnya telah lengkap dan tentunya ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Dalam kesempatan ini tentunya kami juga mengucapkan terima kasih kepada mitra-mitra kami, DPR, Kompolnas, Komnas HAM, rekan-rekan LSM, masyarakat, dan seluruh pemerhati, dan juga khususnya teman-teman media yang telah mengawal, mensupport, memberikan masukan sehingga penanganan kasus ini bisa berjalan dengan lancar. Dan tentunya terkait dengan posisi tersangka saudari PC. Hari ini saudara PC melaksanakan wajib lapor. Hari ini juga kami telah melaksanakan pemeriksaan terkait dengan kondisi kesehatan, baik kondisi jasmani dan juga melakukan pemeriksaan psikologi. Baru saja kami mendapatkan laporan bahwa terkait dengan kondisi jasmani dan psikologi dari saudara PC saat ini dalam keadaan baik. Oleh karena itu, untuk mempersiapkan dan mempermudah proses penyerahan berkas tahap 2, hari ini saudara PC kita nyatakan, kita putuskan untuk ditahan di rutan Mabes Polri. Jadi ini juga untuk menjawab beberapa pertanyaan yang selama ini menanyakan bagaimana kelanjutan dengan posisi saudara PC. Selanjutnya kami akan terus melanjutkan komitmen kami untuk menuntaskan kasus yang ada, termasuk saat ini selain yang kita proses baik pembunuhan berencana, kemudian obstruction, saat ini juga kita terus memproses yang melanggar kode etik. 5 orang sudah kita PDDH, kemudian yang lain demosi dan juga patsus, dan proses saat ini juga masih terus berlangsung untuk menuntaskan sisanya. Tentunya ini bagian dari komitmen kami untuk bersungguh-sungguh menuntaskan penanganan kasus ini.
sebagai komitmen bahwa Polri melakukan ini secara tegas tanpa pandang bulu untuk memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Terkait dengan status FS, beberapa waktu yang lalu kita sudah mengirimkan surat terkait dengan penolakan banding yang bersangkutan untuk proses PTDH, dan barusan kami sudah mendapatkan informasi bahwa keputusan PTDH dari Istana, dari Setmilpres tadi kami sudah dihubungi, sudah dikeluarkan. Oleh karena itu status FS tentunya secara resmi saat ini sudah tidak menjadi anggota Polri. Kemudian ke depan tentunya ini menjadi komitmen kami, karena kami sadar bahwa dampak dari kasus ini betul-betul menggerus kepercayaan publik terhadap Polri. Oleh karena itu kami semua jajaran berkomitmen tentunya untuk melakukan langkah-langkah perbaikan dan evaluasi. Perbaikan di bidang struktural, perbaikan di bidang instrumental, dan tentunya yang paling utama adalah perbaikan di bidang kultural. Saat ini kami terus melakukan upaya-upaya untuk bisa lebih aspiratif dalam menerima keluhan dan pengaduan masyarakat. Dumas Presisi dan Propam Presisi saat ini membuka ruang meningkatkan layanan interaktif sehingga masyarakat bisa langsung menyampaikan keluhan, dan saya minta untuk betul-betul bisa direspon sehingga apa yang menjadi keluhan masyarakat khususnya para pencari keadilan bisa direspon secara cepat. Ini bagian dari komitmen kami. Dan terhadap pelanggaran yang kami temui di lapangan media. Hari ini saya akan menyampaikan terkait perkembangan terakhir penanganan kasus FS atau yang biasa dikenal dengan kasus Duren 3. Tentunya saya menyadari bahwa kasus ini menyita perhatian publik yang sangat luar biasa dan tentunya juga berdampak terhadap kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Oleh karena itu, sesuai dengan komitmen kami untuk memproses secara tegas, transparan, tidak pandang bulu, tidak ada yang ditutup-tutupi, sesuai dengan apa yang menjadi perintah dari Bapak Presiden. Kami dan tim sus telah melakukan kerja keras untuk mengungkap kasus ini. 2,5 bulan kasus ini berjalan, dan alhamdulillah hari Rabu kemarin dari Kejaksaan Agung telah mengeluarkan P21 yang artinya proses penanganan kasus yang kita tangani telah dinyatakan secara formil dan material lengkap. Oleh karena itu, tentunya setelah ini kami akan mempersiapkan kelengkapan terkait dengan tersangka dan barang bukti untuk kita serahkan kepada kejaksaan yang akan kita laksanakan
antara hari Senin ataupun hari Rabu. Kemudian terkait dengan setelah dinyatakannya P21 untuk kasus pembunuhan berencana yang melibatkan 5 tersangka dan kasus obstruction of justice yang melibatkan 7 tersangka, tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang terlibat, khususnya tim dari Kejaksaan Agung dan para penyidik yang telah maraton, kerja siang malam, dan alhamdulillah hasilnya telah lengkap dan tentunya ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Dalam kesempatan ini tentunya kami juga mengucapkan terima kasih kepada mitra-mitra kami, DPR, Kompolnas, Komnas HAM, rekan-rekan LSM, masyarakat, dan seluruh pemerhati, dan juga khususnya teman-teman media yang telah mengawal, mensupport, memberikan masukan sehingga penanganan kasus ini bisa berjalan dengan lancar. Dan tentunya terkait dengan posisi tersangka saudari PC. Hari ini saudara PC melaksanakan wajib lapor. Hari ini juga kami telah melaksanakan pemeriksaan terkait dengan kondisi kesehatan, baik kondisi jasmani dan juga melakukan pemeriksaan psikologi. Baru saja kami mendapatkan laporan bahwa terkait dengan kondisi jasmani dan psikologi dari saudara PC saat ini dalam keadaan baik. Oleh karena itu, untuk mempersiapkan dan mempermudah proses penyerahan berkas tahap 2, hari ini saudara PC kita nyatakan, kita putuskan untuk ditahan di rutan Mabes Polri. Jadi ini juga untuk menjawab beberapa pertanyaan yang selama ini menanyakan bagaimana kelanjutan dengan posisi saudara PC. Selanjutnya kami akan terus melanjutkan komitmen kami untuk menuntaskan kasus yang ada, termasuk saat ini selain yang kita proses baik pembunuhan berencana, kemudian obstruction, saat ini juga kita terus memproses yang melanggar kode etik. 5 orang sudah kita PTDH, kemudian yang lain demosi dan juga patsus, dan proses saat ini juga masih terus berlangsung untuk menuntaskan sisanya. Tentunya ini bagian dari komitmen kami untuk bersungguh-sungguh menuntaskan penanganan kasus ini. Sebagai komitmen bahwa Polri melakukan ini secara tegas, tanpa pandang bulu, untuk memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Terkait dengan status FS, beberapa waktu yang lalu kita sudah mengirimkan surat terkait dengan penolakan banding yang bersangkutan untuk proses PTDH,
Dan barusan kami juga sudah mendapatkan informasi bahwa keputusan PTDH dari Istana, dari Setmilpres tadi kami sudah dihubungi, sudah dikeluarkan. Oleh karena itu status FS tentunya secara resmi saat ini sudah tidak menjadi anggota Polri. Kemudian ke depan tentunya ini menjadi komitmen kami, karena kami sadar bahwa dampak dari kasus ini betul-betul menggerus kepercayaan publik terhadap Polri. Oleh karena itu, kami semua jajaran berkomitmen tentunya untuk melakukan langkah-langkah perbaikan dan evaluasi. Perbaikan di bidang struktural, perbaikan di bidang instrumental, dan tentunya yang paling utama adalah perbaikan di bidang kultural. Saat ini kami terus melakukan upaya-upaya untuk bisa lebih aspiratif dalam menerima keluhan dan pengaduan masyarakat. Dumas Presisi dan Propam Presisi saat ini membuka ruang meningkatkan layanan interaktif, sehingga masyarakat bisa langsung menyampaikan keluhan dan saya minta untuk betul-betul bisa direspon. Sehingga apa yang menjadi keluhan masyarakat, khususnya para pencari keadilan, bisa direspon secara cepat. Ini bagian dari komitmen kami. Dan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang kami temui di lapangan, media. Hari ini saya akan menyampaikan terkait perkembangan terakhir penanganan kasus FS atau yang biasa dikenal dengan kasus Duren 3. Tentunya saya menyadari bahwa kasus ini menyita perhatian publik yang sangat luar biasa dan tentunya juga berdampak terhadap kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Oleh karena itu, sesuai dengan komitmen kami untuk memproses secara tegas, transparan, tidak pandang bulu, tidak ada yang ditutup-tutupi, sesuai dengan apa yang menjadi perintah dari Bapak Presiden. Kami dan tim sus telah melakukan kerja keras untuk mengungkap kasus ini. 2,5 bulan kasus ini berjalan dan alhamdulillah hari Rabu kemarin dari Kejaksaan Agung telah mengeluarkan P21 yang artinya proses penanganan kasus yang kita tangani telah dinyatakan secara formil dan material lengkap. Oleh karena itu, tentunya setelah ini kami akan mempersiapkan kelengkapan terkait dengan tersangka dan barang bukti untuk kita serahkan kepada kejaksaan yang akan kita laksanakan antara hari Senin ataupun hari Rabu. Kemudian terkait dengan telah dinyatakannya P21 untuk kasus pembunuhan berencana yang melibatkan 5 tersangka dan kasus obstruction of justice yang melibatkan 7 tersangka, tentunya kami mengucapkan terima kasih
kepada seluruh rekan-rekan yang terlibat, khususnya tim dari Kejaksaan Agung dan para penyidik yang telah maraton, kerja siang malam, dan alhamdulillah hasilnya telah lengkap dan tentunya ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Dalam kesempatan ini tentunya kami juga mengucapkan terima kasih kepada mitra-mitra kami, DPR, Kompolnas, Komnas HAM, rekan-rekan LSM, masyarakat, dan seluruh pemerhati, dan juga khususnya teman-teman media yang telah mengawal, mensupport, memberikan masukan sehingga penanganan kasus ini bisa berjalan dengan lancar. Dan tentunya terkait dengan posisi tersangka saudari PC. Hari ini saudara PC melaksanakan wajib lapor. Hari ini juga kami telah melaksanakan pemeriksaan terkait dengan kondisi kesehatan, baik kondisi jasmani dan juga melakukan pemeriksaan psikologi. Baru saja kami mendapatkan laporan bahwa terkait dengan kondisi jasmani dan psikologi dari saudara PC saat ini dalam keadaan baik. Oleh karena itu, untuk mempersiapkan dan mempermudah proses penyerahan berkas tahap 2, hari ini saudara PC kita nyatakan, kita putuskan untuk ditahan di rutan Mabes Polri. Jadi ini juga untuk menjawab beberapa pertanyaan yang selama ini menanyakan bagaimana kelanjutan dengan posisi saudara PC. Selanjutnya kami akan terus melanjutkan komitmen kami untuk menuntaskan kasus yang ada, termasuk saat ini selain yang kita proses baik pembunuhan berencana, kemudian obstruction, saat ini juga kita terus memproses yang melanggar kode etik. 5 orang sudah kita PTDH, kemudian yang lain demosi dan juga patsus, dan proses saat ini juga masih terus berlangsung untuk menuntaskan sisanya. Tentunya ini bagian dari komitmen kami untuk bersungguh-sungguh menuntaskan penanganan kasus ini. Sebagai komitmen bahwa Polri melakukan ini secara tegas, tanpa pandang bulu, untuk memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Terkait dengan status FS, beberapa waktu yang lalu kita sudah mengirimkan surat terkait dengan penolakan banding yang bersangkutan untuk proses PTDH, dan barusan kami juga sudah mendapatkan informasi bahwa keputusan PTDH dari Istana, dari Setmilpres tadi kami sudah dihubungi, sudah dikeluarkan. Oleh karena itu status FS tentunya secara resmi saat ini sudah tidak menjadi anggota Polri. Kemudian ke depan
Tentunya ini menjadi komitmen kami, karena kami sadar bahwa dampak dari kasus ini betul-betul menggerus kepercayaan publik terhadap Polri. Oleh karena itu, kami semua jajaran berkomitmen tentunya untuk melakukan langkah-langkah perbaikan dan evaluasi. Perbaikan di bidang struktural, perbaikan di bidang instrumental, dan tentunya yang paling utama adalah perbaikan di bidang kultural. Saat ini kami terus melakukan upaya-upaya untuk bisa lebih aspiratif dalam menerima keluhan dan pengaduan masyarakat. Dumas Presisi dan Propam Presisi saat ini membuka ruang meningkatkan layanan interaktif, sehingga masyarakat bisa langsung menyampaikan keluhan dan saya minta untuk betul-betul bisa direspon. Sehingga apa yang menjadi keluhan masyarakat, khususnya para pencari keadilan, bisa direspon secara cepat. Ini bagian dari komitmen kami. Dan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang kami temui di lapangan, media. Hari ini saya akan menyampaikan terkait perkembangan terakhir penanganan kasus FS atau yang biasa dikenal dengan kasus Duren 3. Tentunya saya menyadari bahwa kasus ini menyita perhatian publik yang sangat luar biasa dan tentunya juga berdampak terhadap kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Oleh karena itu, sesuai dengan komitmen kami untuk memproses secara tegas, transparan, tidak pandang bulu, tidak ada yang ditutup-tutupi, sesuai dengan apa yang menjadi perintah dari Bapak Presiden. Kami dan tim sus telah melakukan kerja keras untuk mengungkap kasus ini. 2,5 bulan kasus ini berjalan dan alhamdulillah hari Rabu kemarin dari Kejaksaan Agung telah mengeluarkan P21 yang artinya proses penanganan kasus yang kita tangani telah dinyatakan secara formil dan material lengkap. Oleh karena itu, tentunya setelah ini kami akan mempersiapkan kelengkapan terkait dengan tersangka dan barang bukti untuk kita serahkan kepada kejaksaan yang akan kita laksanakan antara hari Senin ataupun hari Rabu. Kemudian terkait dengan setelah dinyatakannya P21 untuk kasus pembunuhan berencana yang melibatkan 5 tersangka dan kasus obstruction of justice yang melibatkan 7 tersangka, tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang terlibat, khususnya tim dari Kejaksaan Agung dan para penyidik yang telah maraton, kerja siang malam, dan alhamdulillah hasilnya telah lengkap dan tentunya ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Dalam kesempatan ini tentunya kami juga mengucapkan terima kasih kepada
mitra-mitra kami, DPR, Kompolnas, Komnas HAM, rekan-rekan LSM, masyarakat, dan seluruh pemerhati, dan juga khususnya teman-teman media yang telah mengawal, mensupport, memberikan masukan sehingga penanganan kasus ini bisa berjalan dengan lancar. Dan tentunya terkait dengan posisi tersangka Saudari PC. Hari ini Saudara PC melaksanakan wajib lapor. Hari ini juga kami telah melaksanakan pemeriksaan terkait dengan kondisi kesehatan, baik kondisi jasmani dan juga melakukan pemeriksaan psikologi. Baru saja kami mendapatkan laporan bahwa terkait dengan kondisi jasmani dan psikologi dari Saudara PC saat ini dalam keadaan baik. Oleh karena itu, untuk mempersiapkan dan mempermudah proses penyerahan berkas tahap 2, hari ini Saudara PC kita nyatakan, kita putuskan untuk ditahan di rutan Mabes Polri. Jadi ini juga untuk menjawab beberapa pertanyaan yang selama ini menanyakan bagaimana kelanjutan dengan posisi Saudara PC. Selanjutnya kami akan terus melanjutkan komitmen kami untuk menuntaskan kasus yang ada, termasuk saat ini selain yang kita proses baik pembunuhan berencana, kemudian obstruction, saat ini juga kita terus memproses yang melanggar kode etik. 5 orang sudah kita PTDH, kemudian yang lain demosi dan juga patsus, dan proses saat ini juga masih terus berlangsung untuk menuntaskan sisanya. Tentunya ini bagian dari komitmen kami untuk bersungguh-sungguh menuntaskan penanganan kasus ini. Sebagai komitmen bahwa Polri melakukan ini secara tegas, tanpa pandang bulu, untuk memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Terkait dengan status FS, beberapa waktu yang lalu kita sudah mengirimkan surat terkait dengan penolakan banding yang bersangkutan untuk proses PTDH, dan barusan kami juga sudah mendapatkan informasi bahwa keputusan PTDH dari Istana, dari Setmilpres tadi kami sudah dihubungi, sudah dikeluarkan. Oleh karena itu status FS tentunya secara resmi saat ini sudah tidak menjadi anggota Polri. Kemudian ke depan tentunya ini menjadi komitmen kami, karena kami sadar bahwa dampak dari kasus ini betul-betul menggerus kepercayaan publik terhadap Polri. Oleh karena itu kami semua jajaran berkomitmen tentunya untuk melakukan langkah-langkah perbaikan dan evaluasi. Perbaikan di bidang struktural, perbaikan di bidang instrumental, dan tentunya yang paling utama adalah perbaikan
di bidang kultural. Saat ini kami terus melakukan upaya-upaya untuk bisa lebih aspiratif dalam menerima keluhan dan pengaduan masyarakat. Dumas Presisi dan Propam Presisi saat ini membuka ruang meningkatkan layanan interaktif sehingga masyarakat bisa langsung menyampaikan keluhan dan saya minta untuk betul-betul bisa direspon sehingga apa yang menjadi keluhan masyarakat khususnya para pencari keadilan bisa direspon secara cepat. Ini bagian dari komitmen kami. Dan terhadap pelanggaran yang kami temui di lapangan media. Hari ini saya akan menyampaikan terkait perkembangan terakhir penanganan kasus FS atau yang biasa dikenal dengan kasus Duren 3. Tentunya saya menyadari bahwa kasus ini menyita perhatian publik yang sangat luar biasa dan tentunya juga berdampak terhadap kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Oleh karena itu, sesuai dengan komitmen kami untuk memproses secara tegas, transparan, tidak pandang bulu, tidak ada yang ditutup-tutupi, sesuai dengan apa yang menjadi perintah dari Bapak Presiden. Kami dan tim sus telah melakukan kerja keras untuk mengungkap kasus ini. 2,5 bulan kasus ini berjalan dan alhamdulillah hari Rabu kemarin dari Kejaksaan Agung telah mengeluarkan P21 yang artinya proses penanganan kasus yang kita tangani telah dinyatakan secara formil dan material lengkap. Oleh karena itu, tentunya setelah ini kami akan mempersiapkan kelengkapan terkait dengan tersangka dan barang bukti untuk kita serahkan kepada kejaksaan yang akan kita laksanakan antara hari Senin ataupun hari Rabu. Kemudian terkait dengan setelah dinyatakannya P21 untuk kasus pembunuhan berencana yang melibatkan 5 tersangka dan kasus obstruction of justice yang melibatkan 7 tersangka, tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang terlibat, khususnya tim dari Kejaksaan Agung dan para penyidik yang telah maraton, kerja siang malam, dan alhamdulillah hasilnya telah lengkap dan tentunya ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Dalam kesempatan ini tentunya kami juga mengucapkan terima kasih kepada mitra-mitra kami, DPR, Kompolnas, Komnas HAM, rekan-rekan LSM, masyarakat, dan seluruh pemerhati, dan juga khususnya teman-teman media yang telah mengawal, mensupport, memberikan masukan sehingga penanganan kasus ini bisa berjalan dengan lancar. Dan tentunya
terkait dengan posisi tersangka saudari PC. Hari ini saudara PC melaksanakan wajib lapor. Hari ini juga kami telah melaksanakan pemeriksaan terkait dengan kondisi kesehatan, baik kondisi jasmani dan juga melakukan pemeriksaan psikologi. Baru saja kami mendapatkan laporan bahwa terkait dengan kondisi jasmani dan psikologi dari saudara PC saat ini dalam keadaan baik. Oleh karena itu, untuk mempersiapkan dan mempermudah proses penyerahan berkas tahap 2, hari ini saudara PC kita nyatakan, kita putuskan untuk ditahan di rutan Mabes Polri. Jadi ini juga untuk menjawab beberapa pertanyaan yang selama ini menanyakan bagaimana kelanjutan dengan posisi saudara PC. Selanjutnya kami akan terus melanjutkan komitmen kami untuk menuntaskan kasus yang ada, termasuk saat ini selain yang kita proses baik pembunuhan berencana, kemudian obstruction, saat ini juga kita terus memproses yang melanggar kode etik. 5 orang sudah kita PTDH, kemudian yang lain demosi dan juga patsus, dan proses saat ini juga masih terus berlangsung untuk menuntaskan sisanya. Tentunya ini bagian dari komitmen kami untuk bersungguh-sungguh menuntaskan penanganan kasus ini. Sebagai komitmen bahwa Polri melakukan ini secara tegas, tanpa pandang bulu, untuk memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Terkait dengan status FS, beberapa waktu yang lalu kita sudah mengirimkan surat terkait dengan penolakan banding yang bersangkutan untuk proses PTDH, dan barusan kami juga sudah mendapatkan informasi bahwa keputusan PTDH dari Istana, dari Setmilpres tadi kami sudah dihubungi, sudah dikeluarkan. Oleh karena itu status FS tentunya secara resmi saat ini sudah tidak menjadi anggota Polri. Kemudian ke depan tentunya ini menjadi komitmen kami, karena kami sadar bahwa dampak dari kasus ini betul-betul menggerus kepercayaan publik terhadap Polri. Oleh karena itu, kami semua jajaran berkomitmen tentunya untuk melakukan langkah-langkah perbaikan dan evaluasi. Perbaikan di bidang struktural, perbaikan di bidang instrumental, dan tentunya yang paling utama adalah perbaikan di bidang kultural. Saat ini kami terus melakukan upaya-upaya untuk bisa lebih aspiratif dalam menerima keluhan dan pengaduan masyarakat. Dumas Presisi dan Propam Presisi saat ini membuka ruang meningkatkan layanan interaktif, sehingga masyarakat bisa langsung menyampaikan keluhan, dan saya minta untuk betul-betul bisa direspon
sehingga apa yang menjadi keluhan masyarakat, khususnya para pencari keadilan, bisa direspon secara cepat. Ini bagian dari komitmen kami. Dan terhadap pelanggaran yang kami temui di lapangan, media. Hari ini saya akan menyampaikan terkait perkembangan terakhir penanganan kasus FS atau yang biasa dikenal dengan kasus Duren 3. Tentunya saya menyadari bahwa kasus ini menyita perhatian publik yang sangat luar biasa dan tentunya juga berdampak terhadap kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Oleh karena itu, sesuai dengan komitmen kami untuk memproses secara tegas, transparan, tidak pandang bulu, tidak ada yang ditutup-tutupi, sesuai dengan apa yang menjadi perintah dari Bapak Presiden. Kami dan tim sus telah melakukan kerja keras untuk mengungkap kasus ini. 2,5 bulan kasus ini berjalan dan alhamdulillah hari Rabu kemarin dari Kejaksaan Agung telah mengeluarkan P21 yang artinya proses penanganan kasus yang kita tangani telah dinyatakan secara formil dan material lengkap. Oleh karena itu, tentunya setelah ini kami akan mempersiapkan kelengkapan terkait dengan tersangka dan barang bukti untuk kita serahkan kepada Kejaksaan yang akan kita laksanakan antara hari Senin ataupun hari Rabu. Kemudian terkait dengan setelah dinyatakannya P21 untuk kasus pembunuhan berencana yang melibatkan 5 tersangka dan kasus obstruction of justice yang melibatkan 7 tersangka, tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang terlibat, khususnya tim dari Kejaksaan Agung dan para penyidik yang telah maraton, kerja siang malam, dan alhamdulillah hasilnya telah lengkap dan tentunya ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Dalam kesempatan ini tentunya kami juga mengucapkan terima kasih kepada mitra-mitra kami, DPR, Kompolnas, Komnas HAM, rekan-rekan LSM, masyarakat, dan seluruh pemerhati, dan juga khususnya teman-teman media yang telah mengawal, mensupport, memberikan masukan sehingga penanganan kasus ini bisa berjalan dengan lancar. Dan tentunya terkait dengan posisi tersangka Saudari PC. Hari ini Saudara PC melaksanakan wajib lapor. Hari ini juga kami telah melaksanakan pemeriksaan terkait dengan kondisi kesehatan, baik kondisi jasmani
dan juga melakukan pemeriksaan psikologi. Baru saja kami mendapatkan laporan bahwa terkait dengan kondisi jasmani dan psikologi dari saudara PC saat ini dalam keadaan baik. Oleh karena itu, untuk mempersiapkan dan mempermudah proses penyerahan berkas tahap 2, hari ini saudara PC kita nyatakan, kita putuskan untuk ditahan di rutan Mabes Polri. Jadi ini juga untuk menjawab beberapa pertanyaan yang selama ini menanyakan bagaimana kelanjutan dengan posisi saudara PC. Selanjutnya kami akan terus melanjutkan komitmen kami untuk menuntaskan kasus yang ada, termasuk saat ini selain yang kita proses baik pembunuhan berencana, kemudian obstruction, saat ini juga kita terus memproses yang melanggar kode etik. 5 orang sudah kita PTDH, kemudian yang lain demosi dan juga patsus, dan proses saat ini juga masih terus berlangsung untuk menuntaskan sisanya. Tentunya ini bagian dari komitmen kami untuk bersungguh-sungguh menuntaskan penanganan kasus ini. Sebagai komitmen bahwa Polri melakukan ini secara tegas, tanpa pandang bulu, untuk memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Terkait dengan status FS, beberapa waktu yang lalu kita sudah mengirimkan surat terkait dengan penolakan banding yang bersangkutan untuk proses PTDH, dan barusan kami sudah mendapatkan informasi bahwa keputusan PTDH dari Istana, dari Setmilpres, tadi kami sudah dihubungi, sudah dikeluarkan. Oleh karena itu, status FS tentunya secara resmi saat ini sudah tidak menjadi anggota Polri. Kemudian ke depan tentunya ini menjadi komitmen kami, karena kami sadar bahwa dampak dari kasus ini betul-betul menggerus kepercayaan publik terhadap Polri. Oleh karena itu, kami semua jajaran berkomitmen tentunya untuk melakukan langkah-langkah perbaikan dan evaluasi. Perbaikan di bidang struktural, perbaikan di bidang instrumental, dan tentunya yang paling utama adalah perbaikan di bidang kultural. Saat ini kami terus melakukan upaya-upaya untuk bisa lebih aspiratif dalam menerima keluhan dan pengaduan masyarakat. Dumas Presisi dan Propam Presisi saat ini membuka ruang meningkatkan layanan interaktif, sehingga masyarakat bisa langsung menyampaikan keluhan, dan saya minta untuk betul-betul bisa direspon, sehingga apa yang menjadi keluhan masyarakat, khususnya para pencari keadilan, bisa direspon secara cepat. Ini bagian dari komitmen kami. Dan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang kami temui di lapangan, media. Hari ini saya akan menyampaikan terkait perkembangan terakhir penanganan kasus FS
atau yang biasa dikenal dengan kasus Duren 3. Tentunya saya menyadari bahwa kasus ini menyita perhatian publik yang sangat luar biasa dan tentunya juga berdampak terhadap kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Oleh karena itu, sesuai dengan komitmen kami untuk memproses secara tegas, transparan, tidak pandang bulu, tidak ada yang ditutup-tutupi, sesuai dengan apa yang menjadi perintah dari Bapak Presiden. Kami dan tim sus telah melakukan kerja keras untuk mengungkap kasus ini. 2,5 bulan kasus ini berjalan dan alhamdulillah hari Rabu kemarin dari Kejaksaan Agung telah mengeluarkan P21 yang artinya proses penanganan kasus yang kita tangani telah dinyatakan secara formil dan material lengkap. Oleh karena itu, tentunya setelah ini kami akan mempersiapkan kelengkapan terkait dengan tersangka dan barang bukti untuk kita serahkan kepada kejaksaan yang akan kita laksanakan antara hari Senin ataupun hari Rabu. Kemudian terkait dengan setelah dinyatakannya P21 untuk kasus pembunuhan berencana yang melibatkan 5 tersangka dan kasus obstruction of justice yang melibatkan 7 tersangka, tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang terlibat, khususnya tim dari Kejaksaan Agung dan para penyidik yang telah maraton, kerja siang malam, dan alhamdulillah hasilnya telah lengkap dan tentunya ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Dalam kesempatan ini tentunya kami juga mengucapkan terima kasih kepada mitra-mitra kami, DPR, Kompolnas, Komnas HAM, rekan-rekan LSM, masyarakat, dan seluruh pemerhati, dan juga khususnya teman-teman media yang telah mengawal, mensupport, memberikan masukan sehingga penanganan kasus ini bisa berjalan dengan lancar. Dan tentunya terkait dengan posisi tersangka saudari PC. Hari ini saudara PC melaksanakan wajib lapor. Hari ini juga kami telah melaksanakan pemeriksaan terkait dengan kondisi kesehatan, baik kondisi jasmani dan juga melakukan pemeriksaan psikologi. Baru saja kami mendapatkan laporan bahwa terkait dengan kondisi jasmani dan psikologi dari saudara PC saat ini dalam keadaan baik. Oleh karena itu, untuk mempersiapkan dan mempermudah
proses penyerahan berkas tahap 2. Hari ini Saudara PC kita nyatakan, kita putuskan untuk ditahan di rutan Mabes Polri. Jadi ini juga untuk menjawab beberapa pertanyaan yang selama ini menanyakan bagaimana kelanjutan dengan posisi Saudara PC. Selanjutnya kami akan terus melanjutkan komitmen kami untuk menuntaskan kasus yang ada, termasuk saat ini selain yang kita proses baik pembunuhan berencana, kemudian obstruction, saat ini juga kita terus memproses yang melanggar kode etik. 5 orang sudah kita PTDH, kemudian yang lain demosi dan juga patsus, dan proses saat ini juga masih terus berlangsung untuk menuntaskan sisanya. Tentunya ini bagian dari komitmen kami untuk bersungguh-sungguh menuntaskan penanganan kasus ini. Sebagai komitmen bahwa Polri melakukan ini secara tegas tanpa pandang bulu untuk memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Terkait dengan status FS, beberapa waktu yang lalu kita sudah mengirimkan surat terkait dengan penolakan banding yang bersangkutan untuk proses PTDH, dan barusan kami juga sudah mendapatkan informasi bahwa keputusan PTDH dari Istana, dari Setmilpres tadi kami sudah dihubungi, sudah dikeluarkan. Oleh karena itu status FS tentunya secara resmi saat ini sudah tidak menjadi anggota Polri. Kemudian ke depan tentunya ini menjadi komitmen kami, karena kami sadar bahwa dampak dari kasus ini betul-betul menggerus kepercayaan publik terhadap Polri. Oleh karena itu kami semua jajaran berkomitmen tentunya untuk melakukan langkah-langkah perbaikan dan evaluasi. Perbaikan di bidang struktural, perbaikan di bidang instrumental, dan tentunya yang paling utama adalah perbaikan di bidang kultural. Saat ini kami terus melakukan upaya-upaya untuk bisa lebih aspiratif dalam menerima keluhan dan pengaduan masyarakat. Dumas Presisi dan Propam Presisi saat ini membuka ruang meningkatkan layanan interaktif sehingga masyarakat bisa langsung menyampaikan keluhan, dan saya minta untuk betul-betul bisa direspon sehingga apa yang menjadi keluhan masyarakat khususnya para pencari keadilan bisa direspon secara cepat. Ini bagian dari komitmen kami, dan terhadap pelanggaran yang kami temui di lapangan media. Hari ini saya akan menyampaikan terkait perkembangan terakhir penanganan kasus FS atau yang biasa dikenal dengan kasus Duren 3. Tentunya saya menyadari bahwa kasus ini menyita perhatian publik yang sangat luar biasa, dan tentunya juga berdampak terhadap kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Oleh karena itu, sesuai dengan komitmen kami
untuk memproses secara tegas, transparan, tidak pandang bulu, tidak ada yang ditutup-tutupi, sesuai dengan apa yang menjadi perintah dari Bapak Presiden. Kami dan tim sus telah melakukan kerja keras untuk mengungkap kasus ini. 2,5 bulan kasus ini berjalan dan alhamdulillah hari Rabu kemarin dari Kejaksaan Agung telah mengeluarkan P21 yang artinya proses penanganan kasus yang kita tangani telah dinyatakan secara formil dan material lengkap. Oleh karena itu, tentunya setelah ini kami akan mempersiapkan kelengkapan terkait dengan tersangka dan barang bukti untuk kita serahkan kepada kejaksaan yang akan kita laksanakan antara hari Senin ataupun hari Rabu. Kemudian terkait dengan setelah dinyatakannya P21 untuk kasus pembunuhan berencana yang melibatkan 5 tersangka dan kasus obstruction of justice yang melibatkan 7 tersangka, tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang terlibat, khususnya tim dari Kejaksaan Agung dan para penyidik yang telah maraton, kerja siang malam, dan alhamdulillah hasilnya telah lengkap dan tentunya ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Dalam kesempatan ini tentunya kami juga mengucapkan terima kasih kepada mitra-mitra kami, DPR, Kompolnas, Komnas HAM, rekan-rekan LSM, masyarakat, dan seluruh pemerhati, dan juga khususnya teman-teman media yang telah mengawal, mensupport, memberikan masukan sehingga penanganan kasus ini bisa berjalan dengan lancar. Dan tentunya terkait dengan posisi tersangka saudari PC. Hari ini saudara PC melaksanakan wajib lapor. Hari ini juga kami telah melaksanakan pemeriksaan terkait dengan kondisi kesehatan, baik kondisi jasmani dan juga melakukan pemeriksaan psikologi. Baru saja kami mendapatkan laporan bahwa terkait dengan kondisi jasmani dan psikologi dari saudara PC saat ini dalam keadaan baik. Oleh karena itu, untuk mempersiapkan dan mempermudah proses penyerahan berkas tahap 2, hari ini saudara PC kita nyatakan, kita putuskan untuk ditahan di rutan Mabes Polri. Jadi ini juga untuk menjawab beberapa pertanyaan yang selama ini menanyakan bagaimana kelanjutan dengan
posisi Saudara Pisi. Selanjutnya, kami akan terus melanjutkan komitmen kami untuk menuntaskan kasus yang ada, termasuk saat ini selain yang kita proses baik pembunuhan berencana, kemudian obstruction, saat ini juga kita terus memproses yang melanggar kode etik. 5 orang sudah kita PTDH, kemudian yang lain demosi dan juga patsus, dan proses saat ini juga masih terus berlangsung untuk menuntaskan sisanya. Tentunya ini bagian dari komitmen kami untuk bersungguh-sungguh menuntaskan penanganan kasus ini. Sebagai komitmen bahwa Polri melakukan ini secara tegas tanpa pandang bulu untuk memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Terkait dengan status FS, beberapa waktu yang lalu kita sudah mengirimkan surat terkait dengan penolakan banding yang bersangkutan untuk proses PTDH, dan barusan kami juga sudah mendapatkan informasi bahwa keputusan PTDH dari Istana, dari Setmilpres tadi kami sudah dihubungi, sudah dikeluarkan. Oleh karena itu status FS tentunya secara resmi saat ini sudah tidak menjadi anggota Polri. Kemudian ke depan tentunya ini menjadi komitmen kami, karena kami sadar bahwa dampak dari kasus ini betul-betul menggerus kepercayaan publik terhadap Polri. Oleh karena itu kami semua jajaran berkomitmen tentunya untuk melakukan langkah-langkah perbaikan dan evaluasi. Perbaikan di bidang struktural, perbaikan di bidang instrumental, dan tentunya yang paling utama adalah perbaikan di bidang kultural. Saat ini kami terus melakukan upaya-upaya untuk bisa lebih aspiratif dalam menerima keluhan dan pengaduan masyarakat. Dumas Presisi dan Propam Presisi saat ini membuka ruang meningkatkan layanan interaktif sehingga masyarakat bisa langsung menyampaikan keluhan, dan saya minta untuk betul-betul bisa direspon sehingga apa yang menjadi keluhan masyarakat khususnya para pencari keadilan bisa direspon secara cepat. Ini bagian dari komitmen kami. Dan terhadap pelanggaran yang kami temui di lapangan, media. Hari ini saya akan menyampaikan terkait perkembangan terakhir penanganan kasus FS atau yang biasa dikenal dengan kasus Duren 3. Tentunya saya menyadari bahwa kasus ini menyita perhatian publik yang sangat luar biasa dan tentunya juga berdampak terhadap kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Oleh karena itu, sesuai dengan komitmen kami untuk memproses secara tegas, transparan, tidak pandang bulu, tidak ada yang ditutup-tutupi, sesuai dengan apa yang menjadi perintah dari Bapak Presiden. Kami dan tim sus telah melakukan kerja keras
untuk mengungkap kasus ini. 2,5 bulan kasus ini berjalan dan alhamdulillah hari Rabu kemarin dari Kejaksaan Agung telah mengeluarkan P21 yang artinya proses penanganan kasus yang kita tangani telah dinyatakan secara formil dan material lengkap. Oleh karena itu, tentunya setelah ini kami akan mempersiapkan kelengkapan terkait dengan tersangka dan barang bukti untuk kita serahkan kepada Kejaksaan yang akan kita laksanakan antara hari Senin ataupun hari Rabu. Kemudian terkait dengan setelah dinyatakannya P21 untuk kasus pembunuhan berencana yang melibatkan 5 tersangka dan kasus obstruction of justice yang melibatkan 7 tersangka, tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang terlibat, khususnya tim dari Kejaksaan Agung dan para penyidik yang telah maraton, kerja siang malam, dan alhamdulillah hasilnya telah lengkap dan tentunya ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Dalam kesempatan ini tentunya kami juga mengucapkan terima kasih kepada mitra-mitra kami, DPR, Kompolnas, Komnas HAM, rekan-rekan LSM, masyarakat, dan seluruh pemerhati, dan juga khususnya teman-teman media yang telah mengawal, mensupport, memberikan masukan sehingga penanganan kasus ini bisa berjalan dengan lancar. Dan tentunya terkait dengan posisi tersangka saudari PC. Hari ini saudara PC melaksanakan wajib lapor. Hari ini juga kami telah melaksanakan pemeriksaan terkait dengan kondisi kesehatan, baik kondisi jasmani dan juga melakukan pemeriksaan psikologi. Baru saja kami mendapatkan laporan bahwa terkait dengan kondisi jasmani dan psikologi dari saudara PC saat ini dalam keadaan baik. Oleh karena itu, untuk mempersiapkan dan mempermudah proses penyerahan berkas tahap 2, hari ini saudara PC kita nyatakan, kita putuskan untuk ditahan di rutan Mabes Polri. Jadi ini juga untuk menjawab beberapa pertanyaan yang selama ini menanyakan bagaimana kelanjutan dengan posisi saudara PC. Selanjutnya kami akan terus melanjutkan komitmen kami untuk menuntaskan kasus yang ada, termasuk saat ini selain yang kita proses baik pembunuhan berencana, kemudian obstruction, saat ini juga kita terus memproses yang melanggar kode etik
5 orang sudah kita PTDH, kemudian yang lain demosi dan juga patsus, dan proses saat ini juga masih terus berlangsung untuk menuntaskan sisanya. Tentunya ini bagian dari komitmen kami untuk bersungguh-sungguh menuntaskan penanganan kasus ini. Sebagai komitmen bahwa Polri melakukan ini secara tegas tanpa pandang bulu untuk memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Terkait dengan status FS, beberapa waktu yang lalu kita sudah mengirimkan surat terkait dengan penolakan banding yang bersangkutan untuk proses PTDH, dan barusan kami juga sudah mendapatkan informasi bahwa keputusan PTDH dari Istana, dari Setmilpres tadi kami sudah dihubungi, sudah dikeluarkan. Oleh karena itu status FS tentunya secara resmi saat ini sudah tidak menjadi anggota Polri. Kemudian ke depan tentunya ini menjadi komitmen kami, karena kami sadar bahwa dampak dari kasus ini betul-betul menggerus kepercayaan publik terhadap Polri. Oleh karena itu kami semua jajaran berkomitmen tentunya untuk melakukan langkah-langkah perbaikan dan evaluasi. Perbaikan di bidang struktural, perbaikan di bidang instrumental, dan tentunya yang paling utama adalah perbaikan di bidang kultural. Saat ini kami terus melakukan upaya-upaya untuk bisa lebih aspiratif dalam menerima keluhan dan pengaduan masyarakat. Dumas Presisi dan Propam Presisi saat ini membuka ruang meningkatkan layanan interaktif sehingga masyarakat bisa langsung menyampaikan keluhan, dan saya minta untuk betul-betul bisa direspon sehingga apa yang menjadi keluhan masyarakat khususnya para pencari keadilan bisa direspon secara cepat. Ini bagian dari komitmen kami. Dan terhadap pelanggaran yang kami temui di lapangan, media. Hari ini saya akan menyampaikan terkait perkembangan terakhir penanganan kasus FS atau yang biasa dikenal dengan kasus Duren 3. Tentunya saya menyadari bahwa kasus ini menyita perhatian publik yang sangat luar biasa dan tentunya juga berdampak terhadap kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Oleh karena itu, sesuai dengan komitmen kami untuk memproses secara tegas, transparan, tidak pandang bulu, tidak ada yang ditutup-tutupi, sesuai dengan apa yang menjadi perintah dari Bapak Presiden. Kami dan tim sus telah melakukan kerja keras untuk mengungkap kasus ini. 2,5 bulan kasus ini berjalan, dan alhamdulillah hari Rabu kemarin dari Kejaksaan Agung telah mengeluarkan P21 yang artinya proses penanganan kasus yang kita tangani telah dinyatakan secara
formil dan material lengkap. Oleh karena itu, tentunya setelah ini kami akan mempersiapkan kelengkapan terkait dengan tersangka dan barang bukti untuk kita serahkan kepada kejaksaan yang akan kita laksanakan antara hari Senin ataupun hari Rabu. Kemudian terkait dengan setelah dinyatakannya P21 untuk kasus pembunuhan berencana yang melibatkan 5 tersangka dan kasus obstruction of justice yang melibatkan 7 tersangka, tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang terlibat, khususnya tim dari Kejaksaan Agung dan para penyidik yang telah maraton, kerja siang malam, dan alhamdulillah hasilnya telah lengkap dan tentunya ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Dalam kesempatan ini tentunya kami juga mengucapkan terima kasih kepada mitra-mitra kami, DPR, Kompolnas, Komnas HAM, rekan-rekan LSM, masyarakat, dan seluruh pemerhati, dan juga khususnya teman-teman media yang telah mengawal, mensupport, memberikan masukan sehingga penanganan kasus ini bisa berjalan dengan lancar. Dan tentunya terkait dengan posisi tersangka saudari PC. Hari ini saudara PC melaksanakan wajib lapor. Hari ini juga kami telah melaksanakan pemeriksaan terkait dengan kondisi kesehatan, baik kondisi jasmani dan juga melakukan pemeriksaan psikologi. Baru saja kami mendapatkan laporan bahwa terkait dengan kondisi jasmani dan psikologi dari saudara PC saat ini dalam keadaan baik. Oleh karena itu, untuk mempersiapkan dan mempermudah proses penyerahan berkas tahap 2, hari ini saudara PC kita nyatakan, kita putuskan untuk ditahan di rutan Mabes Polri. Jadi ini juga untuk menjawab beberapa pertanyaan yang selama ini menanyakan bagaimana kelanjutan dengan posisi saudara PC. Selanjutnya kami akan terus melanjutkan komitmen kami untuk menuntaskan kasus yang ada, termasuk saat ini selain yang kita proses baik pembunuhan berencana, kemudian obstruction, saat ini juga kita terus memproses yang melanggar kode etik. 5 orang sudah kita PTDH, kemudian yang lain demosi dan juga patsus, dan proses saat ini juga masih terus berlangsung untuk menuntaskan sisanya. Tentunya ini bagian dari komitmen kami untuk bersungguh-sungguh menuntaskan penanganan kasus ini.
sebagai komitmen bahwa Polri melakukan ini secara tegas tanpa pandang bulu untuk memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Terkait dengan status FS, beberapa waktu yang lalu kita sudah mengirimkan surat terkait dengan penolakan banding yang bersangkutan untuk proses PTDH, dan barusan kami juga sudah mendapatkan informasi bahwa keputusan PTDH dari Istana, dari Setmilpres tadi kami sudah dihubungi, sudah dikeluarkan. Oleh karena itu status FS tentunya secara resmi saat ini sudah tidak menjadi anggota Polri. Kemudian ke depan tentunya ini menjadi komitmen kami, karena kami sadar bahwa dampak dari kasus ini betul-betul menggerus kepercayaan publik terhadap Polri. Oleh karena itu kami semua jajaran berkomitmen tentunya untuk melakukan langkah-langkah perbaikan dan evaluasi. Perbaikan di bidang struktural, perbaikan di bidang instrumental, dan tentunya yang paling utama adalah perbaikan di bidang kultural. Saat ini kami terus melakukan upaya-upaya untuk bisa lebih aspiratif dalam menerima keluhan dan pengaduan masyarakat. Dumas Presisi dan Propam Presisi saat ini membuka ruang meningkatkan layanan interaktif sehingga masyarakat bisa langsung menyampaikan keluhan, dan saya minta untuk betul-betul bisa direspon sehingga apa yang menjadi keluhan masyarakat khususnya para pencari keadilan bisa direspon secara cepat. Ini bagian dari komitmen kami. Dan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang kami temui di lapangan, media. Hari ini saya akan menyampaikan terkait perkembangan terakhir penanganan kasus FS atau yang biasa dikenal dengan kasus Duren 3. Tentunya saya menyadari bahwa kasus ini menyita perhatian publik yang sangat luar biasa dan tentunya juga berdampak terhadap kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Oleh karena itu, sesuai dengan komitmen kami untuk memproses secara tegas, transparan, tidak pandang bulu, tidak ada yang ditutup-tutupi, sesuai dengan apa yang menjadi perintah dari Bapak Presiden. Kami dan tim sus telah melakukan kerja keras untuk mengungkap kasus ini. 2,5 bulan kasus ini berjalan, dan alhamdulillah hari Rabu kemarin dari Kejaksaan Agung telah mengeluarkan P21 yang artinya proses penanganan kasus yang kita tangani telah dinyatakan secara formil dan material lengkap. Oleh karena itu, tentunya setelah ini kami akan mempersiapkan kelengkapan terkait dengan tersangka dan barang bukti untuk kita serahkan kepada kejaksaan yang akan kita laksanakan
antara hari Senin ataupun hari Rabu. Kemudian terkait dengan telah dinyatakannya P21 untuk kasus pembunuhan berencana yang melibatkan 5 tersangka dan kasus obstruction of justice yang melibatkan 7 tersangka, tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang terlibat, khususnya tim dari Kejaksaan Agung dan para penyidik yang telah maraton, kerja siang malam, dan alhamdulillah hasilnya telah lengkap dan tentunya ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Dalam kesempatan ini tentunya kami juga mengucapkan terima kasih kepada mitra-mitra kami, DPR, Kompolnas, Komnas HAM, rekan-rekan LSM, masyarakat, dan seluruh pemerhati, dan juga khususnya teman-teman media yang telah mengawal, mensupport, memberikan masukan sehingga penanganan kasus ini bisa berjalan dengan lancar. Dan tentunya terkait dengan posisi tersangka saudari PC. Hari ini saudara PC melaksanakan wajib lapor. Hari ini juga kami telah melaksanakan pemeriksaan terkait dengan kondisi kesehatan, baik kondisi jasmani dan juga melakukan pemeriksaan psikologi. Baru saja kami mendapatkan laporan bahwa terkait dengan kondisi jasmani dan psikologi dari saudara PC saat ini dalam keadaan baik. Oleh karena itu, untuk mempersiapkan dan mempermudah proses penyerahan berkas tahap 2, hari ini saudara PC kita nyatakan, kita putuskan untuk ditahan di rutan Mabes Polri. Jadi ini juga untuk menjawab beberapa pertanyaan yang selama ini menanyakan bagaimana kelanjutan dengan posisi saudara PC. Selanjutnya kami akan terus melanjutkan komitmen kami untuk menuntaskan kasus yang ada, termasuk saat ini selain yang kita proses baik pembunuhan berencana, kemudian obstruction, saat ini juga kita terus memproses yang melanggar kode etik. 5 orang sudah kita PTDH, kemudian yang lain demosi dan juga patsus, dan proses saat ini juga masih terus berlangsung untuk menuntaskan sisanya. Tentunya ini bagian dari komitmen kami untuk bersungguh-sungguh menuntaskan penanganan kasus ini. Sebagai komitmen bahwa Polri melakukan ini secara tegas, tanpa pandang bulu, untuk memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Terkait dengan status FS, beberapa waktu yang lalu kita sudah mengirimkan surat terkait dengan penolakan banding yang bersangkutan untuk proses PTDH,
Dan barusan kami sudah mendapatkan informasi bahwa keputusan PTDH dari Istana, dari Setmil Pres tadi kami sudah dihubungi, sudah dikeluarkan. Oleh karena itu status FS tentunya secara resmi saat ini sudah tidak menjadi anggota Polri. Kemudian ke depan tentunya ini menjadi komitmen kami karena kami sadar bahwa dampak dari kasus ini betul-betul menggerus kepercayaan publik terhadap Polri. Oleh karena itu kami semua jajaran berkomitmen tentunya untuk melakukan langkah-langkah perbaikan dan evaluasi. Perbaikan di bidang struktural, perbaikan di bidang instrumental, dan tentunya yang paling utama adalah perbaikan di bidang kultural. Saat ini kami terus melakukan upaya-upaya untuk bisa lebih aspiratif dalam menerima keluhan dan pengaduan masyarakat. Dumas Presisi dan Propam Presisi saat ini membuka ruang meningkatkan layanan interaktif sehingga masyarakat bisa langsung menyampaikan keluhan dan saya minta untuk betul-betul bisa direspon sehingga apa yang menjadi keluhan masyarakat khususnya para pencari keadilan bisa direspon secara cepat. Ini bagian dari komitmen kami. Dan terhadap pelanggaran yang kami temui di lapangan media. Hari ini saya akan menyampaikan terkait perkembangan terakhir penanganan kasus FS atau yang biasa dikenal dengan kasus Duren 3. Tentunya saya menyadari bahwa kasus ini menyita perhatian publik yang sangat luar biasa dan tentunya juga berdampak terhadap kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Oleh karena itu, sesuai dengan komitmen kami untuk memproses secara tegas, transparan, tidak pandang bulu, tidak ada yang ditutup-tutupi, sesuai dengan apa yang menjadi perintah dari Bapak Presiden. Kami dan tim sus telah melakukan kerja keras untuk mengungkap kasus ini. 2,5 bulan kasus ini berjalan dan alhamdulillah hari Rabu kemarin dari Kejaksaan Agung telah mengeluarkan P21 yang artinya proses penanganan kasus yang kita tangani telah dinyatakan secara formil dan material lengkap. Oleh karena itu, tentunya setelah ini kami akan mempersiapkan kelengkapan terkait dengan tersangka dan barang bukti untuk kita serahkan kepada kejaksaan yang akan kita laksanakan antara hari Senin ataupun hari Rabu. Kemudian terkait dengan setelah dinyatakannya P21 untuk kasus pembunuhan berencana yang melibatkan 5 tersangka dan kasus obstruction of justice yang melibatkan 7 tersangka, tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada
kepada seluruh rekan-rekan yang terlibat, khususnya tim dari Kejaksaan Agung dan para penyidik yang telah maraton, kerja siang malam, dan alhamdulillah hasilnya telah lengkap dan tentunya ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Dalam kesempatan ini tentunya kami juga mengucapkan terima kasih kepada mitra-mitra kami, DPR, Kompolnas, Komnas HAM, rekan-rekan LSM, masyarakat, dan seluruh pemerhati, dan juga khususnya teman-teman media yang telah mengawal, mensupport, memberikan masukan sehingga penanganan kasus ini bisa berjalan dengan lancar. Dan tentunya terkait dengan posisi tersangka saudari PC. Hari ini saudara PC melaksanakan wajib lapor. Hari ini juga kami telah melaksanakan pemeriksaan terkait dengan kondisi kesehatan, baik kondisi jasmani dan juga melakukan pemeriksaan psikologi. Baru saja kami mendapatkan laporan bahwa terkait dengan kondisi jasmani dan psikologi dari saudara PC saat ini dalam keadaan baik. Oleh karena itu, untuk mempersiapkan dan mempermudah proses penyerahan berkas tahap 2, hari ini saudara PC kita nyatakan, kita putuskan untuk ditahan di rutan Mabes Polri. Jadi ini juga untuk menjawab beberapa pertanyaan yang selama ini menanyakan bagaimana kelanjutan dengan posisi saudara PC. Selanjutnya kami akan terus melanjutkan komitmen kami untuk menuntaskan kasus yang ada, termasuk saat ini selain yang kita proses baik pembunuhan berencana, kemudian obstruction, saat ini juga kita terus memproses yang melanggar kode etik. 5 orang sudah kita PDDH, kemudian yang lain demosi dan juga patsus, dan proses saat ini juga masih terus berlangsung untuk menuntaskan sisanya. Tentunya ini bagian dari komitmen kami untuk bersungguh-sungguh menuntaskan penanganan kasus ini. Sebagai komitmen bahwa Polri melakukan ini secara tegas, tanpa pandang bulu, untuk memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Terkait dengan status FS, beberapa waktu yang lalu kita sudah mengirimkan surat terkait dengan penolakan banding yang bersangkutan untuk proses PTDH, dan barusan kami juga sudah mendapatkan informasi bahwa keputusan PTDH dari Istana, dari Setmilpres tadi kami sudah dihubungi, sudah dikeluarkan. Oleh karena itu status FS tentunya secara resmi saat ini sudah tidak menjadi anggota Polri. Kemudian ke depan tentunya ini menjadi komitmen kami, karena kami sadar bahwa
dampak dari kasus ini betul-betul menggerus kepercayaan publik terhadap Polri. Oleh karena itu, kami semua jajaran berkomitmen tentunya untuk melakukan langkah-langkah perbaikan dan evaluasi. Perbaikan di bidang struktural, perbaikan di bidang instrumental, dan tentunya yang paling utama adalah perbaikan di bidang kultural. Saat ini kami terus melakukan upaya-upaya untuk bisa lebih aspiratif dalam menerima keluhan dan pengaduan masyarakat. Dumas Presisi dan Propam Presisi saat ini membuka ruang meningkatkan layanan interaktif sehingga masyarakat bisa langsung menyampaikan keluhan dan saya minta untuk betul-betul bisa direspon sehingga apa yang menjadi keluhan masyarakat khususnya para pencari keadilan bisa direspon secara cepat. Ini bagian dari komitmen kami. Dan terhadap pelanggaran yang kami temui di lapangan media. Hari ini saya akan menyampaikan terkait perkembangan terakhir penanganan kasus FS atau yang biasa dikenal dengan kasus Duren 3. Tentunya saya menyadari bahwa kasus ini menyita perhatian publik yang sangat luar biasa dan tentunya juga berdampak terhadap kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Oleh karena itu, sesuai dengan komitmen kami untuk memproses secara tegas, transparan, tidak pandang bulu, tidak ada yang ditutup-tutupi, sesuai dengan apa yang menjadi perintah dari Bapak Presiden. Kami dan tim sus telah melakukan kerja keras untuk mengungkap kasus ini. 2,5 bulan kasus ini berjalan dan alhamdulillah hari Rabu kemarin dari Kejaksaan Agung telah mengeluarkan P21 yang artinya proses penanganan kasus yang kita tangani telah dinyatakan secara formil dan material lengkap. Oleh karena itu, tentunya setelah ini kami akan mempersiapkan kelengkapan terkait dengan tersangka dan barang bukti untuk kita serahkan kepada kejaksaan yang akan kita laksanakan antara hari Senin ataupun hari Rabu. Kemudian terkait dengan setelah dinyatakannya P21 untuk kasus pembunuhan berencana yang melibatkan 5 tersangka dan kasus obstruction of justice yang melibatkan 7 tersangka, tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang terlibat, khususnya tim dari Kejaksaan Agung dan para penyidik yang telah maraton, kerja siang malam, dan alhamdulillah hasilnya telah lengkap dan tentunya ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Dalam kesempatan ini tentunya kami juga mengucapkan terima kasih kepada mitra-mitra kami, DPR,
Kompolnas, Komnas HAM, rekan-rekan LSM, masyarakat, dan seluruh pemerhati, dan juga khususnya teman-teman media yang telah mengawal, mensupport, memberikan masukan sehingga penanganan kasus ini bisa berjalan dengan lancar. Dan tentunya terkait dengan posisi tersangka Saudari PC. Hari ini Saudara PC melaksanakan wajib lapor. Hari ini juga kami telah melaksanakan pemeriksaan terkait dengan kondisi kesehatan, baik kondisi jasmani dan juga melakukan pemeriksaan psikologi. Baru saja kami mendapatkan laporan bahwa terkait dengan kondisi jasmani dan psikologi dari Saudara PC saat ini dalam keadaan baik. Oleh karena itu, untuk mempersiapkan dan mempermudah proses penyerahan berkas tahap 2, hari ini Saudara PC kita nyatakan, kita putuskan untuk ditahan di rutan Mabes Polri. Jadi ini juga untuk menjawab beberapa pertanyaan yang selama ini menanyakan bagaimana kelanjutan dengan posisi Saudara PC. Selanjutnya kami akan terus melanjutkan komitmen kami untuk menuntaskan kasus yang ada, termasuk saat ini selain yang kita proses baik pembunuhan berencana, kemudian obstruction, saat ini juga kita terus memproses yang melanggar kode etik. 5 orang sudah kita PTDH, kemudian yang lain demosi dan juga patsus, dan proses saat ini juga masih terus berlangsung untuk menuntaskan sisanya. Tentunya ini bagian dari komitmen kami untuk bersungguh-sungguh menuntaskan penanganan kasus ini. Sebagai komitmen bahwa Polri melakukan ini secara tegas, tanpa pandang bulu, untuk memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Terkait dengan status FS, beberapa waktu yang lalu kita sudah mengirimkan surat terkait dengan penolakan banding yang bersangkutan untuk proses PTDH, dan barusan kami juga sudah mendapatkan informasi bahwa keputusan PTDH dari Istana, dari Setmilpres tadi kami sudah dihubungi, sudah dikeluarkan. Oleh karena itu status FS tentunya secara resmi saat ini sudah tidak menjadi anggota Polri. Kemudian ke depan tentunya ini menjadi komitmen kami, karena kami sadar bahwa dampak dari kasus ini betul-betul menggerus kepercayaan publik terhadap Polri. Oleh karena itu kami semua jajaran berkomitmen tentunya untuk melakukan langkah-langkah perbaikan dan evaluasi. Perbaikan di bidang struktural, perbaikan di bidang instrumental, dan tentunya yang paling utama adalah perbaikan di bidang kultural.
Saat ini kami terus melakukan upaya-upaya untuk bisa lebih aspiratif dalam menerima keluhan dan pengaduan masyarakat. Dumas Presisi dan Propam Presisi saat ini membuka ruang meningkatkan layanan interaktif sehingga masyarakat bisa langsung menyampaikan keluhan dan saya minta untuk betul-betul bisa direspon sehingga apa yang menjadi keluhan masyarakat khususnya para pencari keadilan bisa direspon secara cepat. Ini bagian dari komitmen kami. Dan terhadap pelanggaran yang kami temui di lapangan media. Hari ini saya akan menyampaikan terkait perkembangan terakhir penanganan kasus FS atau yang biasa dikenal dengan kasus Duren 3. Tentunya saya menyadari bahwa kasus ini menyita perhatian publik yang sangat luar biasa dan tentunya juga berdampak terhadap kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Oleh karena itu, sesuai dengan komitmen kami untuk memproses secara tegas, transparan, tidak pandang bulu, tidak ada yang ditutup-tutupi, sesuai dengan apa yang menjadi perintah dari Bapak Presiden, kami dan tim sus telah melakukan kerja keras untuk mengungkap kasus ini. 2,5 bulan kasus ini berjalan dan alhamdulillah hari Rabu kemarin dari Kejaksaan Agung telah mengeluarkan P21 yang artinya proses penanganan kasus yang kita tangani telah dinyatakan secara formil dan material lengkap. Oleh karena itu, tentunya setelah ini kami akan mempersiapkan kelengkapan terkait dengan tersangka dan barang bukti untuk kita serahkan kepada kejaksaan yang akan kita laksanakan antara hari Senin ataupun hari Rabu. Kemudian terkait dengan setelah dinyatakannya P21 untuk kasus pembunuhan berencana yang melibatkan 5 tersangka dan kasus obstruction of justice yang melibatkan 7 tersangka, tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang terlibat, khususnya tim dari Kejaksaan Agung dan para penyidik yang telah maraton, kerja siang malam, dan alhamdulillah hasilnya telah lengkap dan tentunya ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Dalam kesempatan ini tentunya kami juga mengucapkan terima kasih kepada mitra-mitra kami, DPR, Kompolnas, Komnas HAM, rekan-rekan LSM, masyarakat, dan seluruh pemerhati, dan juga khususnya teman-teman media yang telah mengawal, mensupport, memberikan masukan sehingga penanganan kasus ini bisa berjalan dengan lancar. Dan tentunya terkait
dengan posisi tersangka saudari PC. Hari ini saudara PC melaksanakan wajib lapor. Hari ini juga kami telah melaksanakan pemeriksaan terkait dengan kondisi kesehatan, baik kondisi jasmani dan juga melakukan pemeriksaan psikologi. Baru saja kami mendapatkan laporan bahwa terkait dengan kondisi jasmani dan psikologi dari saudara PC saat ini dalam keadaan baik. Oleh karena itu, untuk mempersiapkan dan mempermudah proses penyerahan berkas tahap 2, hari ini saudara PC kita nyatakan, kita putuskan untuk ditahan di rutan Mabes Polri. Jadi ini juga untuk menjawab beberapa pertanyaan yang selama ini menanyakan bagaimana kelanjutan dengan posisi saudara PC. Selanjutnya kami akan terus melanjutkan komitmen kami untuk menuntaskan kasus yang ada, termasuk saat ini selain yang kita proses baik pembunuhan berencana, kemudian obstruction, saat ini juga kita terus memproses yang melanggar kode etik. 5 orang sudah kita PTDH, kemudian yang lain demosi dan juga patsus, dan proses saat ini juga masih terus berlangsung untuk menuntaskan sisanya. Tentunya ini bagian dari komitmen kami untuk bersungguh-sungguh menuntaskan penanganan kasus ini. Sebagai komitmen bahwa Polri melakukan ini secara tegas, tanpa pandang bulu, untuk memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Terkait dengan status FS, beberapa waktu yang lalu kita sudah mengirimkan surat terkait dengan penolakan banding yang bersangkutan untuk proses PTDH, dan barusan kami juga sudah mendapatkan informasi bahwa keputusan PTDH dari Istana, dari Setmilpres, tadi kami sudah dihubungi, sudah dikeluarkan. Oleh karena itu, status FS tentunya secara resmi saat ini sudah tidak menjadi anggota Polri. Kemudian ke depan tentunya ini menjadi komitmen kami, karena kami sadar bahwa dampak dari kasus ini betul-betul menggerus kepercayaan publik terhadap Polri. Oleh karena itu, kami semua jajaran berkomitmen tentunya untuk melakukan langkah-langkah perbaikan dan evaluasi. Perbaikan di bidang struktural, perbaikan di bidang instrumental, dan tentunya yang paling utama adalah perbaikan di bidang kultural. Saat ini kami terus melakukan upaya-upaya untuk bisa lebih aspiratif dalam menerima keluhan dan pengaduan masyarakat. Dumas Presisi dan Propam Presisi saat ini membuka ruang meningkatkan layanan interaktif, sehingga masyarakat bisa langsung menyampaikan keluhan, dan saya minta untuk betul-betul bisa direspon, sehingga apa
yang menjadi keluhan masyarakat, khususnya para pencari keadilan, bisa direspon secara cepat. Ini bagian dari komitmen kami. Dan terhadap pelanggaran yang kami temui di lapangan, media. Hari ini saya akan menyampaikan terkait perkembangan terakhir penanganan kasus FS atau yang biasa dikenal dengan kasus Duren 3. Tentunya saya menyadari bahwa kasus ini menyita perhatian publik yang sangat luar biasa dan tentunya juga berdampak terhadap kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Oleh karena itu, sesuai dengan komitmen kami untuk memproses secara tegas, transparan, tidak pandang bulu, tidak ada yang ditutup-tutupi, sesuai dengan apa yang menjadi perintah dari Bapak Presiden. Kami dan tim sus telah melakukan kerja keras untuk mengungkap kasus ini. 2,5 bulan kasus ini berjalan dan alhamdulillah hari Rabu kemarin dari Kejaksaan Agung telah mengeluarkan P21 yang artinya proses penanganan kasus yang kita tangani telah dinyatakan secara formil dan material lengkap. Oleh karena itu, tentunya setelah ini kami akan mempersiapkan kelengkapan terkait dengan tersangka dan barang bukti untuk kita serahkan kepada kejaksaan yang akan kita laksanakan antara hari Senin ataupun hari Rabu. Kemudian terkait dengan setelah dinyatakannya P21 untuk kasus pembunuhan berencana yang melibatkan 5 tersangka dan kasus obstruction of justice yang melibatkan 7 tersangka, tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang terlibat, khususnya tim dari Kejaksaan Agung dan para penyidik yang telah maraton, kerja siang malam, dan alhamdulillah hasilnya telah lengkap dan tentunya ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Dalam kesempatan ini tentunya kami juga mengucapkan terima kasih kepada mitra-mitra kami, DPR, Kompolnas, Komnas HAM, rekan-rekan LSM, masyarakat, dan seluruh pemerhati, dan juga khususnya teman-teman media yang telah mengawal, mensupport, memberikan masukan sehingga penanganan kasus ini bisa berjalan dengan lancar. Dan tentunya terkait dengan posisi tersangka saudari PC. Hari ini saudara PC melaksanakan wajib lapor. Hari ini juga kami telah melaksanakan pemeriksaan terkait dengan kondisi kesehatan, baik kondisi jasmani
dan juga melakukan pemeriksaan psikologi. Baru saja kami mendapatkan laporan bahwa terkait dengan kondisi jasmani dan psikologi dari saudara PC saat ini dalam keadaan baik. Oleh karena itu, untuk mempersiapkan dan mempermudah proses penyerahan berkas tahap 2, hari ini saudara PC kita nyatakan, kita putuskan untuk ditahan di rutan Mabes Polri. Jadi ini juga untuk menjawab beberapa pertanyaan yang selama ini menanyakan bagaimana kelanjutan dengan posisi saudara PC. Selanjutnya kami akan terus melanjutkan komitmen kami untuk menuntaskan kasus yang ada, termasuk saat ini selain yang kita proses baik pembunuhan berencana, kemudian obstruction, saat ini juga kita terus memproses yang melanggar kode etik. 5 orang sudah kita PTDH, kemudian yang lain demosi dan juga patsus, dan proses saat ini juga masih terus berlangsung untuk menuntaskan sisanya. Tentunya ini bagian dari komitmen kami untuk bersungguh-sungguh menuntaskan penanganan kasus ini. Sebagai komitmen bahwa Polri melakukan ini secara tegas tanpa pandang bulu untuk memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Terkait dengan status FS, beberapa waktu yang lalu kita sudah mengirimkan surat terkait dengan penolakan banding yang bersangkutan untuk proses PTDH, dan barusan kami juga sudah mendapatkan informasi bahwa keputusan PTDH dari Istana, dari Setmilpres tadi kami sudah dihubungi, sudah dikeluarkan. Oleh karena itu status FS tentunya secara resmi saat ini sudah tidak menjadi anggota Polri. Kemudian ke depan tentunya ini menjadi komitmen kami, karena kami sadar bahwa dampak dari kasus ini betul-betul menggerus kepercayaan publik terhadap Polri. Oleh karena itu kami semua jajaran berkomitmen tentunya untuk melakukan langkah-langkah perbaikan dan evaluasi. Perbaikan di bidang struktural, perbaikan di bidang instrumental, dan tentunya yang paling utama adalah perbaikan di bidang kultural. Saat ini kami terus melakukan upaya-upaya untuk bisa lebih aspiratif dalam menerima keluhan dan pengaduan masyarakat. Dumas Presisi dan Propam Presisi saat ini membuka ruang meningkatkan layanan interaktif sehingga masyarakat bisa langsung menyampaikan keluhan, dan saya minta untuk betul-betul bisa direspon sehingga apa yang menjadi keluhan masyarakat khususnya para pencari keadilan bisa direspon secara cepat. Ini bagian dari komitmen kami. Dan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang kami temui di lapangan, media. Hari ini saya akan menyampaikan terkait perkembangan terakhir penanganan kasus FS
atau yang biasa dikenal dengan kasus Duren 3. Tentunya saya menyadari bahwa kasus ini menyita perhatian publik yang sangat luar biasa dan tentunya juga berdampak terhadap kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Oleh karena itu, sesuai dengan komitmen kami untuk memproses secara tegas, transparan, tidak pandang bulu, tidak ada yang ditutup-tutupi, sesuai dengan apa yang menjadi perintah dari Bapak Presiden. Kami dan tim sus telah melakukan kerja keras untuk mengungkap kasus ini. 2,5 bulan kasus ini berjalan dan alhamdulillah hari Rabu kemarin dari Kejaksaan Agung telah mengeluarkan P21 yang artinya proses penanganan kasus yang kita tangani telah dinyatakan secara formil dan material lengkap. Oleh karena itu, tentunya setelah ini kami akan mempersiapkan kelengkapan terkait dengan tersangka dan barang bukti untuk kita serahkan kepada kejaksaan yang akan kita laksanakan antara hari Senin ataupun hari Rabu. Kemudian terkait dengan telah dinyatakannya P21 untuk kasus pembunuhan berencana yang melibatkan 5 tersangka dan kasus obstruction of justice yang melibatkan 7 tersangka, tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang terlibat, khususnya tim dari Kejaksaan Agung dan para penyidik yang telah maraton, kerja siang malam, dan alhamdulillah hasilnya telah lengkap dan tentunya ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Dalam kesempatan ini tentunya kami juga mengucapkan terima kasih kepada mitra-mitra kami, DPR, Kompolnas, Komnas HAM, rekan-rekan LSM, masyarakat, dan seluruh pemerhati, dan juga khususnya teman-teman media yang telah mengawal, mensupport, memberikan masukan sehingga penanganan kasus ini bisa berjalan dengan lancar. Dan tentunya terkait dengan posisi tersangka saudari PC. Hari ini saudara PC melaksanakan wajib lapor. Hari ini juga kami telah melaksanakan pemeriksaan terkait dengan kondisi kesehatan, baik kondisi jasmani dan juga melakukan pemeriksaan psikologi. Baru saja kami mendapatkan laporan bahwa terkait dengan kondisi jasmani dan psikologi dari saudara PC saat ini dalam keadaan baik. Oleh karena itu, untuk mempersiapkan dan mempermudah
proses penyerahan berkas tahap 2. Hari ini Saudara PC kita nyatakan, kita putuskan untuk ditahan di rutan Mabes Polri. Jadi ini juga untuk menjawab beberapa pertanyaan yang selama ini menanyakan bagaimana kelanjutan dengan posisi Saudara PC. Selanjutnya kami akan terus melanjutkan komitmen kami untuk menuntaskan kasus yang ada, termasuk saat ini selain yang kita proses baik pembunuhan berencana, kemudian obstruction, saat ini juga kita terus memproses yang melanggar kode etik. 5 orang sudah kita PTDH, kemudian yang lain demosi dan juga patsus, dan proses saat ini juga masih terus berlangsung untuk menuntaskan sisanya. Tentunya ini bagian dari komitmen kami untuk bersungguh-sungguh menuntaskan penanganan kasus ini. Sebagai komitmen bahwa Polri melakukan ini secara tegas tanpa pandang bulu untuk memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Terkait dengan status FS, beberapa waktu yang lalu kita sudah mengirimkan surat terkait dengan penolakan banding yang bersangkutan untuk proses PTDH, dan barusan kami juga sudah mendapatkan informasi bahwa keputusan PTDH dari Istana, dari Setmilpres tadi kami sudah dihubungi, sudah dikeluarkan. Oleh karena itu status FS tentunya secara resmi saat ini sudah tidak menjadi anggota Polri. Kemudian ke depan tentunya ini menjadi komitmen kami, karena kami sadar bahwa dampak dari kasus ini betul-betul menggerus kepercayaan publik terhadap Polri. Oleh karena itu kami semua jajaran berkomitmen tentunya untuk melakukan langkah-langkah perbaikan dan evaluasi. Perbaikan di bidang struktural, perbaikan di bidang instrumental, dan tentunya yang paling utama adalah perbaikan di bidang kultural. Saat ini kami terus melakukan upaya-upaya untuk bisa lebih aspiratif dalam menerima keluhan dan pengaduan masyarakat. Dumas Presisi dan Propam Presisi saat ini membuka ruang meningkatkan layanan interaktif sehingga masyarakat bisa langsung menyampaikan keluhan, dan saya minta untuk betul-betul bisa direspon sehingga apa yang menjadi keluhan masyarakat khususnya para pencari keadilan bisa direspon secara cepat. Ini bagian dari komitmen kami, dan terhadap pelanggaran yang kami temui di lapangan media. Hari ini saya akan menyampaikan terkait perkembangan terakhir penanganan kasus FS atau yang biasa dikenal dengan kasus Duren 3. Tentunya saya menyadari bahwa kasus ini menyita perhatian publik yang sangat luar biasa dan tentunya juga berdampak terhadap kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Oleh karena itu, sesuai dengan komitmen kami
untuk memproses secara tegas, transparan, tidak pandang bulu, tidak ada yang ditutup-tutupi, sesuai dengan apa yang menjadi perintah dari Bapak Presiden. Kami dan tim sus telah melakukan kerja keras untuk mengungkap kasus ini. 2,5 bulan kasus ini berjalan dan alhamdulillah hari Rabu kemarin dari Kejaksaan Agung telah mengeluarkan P21 yang artinya proses penanganan kasus yang kita tangani telah dinyatakan secara formil dan material lengkap. Oleh karena itu, tentunya setelah ini kami akan mempersiapkan kelengkapan terkait dengan tersangka dan barang bukti untuk kita serahkan kepada kejaksaan yang akan kita laksanakan antara hari Senin ataupun hari Rabu. Kemudian terkait dengan setelah dinyatakannya P21 untuk kasus pembunuhan berencana yang melibatkan 5 tersangka dan kasus obstruction of justice yang melibatkan 7 tersangka, tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang terlibat, khususnya tim dari Kejaksaan Agung dan para penyidik yang telah maraton, kerja siang malam, dan alhamdulillah hasilnya telah lengkap dan tentunya ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Dalam kesempatan ini tentunya kami juga mengucapkan terima kasih kepada mitra-mitra kami, DPR, Kompolnas, Komnas HAM, rekan-rekan LSM, masyarakat, dan seluruh pemerhati, dan juga khususnya teman-teman media yang telah mengawal, mensupport, memberikan masukan sehingga penanganan kasus ini bisa berjalan dengan lancar. Dan tentunya terkait dengan posisi tersangka saudari PC. Hari ini saudara PC melaksanakan wajib lapor. Hari ini juga kami telah melaksanakan pemeriksaan terkait dengan kondisi kesehatan, baik kondisi jasmani dan juga melakukan pemeriksaan psikologi. Baru saja kami mendapatkan laporan bahwa terkait dengan kondisi jasmani dan psikologi dari saudara PC saat ini dalam keadaan baik. Oleh karena itu, untuk mempersiapkan dan mempermudah proses penyerahan berkas tahap 2, hari ini saudara PC kita nyatakan, kita putuskan untuk ditahan di rutan Mabes Polri. Jadi ini juga untuk menjawab beberapa pertanyaan yang selama ini menanyakan bagaimana kelanjutan dengan
posisi Saudara Visi. Selanjutnya, kami akan terus melanjutkan komitmen kami untuk menuntaskan kasus yang ada, termasuk saat ini selain yang kita proses baik pembunuhan berencana, kemudian obstruction, saat ini juga kita terus memproses yang melanggar kode etik. 5 orang sudah kita PTDH, kemudian yang lain demosi dan juga patsus, dan proses saat ini juga masih terus berlangsung untuk menuntaskan sisanya. Tentunya ini bagian dari komitmen kami untuk bersungguh-sungguh menuntaskan penanganan kasus ini. Sebagai komitmen bahwa Polri melakukan ini secara tegas tanpa pandang bulu untuk memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Terkait dengan status FS, beberapa waktu yang lalu kita sudah mengirimkan surat terkait dengan penolakan banding yang bersangkutan untuk proses PTDH, dan barusan kami sudah mendapatkan informasi bahwa keputusan PTDH dari Istana, dari Setmilpres tadi kami sudah dihubungi, sudah dikeluarkan. Oleh karena itu status FS tentunya secara resmi saat ini sudah tidak menjadi anggota Polri. Kemudian ke depan tentunya ini menjadi komitmen kami, karena kami sadar bahwa dampak dari kasus ini betul-betul menggerus kepercayaan publik terhadap Polri. Oleh karena itu kami semua jajaran berkomitmen tentunya untuk melakukan langkah-langkah perbaikan dan evaluasi. Perbaikan di bidang struktural, perbaikan di bidang instrumental, dan tentunya yang paling utama adalah perbaikan di bidang kultural. Saat ini kami terus melakukan upaya-upaya untuk bisa lebih aspiratif dalam menerima keluhan dan pengaduan masyarakat. Dumas Presisi dan Propam Presisi saat ini membuka ruang meningkatkan layanan interaktif, sehingga masyarakat bisa langsung menyampaikan keluhan, dan saya minta untuk betul-betul bisa direspon, sehingga apa yang menjadi keluhan masyarakat, khususnya para pencari keadilan, bisa direspon secara cepat. Ini bagian dari komitmen kami. Dan terhadap pelanggaran yang kami temui di lapangan, media. Hari ini saya akan menyampaikan terkait perkembangan terakhir penanganan kasus FS atau yang biasa dikenal dengan kasus Duren 3. Tentunya saya menyadari bahwa kasus ini menyita perhatian publik yang sangat luar biasa, dan tentunya juga berdampak terhadap kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Oleh karena itu, sesuai dengan komitmen kami untuk memproses secara tegas, transparan, tidak pandang bulu, tidak ada yang ditutup-tutupi, sesuai dengan apa yang menjadi perintah dari Bapak Presiden. Kami dan tim sus telah melakukan kerja keras
untuk mengungkap kasus ini. 2,5 bulan kasus ini berjalan dan alhamdulillah hari Rabu kemarin dari Kejaksaan Agung telah mengeluarkan P21 yang artinya proses penanganan kasus yang kita tangani telah dinyatakan secara formil dan material lengkap. Oleh karena itu, tentunya setelah ini kami akan mempersiapkan kelengkapan terkait dengan tersangka dan barang bukti untuk kita serahkan kepada Kejaksaan yang akan kita laksanakan antara hari Senin ataupun hari Rabu. Kemudian terkait dengan setelah dinyatakannya P21 untuk kasus pembunuhan berencana yang melibatkan 5 tersangka dan kasus obstruction of justice yang melibatkan 7 tersangka, tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang terlibat, khususnya tim dari Kejaksaan Agung dan para penyidik yang telah maraton, kerja siang malam, dan alhamdulillah hasilnya telah lengkap dan tentunya ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Dalam kesempatan ini tentunya kami juga mengucapkan terima kasih kepada mitra-mitra kami, DPR, Kompolnas, Komnas HAM, rekan-rekan LSM, masyarakat, dan seluruh pemerhati, dan juga khususnya teman-teman media yang telah mengawal, mensupport, memberikan masukan sehingga penanganan kasus ini bisa berjalan dengan lancar. Dan tentunya terkait dengan posisi tersangka saudari PC. Hari ini saudara PC melaksanakan wajib lapor. Hari ini juga kami telah melaksanakan pemeriksaan terkait dengan kondisi kesehatan, baik kondisi jasmani dan juga melakukan pemeriksaan psikologi. Baru saja kami mendapatkan laporan bahwa terkait dengan kondisi jasmani dan psikologi dari saudara PC saat ini dalam keadaan baik. Oleh karena itu, untuk mempersiapkan dan mempermudah proses penyerahan berkas tahap 2, hari ini saudara PC kita nyatakan, kita putuskan untuk ditahan di rutan Mabes Polri. Jadi ini juga untuk menjawab beberapa pertanyaan yang selama ini menanyakan bagaimana kelanjutan dengan posisi saudara PC. Selanjutnya kami akan terus melanjutkan komitmen kami untuk menuntaskan kasus yang ada, termasuk saat ini selain yang kita proses baik pembunuhan berencana, kemudian obstruction, saat ini juga kita terus memproses yang melanggar kode etik
5 orang sudah kita PTDH, kemudian yang lain demosi dan juga patsus, dan proses saat ini juga masih terus berlangsung untuk menuntaskan sisanya. Tentunya ini bagian dari komitmen kami untuk bersungguh-sungguh menuntaskan penanganan kasus ini. Sebagai komitmen bahwa Polri melakukan ini secara tegas tanpa pandang bulu untuk memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Terkait dengan status FS, beberapa waktu yang lalu kita sudah mengirimkan surat terkait dengan penolakan banding yang bersangkutan untuk proses PTDH, dan barusan kami juga sudah mendapatkan informasi bahwa keputusan PTDH dari Istana, dari Setmilpres tadi kami sudah dihubungi, sudah dikeluarkan. Oleh karena itu status FS tentunya secara resmi saat ini sudah tidak menjadi anggota Polri. Kemudian ke depan tentunya ini menjadi komitmen kami, karena kami sadar bahwa dampak dari kasus ini betul-betul menggerus kepercayaan publik terhadap Polri. Oleh karena itu kami semua jajaran berkomitmen tentunya untuk melakukan langkah-langkah perbaikan dan evaluasi. Perbaikan di bidang struktural, perbaikan di bidang instrumental, dan tentunya yang paling utama adalah perbaikan di bidang kultural. Saat ini kami terus melakukan upaya-upaya untuk bisa lebih aspiratif dalam menerima keluhan dan pengaduan masyarakat. Dumas Presisi dan Propam Presisi saat ini membuka ruang meningkatkan layanan interaktif sehingga masyarakat bisa langsung menyampaikan keluhan, dan saya minta untuk betul-betul bisa direspon sehingga apa yang menjadi keluhan masyarakat khususnya para pencari keadilan bisa direspon secara cepat. Ini bagian dari komitmen kami, dan terhadap pelanggaran yang kami temui di lapangan media. Hari ini saya akan menyampaikan terkait perkembangan terakhir penanganan kasus FS atau yang biasa dikenal dengan kasus Duren 3. Tentunya saya menyadari bahwa kasus ini menyita perhatian publik yang sangat luar biasa, dan tentunya juga berdampak terhadap kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Oleh karena itu, sesuai dengan komitmen kami untuk memproses secara tegas, transparan, tidak pandang bulu, tidak ada yang ditutup-tutupi, sesuai dengan apa yang menjadi perintah dari Bapak Presiden. Kami dan tim sus telah melakukan kerja keras untuk mengungkap kasus ini. 2,5 bulan kasus ini berjalan, dan alhamdulillah hari Rabu kemarin dari Kejaksaan Agung telah mengeluarkan P21, yang artinya proses penanganan kasus yang kita tangani telah dinyatakan secara
formil dan material lengkap. Oleh karena itu, tentunya setelah ini kami akan mempersiapkan kelengkapan terkait dengan tersangka dan barang bukti untuk kita serahkan kepada kejaksaan yang akan kita laksanakan antara hari Senin ataupun hari Rabu. Kemudian terkait dengan setelah dinyatakannya P21 untuk kasus pembunuhan berencana yang melibatkan 5 tersangka dan kasus obstruction of justice yang melibatkan 7 tersangka, tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang terlibat, khususnya tim dari Kejaksaan Agung dan para penyidik yang telah maraton, kerja siang malam, dan alhamdulillah hasilnya telah lengkap dan tentunya ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Dalam kesempatan ini tentunya kami juga mengucapkan terima kasih kepada mitra-mitra kami, DPR, Kompolnas, Komnas HAM, rekan-rekan LSM, masyarakat, dan seluruh pemerhati, dan juga khususnya teman-teman media yang telah mengawal, mensupport, memberikan masukan sehingga penanganan kasus ini bisa berjalan dengan lancar. Dan tentunya terkait dengan posisi tersangka saudari PC. Hari ini saudara PC melaksanakan wajib lapor. Hari ini juga kami telah melaksanakan pemeriksaan terkait dengan kondisi kesehatan, baik kondisi jasmani dan juga melakukan pemeriksaan psikologi. Baru saja kami mendapatkan laporan bahwa terkait dengan kondisi jasmani dan psikologi dari saudara PC saat ini dalam keadaan baik. Oleh karena itu, untuk mempersiapkan dan mempermudah proses penyerahan berkas tahap 2, hari ini saudara PC kita nyatakan, kita putuskan untuk ditahan di rutan Mabes Polri. Jadi ini juga untuk menjawab beberapa pertanyaan yang selama ini menanyakan bagaimana kelanjutan dengan posisi saudara PC. Selanjutnya kami akan terus melanjutkan komitmen kami untuk menuntaskan kasus yang ada, termasuk saat ini selain yang kita proses baik pembunuhan berencana, kemudian obstruction, saat ini juga kita terus memproses yang melanggar kode etik. 5 orang sudah kita PDDH, kemudian yang lain demosi dan juga patsus, dan proses saat ini juga masih terus berlangsung untuk menuntaskan sisanya. Tentunya ini bagian dari komitmen kami untuk bersungguh-sungguh menuntaskan penanganan kasus ini.
sebagai komitmen bahwa Polri melakukan ini secara tegas tanpa pandang bulu untuk memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Terkait dengan status FS, beberapa waktu yang lalu kita sudah mengirimkan surat terkait dengan penolakan banding yang bersangkutan untuk proses PTDH, dan barusan kami juga sudah mendapatkan informasi bahwa keputusan PTDH dari Istana, dari Setmilpres tadi kami sudah dihubungi, sudah dikeluarkan. Oleh karena itu status FS tentunya secara resmi saat ini sudah tidak menjadi anggota Polri. Kemudian ke depan tentunya ini menjadi komitmen kami, karena kami sadar bahwa dampak dari kasus ini betul-betul menggerus kepercayaan publik terhadap Polri. Oleh karena itu kami semua jajaran berkomitmen tentunya untuk melakukan langkah-langkah perbaikan dan evaluasi. Perbaikan di bidang struktural, perbaikan di bidang instrumental, dan tentunya yang paling utama adalah perbaikan di bidang kultural. Saat ini kami terus melakukan upaya-upaya untuk bisa lebih aspiratif dalam menerima keluhan dan pengaduan masyarakat. Dumas Presisi dan Propam Presisi saat ini membuka ruang meningkatkan layanan interaktif sehingga masyarakat bisa langsung menyampaikan keluhan, dan saya minta untuk betul-betul bisa direspon sehingga apa yang menjadi keluhan masyarakat khususnya para pencari keadilan bisa direspon secara cepat. Ini bagian dari komitmen kami. Dan terhadap pelanggaran yang kami temui di lapangan, media. Hari ini saya akan menyampaikan terkait perkembangan terakhir penanganan kasus FS atau yang biasa dikenal dengan kasus Duren 3. Tentunya saya menyadari bahwa kasus ini menyita perhatian publik yang sangat luar biasa dan tentunya juga berdampak terhadap kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Oleh karena itu, sesuai dengan komitmen kami untuk memproses secara tegas, transparan, tidak pandang bulu, tidak ada yang ditutup-tutupi, sesuai dengan apa yang menjadi perintah dari Bapak Presiden. Kami dan tim sus telah melakukan kerja keras untuk mengungkap kasus ini. 2,5 bulan kasus ini berjalan, dan alhamdulillah hari Rabu kemarin dari Kejaksaan Agung telah mengeluarkan P21 yang artinya proses penanganan kasus yang kita tangani telah dinyatakan secara formil dan material lengkap. Oleh karena itu, tentunya setelah ini kami akan mempersiapkan kelengkapan terkait dengan tersangka dan barang bukti untuk kita serahkan kepada kejaksaan yang akan kita laksanakan
antara hari Senin ataupun hari Rabu. Kemudian terkait dengan telah dinyatakannya P21 untuk kasus pembunuhan berencana yang melibatkan 5 tersangka dan kasus obstruction of justice yang melibatkan 7 tersangka, tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang terlibat, khususnya tim dari Kejaksaan Agung dan para penyidik yang telah maraton, kerja siang malam, dan alhamdulillah hasilnya telah lengkap dan tentunya ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Dalam kesempatan ini tentunya kami juga mengucapkan terima kasih kepada mitra-mitra kami, DPR, Kompolnas, Komnas HAM, rekan-rekan LSM, masyarakat, dan seluruh pemerhati, dan juga khususnya teman-teman media yang telah mengawal, mensupport, memberikan masukan sehingga penanganan kasus ini bisa berjalan dengan lancar. Dan tentunya terkait dengan posisi tersangka saudari PC. Hari ini saudara PC melaksanakan wajib lapor. Hari ini juga kami telah melaksanakan pemeriksaan terkait dengan kondisi kesehatan, baik kondisi jasmani dan juga melakukan pemeriksaan psikologi. Baru saja kami mendapatkan laporan bahwa terkait dengan kondisi jasmani dan psikologi dari saudara PC saat ini dalam keadaan baik. Oleh karena itu, untuk mempersiapkan dan mempermudah proses penyerahan berkas tahap 2, hari ini saudara PC kita nyatakan, kita putuskan untuk ditahan di rutan Mabes Polri. Jadi ini juga untuk menjawab beberapa pertanyaan yang selama ini menanyakan bagaimana kelanjutan dengan posisi saudara PC. Selanjutnya kami akan terus melanjutkan komitmen kami untuk menuntaskan kasus yang ada, termasuk saat ini selain yang kita proses baik pembunuhan berencana, kemudian obstruction, saat ini juga kita terus memproses yang melanggar kode etik. 5 orang sudah kita PTDH, kemudian yang lain demosi dan juga patsus, dan proses saat ini juga masih terus berlangsung untuk menuntaskan sisanya. Tentunya ini bagian dari komitmen kami untuk bersungguh-sungguh menuntaskan penanganan kasus ini. Sebagai komitmen bahwa Polri melakukan ini secara tegas, tanpa pandang bulu, untuk memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Terkait dengan status FS, beberapa waktu yang lalu kita sudah mengirimkan surat terkait dengan penolakan banding yang bersangkutan untuk proses PTDH,
Dan barusan kami sudah mendapatkan informasi bahwa keputusan PTDH dari Istana, dari Setmil Pres tadi kami sudah dihubungi, sudah dikeluarkan. Oleh karena itu status FS tentunya secara resmi saat ini sudah tidak menjadi anggota Polri. Kemudian ke depan tentunya ini menjadi komitmen kami karena kami sadar bahwa dampak dari kasus ini betul-betul menggerus kepercayaan publik terhadap Polri. Oleh karena itu kami semua jajaran berkomitmen tentunya untuk melakukan langkah-langkah perbaikan dan evaluasi. Perbaikan di bidang struktural, perbaikan di bidang instrumental, dan tentunya yang paling utama adalah perbaikan di bidang kultural. Saat ini kami terus melakukan upaya-upaya untuk bisa lebih aspiratif dalam menerima keluhan dan pengaduan masyarakat. Dumas Presisi dan Propam Presisi saat ini membuka ruang meningkatkan layanan interaktif sehingga masyarakat bisa langsung menyampaikan keluhan dan saya minta untuk betul-betul bisa direspon sehingga apa yang menjadi keluhan masyarakat khususnya para pencari keadilan bisa direspon secara cepat. Ini bagian dari komitmen kami. Dan terhadap pelanggaran yang kami temui di lapangan media. Hari ini saya akan menyampaikan terkait perkembangan terakhir penanganan kasus FS atau yang biasa dikenal dengan kasus Duren 3. Tentunya saya menyadari bahwa kasus ini menyita perhatian publik yang sangat luar biasa dan tentunya juga berdampak terhadap kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Oleh karena itu, sesuai dengan komitmen kami untuk memproses secara tegas, transparan, tidak pandang bulu, tidak ada yang ditutup-tutupi, sesuai dengan apa yang menjadi perintah dari Bapak Presiden. Kami dan tim sus telah melakukan kerja keras untuk mengungkap kasus ini. 2,5 bulan kasus ini berjalan dan alhamdulillah hari Rabu kemarin dari Kejaksaan Agung telah mengeluarkan P21 yang artinya proses penanganan kasus yang kita tangani telah dinyatakan secara formil dan material lengkap. Oleh karena itu, tentunya setelah ini kami akan mempersiapkan kelengkapan terkait dengan tersangka dan barang bukti untuk kita serahkan kepada kejaksaan yang akan kita laksanakan antara hari Senin ataupun hari Rabu. Kemudian terkait dengan setelah dinyatakannya P21 untuk kasus pembunuhan berencana yang melibatkan 5 tersangka dan kasus obstruction of justice yang melibatkan 7 tersangka, tentunya kami mengucapkan terima kasih
kepada seluruh rekan-rekan yang terlibat, khususnya tim dari Kejaksaan Agung dan para penyidik yang telah maraton, kerja siang malam, dan alhamdulillah hasilnya telah lengkap dan tentunya ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Dalam kesempatan ini tentunya kami juga mengucapkan terima kasih kepada mitra-mitra kami, DPR, Kompolnas, Komnas HAM, rekan-rekan LSM, masyarakat, dan seluruh pemerhati, dan juga khususnya teman-teman media yang telah mengawal, mensupport, memberikan masukan sehingga penanganan kasus ini bisa berjalan dengan lancar. Dan tentunya terkait dengan posisi tersangka saudari PC. Hari ini saudara PC melaksanakan wajib lapor. Hari ini juga kami telah melaksanakan pemeriksaan terkait dengan kondisi kesehatan, baik kondisi jasmani dan juga melakukan pemeriksaan psikologi. Baru saja kami mendapatkan laporan bahwa terkait dengan kondisi jasmani dan psikologi dari saudara PC saat ini dalam keadaan baik. Oleh karena itu, untuk mempersiapkan dan mempermudah proses penyerahan berkas tahap 2, hari ini saudara PC kita nyatakan, kita putuskan untuk ditahan di rutan Mabes Polri. Jadi ini juga untuk menjawab beberapa pertanyaan yang selama ini menanyakan bagaimana kelanjutan dengan posisi saudara PC. Selanjutnya kami akan terus melanjutkan komitmen kami untuk menuntaskan kasus yang ada, termasuk saat ini selain yang kita proses baik pembunuhan berencana, kemudian obstruction, saat ini juga kita terus memproses yang melanggar kode etik. 5 orang sudah kita PTDH, kemudian yang lain demosi dan juga patsus, dan proses saat ini juga masih terus berlangsung untuk menuntaskan sisanya. Tentunya ini bagian dari komitmen kami untuk bersungguh-sungguh menuntaskan penanganan kasus ini. Sebagai komitmen bahwa Polri melakukan ini secara tegas, tanpa pandang bulu, untuk memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Terkait dengan status FS, beberapa waktu yang lalu kita sudah mengirimkan surat terkait dengan penolakan banding yang bersangkutan untuk proses PTDH, dan barusan kami juga sudah mendapatkan informasi bahwa keputusan PTDH dari Istana, dari Setmilpres tadi kami sudah dihubungi, sudah dikeluarkan. Oleh karena itu status FS tentunya secara resmi saat ini sudah tidak menjadi anggota Polri. Kemudian ke depan tentunya ini menjadi komitmen kami
karena kami sadar bahwa dampak dari kasus ini betul-betul menggerus kepercayaan publik terhadap Polri. Oleh karena itu, kami semua jajaran berkomitmen tentunya untuk melakukan langkah-langkah perbaikan dan evaluasi. Perbaikan di bidang struktural, perbaikan di bidang instrumental, dan tentunya yang paling utama adalah perbaikan di bidang kultural. Saat ini kami terus melakukan upaya-upaya untuk bisa lebih aspiratif dalam menerima keluhan dan pengaduan masyarakat. Dumas Presisi dan Propam Presisi saat ini membuka ruang meningkatkan layanan interaktif sehingga masyarakat bisa langsung menyampaikan keluhan, dan saya minta untuk betul-betul bisa direspon sehingga apa yang menjadi keluhan masyarakat khususnya para pencari keadilan bisa direspon secara cepat. Ini bagian dari komitmen kami. Dan terhadap pelanggaran yang kami temui di lapangan media. Hari ini saya akan menyampaikan terkait perkembangan terakhir penanganan kasus FS atau yang biasa dikenal dengan kasus Duren 3. Tentunya saya menyadari bahwa kasus ini menyita perhatian publik yang sangat luar biasa dan tentunya juga berdampak terhadap kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Oleh karena itu, sesuai dengan komitmen kami untuk memproses secara tegas, transparan, tidak pandang bulu, tidak ada yang ditutup-tutupi, sesuai dengan apa yang menjadi perintah dari Bapak Presiden. Kami dan tim sus telah melakukan kerja keras untuk mengungkap kasus ini. 2,5 bulan kasus ini berjalan, dan alhamdulillah hari Rabu kemarin dari Kejaksaan Agung telah mengeluarkan P21 yang artinya proses penanganan kasus yang kita tangani telah dinyatakan secara formil dan material lengkap. Oleh karena itu, tentunya setelah ini kami akan mempersiapkan kelengkapan terkait dengan tersangka dan barang bukti untuk kita serahkan kepada kejaksaan yang akan kita laksanakan antara hari Senin ataupun hari Rabu. Kemudian terkait dengan setelah dinyatakannya P21 untuk kasus pembunuhan berencana yang melibatkan 5 tersangka dan kasus obstruction of justice yang melibatkan 7 tersangka, tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang terlibat, khususnya tim dari Kejaksaan Agung dan para penyidik yang telah maraton, kerja siang malam, dan alhamdulillah hasilnya telah lengkap dan tentunya ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Dalam kesempatan ini tentunya kami juga mengucapkan terima kasih kepada
mitra-mitra kami, DPR, Kompolnas, Komnas HAM, rekan-rekan LSM, masyarakat, dan seluruh pemerhati, dan juga khususnya teman-teman media yang telah mengawal, mensupport, memberikan masukan sehingga penanganan kasus ini bisa berjalan dengan lancar. Dan tentunya terkait dengan posisi tersangka saudari PC. Hari ini saudara PC melaksanakan wajib lapor. Hari ini juga kami telah melaksanakan pemeriksaan terkait dengan kondisi kesehatan, baik kondisi jasmani dan juga melakukan pemeriksaan psikologi. Baru saja kami mendapatkan laporan bahwa terkait dengan kondisi jasmani dan psikologi dari saudara PC saat ini dalam keadaan baik. Oleh karena itu, untuk mempersiapkan dan mempermudah proses penyerahan berkas tahap 2, hari ini saudara PC kita nyatakan, kita putuskan untuk ditahan di rutan Mabes Polri. Jadi ini juga untuk menjawab beberapa pertanyaan yang selama ini menanyakan bagaimana kelanjutan dengan posisi saudara PC. Selanjutnya kami akan terus melanjutkan komitmen kami untuk menuntaskan kasus yang ada, termasuk saat ini selain yang kita proses baik pembunuhan berencana, kemudian obstruction, saat ini juga kita terus memproses yang melanggar kode etik. 5 orang sudah kita PTDH, kemudian yang lain demosi dan juga patsus, dan proses saat ini juga masih terus berlangsung untuk menuntaskan sisanya. Tentunya ini bagian dari komitmen kami untuk bersungguh-sungguh menuntaskan penanganan kasus ini. Sebagai komitmen bahwa Polri melakukan ini secara tegas, tanpa pandang bulu, untuk memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Terkait dengan status FS, beberapa waktu yang lalu kita sudah mengirimkan surat terkait dengan penolakan banding yang bersangkutan untuk proses PTDH, dan barusan kami juga sudah mendapatkan informasi bahwa keputusan PTDH dari Istana, dari Setmilpres, tadi kami sudah dihubungi, sudah dikeluarkan. Oleh karena itu, status FS tentunya secara resmi saat ini sudah tidak menjadi anggota Polri. Kemudian ke depan tentunya ini menjadi komitmen kami, karena kami sadar bahwa dampak dari kasus ini betul-betul menggerus kepercayaan publik terhadap Polri. Oleh karena itu, kami semua jajaran berkomitmen tentunya untuk melakukan langkah-langkah perbaikan dan evaluasi. Perbaikan di bidang struktural, perbaikan di bidang instrumental, dan tentunya yang paling utama adalah perbaikan
di bidang kultural. Saat ini kami terus melakukan upaya-upaya untuk bisa lebih aspiratif dalam menerima keluhan dan pengaduan masyarakat. Dumas Presisi dan Propam Presisi saat ini membuka ruang meningkatkan layanan interaktif sehingga masyarakat bisa langsung menyampaikan keluhan dan saya minta untuk betul-betul bisa direspon sehingga apa yang menjadi keluhan masyarakat khususnya para pencari keadilan bisa direspon secara cepat. Ini bagian dari komitmen kami. Dan terhadap pelanggaran yang kami temui di lapangan media. Hari ini saya akan menyampaikan terkait perkembangan terakhir penanganan kasus FS atau yang biasa dikenal dengan kasus Duren 3. Tentunya saya menyadari bahwa kasus ini menyita perhatian publik yang sangat luar biasa dan tentunya juga berdampak terhadap kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Oleh karena itu, sesuai dengan komitmen kami untuk memproses secara tegas, transparan, tidak pandang bulu, tidak ada yang ditutup-tutupi, sesuai dengan apa yang menjadi perintah dari Bapak Presiden. Kami dan tim sus telah melakukan kerja keras untuk mengungkap kasus ini. 2,5 bulan kasus ini berjalan dan alhamdulillah hari Rabu kemarin dari Kejaksaan Agung telah mengeluarkan P21 yang artinya proses penanganan kasus yang kita tangani telah dinyatakan secara formil dan material lengkap. Oleh karena itu, tentunya setelah ini kami akan mempersiapkan kelengkapan terkait dengan tersangka dan barang bukti untuk kita serahkan kepada kejaksaan yang akan kita laksanakan antara hari Senin ataupun hari Rabu. Kemudian terkait dengan setelah dinyatakannya P21 untuk kasus pembunuhan berencana yang melibatkan 5 tersangka dan kasus obstruction of justice yang melibatkan 7 tersangka, tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang terlibat, khususnya tim dari Kejaksaan Agung dan para penyidik yang telah maraton, kerja siang malam, dan alhamdulillah hasilnya telah lengkap dan tentunya ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Dalam kesempatan ini tentunya kami juga mengucapkan terima kasih kepada mitra-mitra kami, DPR, Kompolnas, Komnas HAM, rekan-rekan LSM, masyarakat, dan seluruh pemerhati, dan juga khususnya teman-teman media yang telah mengawal, mensupport, memberikan masukan sehingga penanganan kasus ini bisa berjalan dengan lancar. Dan tentunya
terkait ya, dengan posisi tersangka saudari PC. Hari ini saudara PC melaksanakan wajib lapor. Hari ini juga kami telah melaksanakan pemeriksaan terkait dengan kondisi kesehatan, baik kondisi jasmani dan juga melakukan pemeriksaan psikologi. Baru saja kami mendapatkan laporan bahwa terkait dengan kondisi jasmani dan psikologi dari saudara PC saat ini dalam keadaan baik. Oleh karena itu, untuk mempersiapkan dan mempermudah proses penyerahan berkas tahap 2, hari ini saudara PC kita nyatakan, kita putuskan untuk ditahan di rutan Mabes Polri. Jadi ini juga untuk menjawab beberapa pertanyaan yang selama ini menanyakan bagaimana kelanjutan dengan posisi saudara PC. Selanjutnya kami akan terus melanjutkan komitmen kami untuk menuntaskan kasus yang ada, termasuk saat ini selain yang kita proses baik pembunuhan berencana, kemudian obstruction, saat ini juga kita terus memproses yang melanggar kode etik. 5 orang sudah kita PTDH, kemudian yang lain demosi dan juga patsus, dan proses saat ini juga masih terus berlangsung untuk menuntaskan sisanya. Tentunya ini bagian dari komitmen kami untuk bersungguh-sungguh menuntaskan penanganan kasus ini. Sebagai komitmen bahwa Polri melakukan ini secara tegas, tanpa pandang bulu, untuk memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Terkait dengan status FS, beberapa waktu yang lalu kita sudah mengirimkan surat terkait dengan penolakan banding yang bersangkutan untuk proses PTDH, dan barusan kami juga sudah mendapatkan informasi bahwa keputusan PTDH dari Istana, dari Setmilpres tadi kami sudah dihubungi, sudah dikeluarkan. Oleh karena itu status FS tentunya secara resmi saat ini sudah tidak menjadi anggota Polri. Kemudian ke depan tentunya ini menjadi komitmen kami, karena kami sadar bahwa dampak dari kasus ini betul-betul menggerus kepercayaan publik terhadap Polri. Oleh karena itu, kami semua jajaran berkomitmen tentunya untuk melakukan langkah-langkah perbaikan dan evaluasi. Perbaikan di bidang struktural, perbaikan di bidang instrumental, dan tentunya yang paling utama adalah perbaikan di bidang kultural. Saat ini kami terus melakukan upaya-upaya untuk bisa lebih aspiratif dalam menerima keluhan dan pengaduan masyarakat. Dumas Presisi dan Propam Presisi saat ini membuka ruang meningkatkan layanan interaktif, sehingga masyarakat bisa langsung menyampaikan keluhan, dan saya minta untuk betul-betul bisa direspon
sehingga apa yang menjadi keluhan masyarakat, khususnya para pencari keadilan, bisa direspon secara cepat. Ini bagian dari komitmen kami. Dan terhadap pelanggaran yang kami temui di lapangan, media. Hari ini saya akan menyampaikan terkait perkembangan terakhir penanganan kasus FS atau yang biasa dikenal dengan kasus Duren 3. Tentunya saya menyadari bahwa kasus ini menyita perhatian publik yang sangat luar biasa dan tentunya juga berdampak terhadap kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Oleh karena itu, sesuai dengan komitmen kami untuk memproses secara tegas, transparan, tidak pandang bulu, tidak ada yang ditutup-tutupi, sesuai dengan apa yang menjadi perintah dari Bapak Presiden. Kami dan tim sus telah melakukan kerja keras untuk mengungkap kasus ini. 2,5 bulan kasus ini berjalan dan alhamdulillah hari Rabu kemarin dari Kejaksaan Agung telah mengeluarkan P21 yang artinya proses penanganan kasus yang kita tangani telah dinyatakan secara formil dan material lengkap. Oleh karena itu, tentunya setelah ini kami akan mempersiapkan kelengkapan terkait dengan tersangka dan barang bukti untuk kita serahkan kepada Kejaksaan yang akan kita laksanakan antara hari Senin ataupun hari Rabu. Kemudian terkait dengan setelah dinyatakannya P21 untuk kasus pembunuhan berencana yang melibatkan 5 tersangka dan kasus obstruction of justice yang melibatkan 7 tersangka, tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang terlibat, khususnya tim dari Kejaksaan Agung dan para penyidik yang telah maraton, kerja siang malam, dan alhamdulillah hasilnya telah lengkap dan tentunya ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Dalam kesempatan ini tentunya kami juga mengucapkan terima kasih kepada mitra-mitra kami, DPR, Kompolnas, Komnas HAM, rekan-rekan LSM, masyarakat, dan seluruh pemerhati, dan juga khususnya teman-teman media yang telah mengawal, mensupport, memberikan masukan sehingga penanganan kasus ini bisa berjalan dengan lancar. Dan tentunya terkait dengan posisi tersangka Saudari PC. Hari ini Saudara PC melaksanakan wajib lapor. Hari ini juga kami telah melaksanakan pemeriksaan terkait dengan kondisi kesehatan, baik kondisi jasmani
dan juga melakukan pemeriksaan psikologi. Baru saja kami mendapatkan laporan bahwa terkait dengan kondisi jasmani dan psikologi dari saudara PC saat ini dalam keadaan baik. Oleh karena itu, untuk mempersiapkan dan mempermudah proses penyerahan berkas tahap 2, hari ini saudara PC kita nyatakan, kita putuskan untuk ditahan di rutan Mabes Polri. Jadi ini juga untuk menjawab beberapa pertanyaan yang selama ini menanyakan bagaimana kelanjutan dengan posisi saudara PC. Selanjutnya kami akan terus melanjutkan komitmen kami untuk menuntaskan kasus yang ada, termasuk saat ini selain yang kita proses baik pembunuhan berencana, kemudian obstruction, saat ini juga kita terus memproses yang melanggar kode etik. 5 orang sudah kita PTDH, kemudian yang lain demosi dan juga patsus, dan proses saat ini juga masih terus berlangsung untuk menuntaskan sisanya. Tentunya ini bagian dari komitmen kami untuk bersungguh-sungguh menuntaskan penanganan kasus ini. Sebagai komitmen bahwa Polri melakukan ini secara tegas tanpa pandang bulu untuk memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Terkait dengan status FS, beberapa waktu yang lalu kita sudah mengirimkan surat terkait dengan penolakan banding yang bersangkutan untuk proses PTDH, dan barusan kami juga sudah mendapatkan informasi bahwa keputusan PTDH dari Istana, dari Setmilpres tadi kami sudah dihubungi, sudah dikeluarkan. Oleh karena itu status FS tentunya secara resmi saat ini sudah tidak menjadi anggota Polri. Kemudian ke depan tentunya ini menjadi komitmen kami, karena kami sadar bahwa dampak dari kasus ini betul-betul menggerus kepercayaan publik terhadap Polri. Oleh karena itu kami semua jajaran berkomitmen tentunya untuk melakukan langkah-langkah perbaikan dan evaluasi. Perbaikan di bidang struktural, perbaikan di bidang instrumental, dan tentunya yang paling utama adalah perbaikan di bidang kultural. Saat ini kami terus melakukan upaya-upaya untuk bisa lebih aspiratif dalam menerima keluhan dan pengaduan masyarakat. Dumas Presisi dan Propam Presisi saat ini membuka ruang meningkatkan layanan interaktif sehingga masyarakat bisa langsung menyampaikan keluhan, dan saya minta untuk betul-betul bisa direspon sehingga apa yang menjadi keluhan masyarakat khususnya para pencari keadilan bisa direspon secara cepat. Ini bagian dari komitmen kami, dan terhadap pelanggaran yang kami temui di lapangan media. Hari ini saya akan menyampaikan terkait perkembangan terakhir penanganan kasus FS
atau yang biasa dikenal dengan kasus Duren 3. Tentunya saya menyadari bahwa kasus ini menyita perhatian publik yang sangat luar biasa dan tentunya juga berdampak terhadap kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Oleh karena itu, sesuai dengan komitmen kami untuk memproses secara tegas, transparan, tidak pandang bulu, tidak ada yang ditutup-tutupi, sesuai dengan apa yang menjadi perintah dari Bapak Presiden. Kami dan tim sus telah melakukan kerja keras untuk mengungkap kasus ini. 2,5 bulan kasus ini berjalan dan alhamdulillah hari Rabu kemarin dari Kejaksaan Agung telah mengeluarkan P21 yang artinya proses penanganan kasus yang kita tangani telah dinyatakan secara formil dan material lengkap. Oleh karena itu, tentunya setelah ini kami akan mempersiapkan kelengkapan terkait dengan tersangka dan barang bukti untuk kita serahkan kepada kejaksaan yang akan kita laksanakan antara hari Senin ataupun hari Rabu. Kemudian terkait dengan setelah dinyatakannya P21 untuk kasus pembunuhan berencana yang melibatkan 5 tersangka dan kasus obstruction of justice yang melibatkan 7 tersangka, tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang terlibat, khususnya tim dari Kejaksaan Agung dan para penyidik yang telah maraton, kerja siang malam, dan alhamdulillah hasilnya telah lengkap dan tentunya ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Dalam kesempatan ini tentunya kami juga mengucapkan terima kasih kepada mitra-mitra kami, DPR, Kompolnas, Komnas HAM, rekan-rekan LSM, masyarakat, dan seluruh pemerhati, dan juga khususnya teman-teman media yang telah mengawal, mensupport, memberikan masukan sehingga penanganan kasus ini bisa berjalan dengan lancar. Dan tentunya terkait dengan posisi tersangka Saudari PC. Hari ini Saudara PC melaksanakan wajib lapor. Hari ini juga kami telah melaksanakan pemeriksaan terkait dengan kondisi kesehatan, baik kondisi jasmani dan juga melakukan pemeriksaan psikologi. Baru saja kami mendapatkan laporan bahwa terkait dengan kondisi jasmani dan psikologi dari Saudara PC saat ini dalam keadaan baik. Oleh karena itu, untuk mempersiapkan dan mempermudah
proses penyerahan berkas tahap 2. Hari ini saudara PC kita nyatakan, kita putuskan untuk ditahan di rutan Mabes Polri. Jadi ini juga untuk menjawab beberapa pertanyaan yang selama ini menanyakan bagaimana kelanjutan dengan posisi saudara PC. Selanjutnya kami akan terus melanjutkan